untuk membeli senjata di pasar internasional untuk Ukraina, bukannya memanfaatkan stok yang ada. Ketika ditanya tentang prospek Ukraina bergabung dengan NATO, Veles memperingatkan agar tidak terlalu menjanjikan calon seperti Kiev yang meremehkan harapan Kiev untuk bergabung dengan NATO di masa mendatang. Ia tegas mengatakan rencana itu tak akan terjadi dalam waktu dekat. Ukraina kembali dibuat takut dengan peralatan perang dari musuhnya yakni Rusia. Pasalnya terekam video yang menunjukkan UAV atau drone terberat dan terbaru Rusia diluncurkan. Akankah drone ini siap dioperasikan hingga mengancam posisi Ukraina? Video tersebut beredar di Telegram pada Jumat 2 Juni 2023. Dalam video itu terlihat sebuah drone Sirius milik Rusia. Adapun drone tersebut diproduksi oleh perusahaan Constar. Pesawat tak berawak itu telah didemonstrasikan pertama kali tahun 2019 silam. UAV itu pun melintas hingga menyita perhatian warga dan netizen di jagat maya. Pergerakan drone ini membuat Ukraina ketakutan lantaran mampu membuat bom udara seberat 500 kg. Selain itu, drone ini juga mampu membawa bom udara FAP-100. Drone baru memiliki dimensi yang lebih besar, 2 mesin dan muatan yang lebih tinggi. Kemudian Sirius mampu terbang maksimum 7 km dengan kecepatan jelajah 180 km per jam. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menambah personil serangnya dalam perang melawan Ukraina. Tercatat Vladimir Putin akan menambah setidaknya 1,5 juta pasukan menggempur pertahanan pasukan Kiev. Pembentukan unit baru ini dijelaskan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Jenderal Evgeny Burdinsky di wilayah Moskow. Burdinsky mengerahkan unit baru, yakni 5 divisi dan 26 brigade Angkatan Darat Rusia, wilayah baru Komando Angkatan Laut Rusia, serta penambahan 2 distrik militer. Tujuan penambahan pasukan adalah untuk membangun komposisi militer Rusia. Dalam meningkatkan kekuatan di tahun 2023 ini, pembentukan organisasi baru militer Rusia juga dianggap bisa menyelesaikan perang dalam waktu yang relatif singkat. Organisasi baru militer Rusia akan menerima penyebaran personil secara komprehensif, tak terkecuali distribusi peralatan, senjata utama, hingga material lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menambah personil serangnya dalam perang melawan Ukraina. Tercatat Vladimir Putin akan menambah setidaknya 1,5 juta pasukan menggempur pertahanan pasukan Kiev. Pembentukan unit baru ini dijelaskan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Jenderal Evgeny Burdinsky di wilayah Moskow. Burdinsky mengerahkan unit baru, yakni 5 divisi dan 26 brigade Angkatan Darat Rusia, wilayah baru Komando Angkatan Laut Rusia, serta penambahan 2 distrik militer. Tujuan penambahan pasukan adalah untuk membangun komposisi militer Rusia. Dalam meningkatkan kekuatan di tahun 2023 ini, pembentukan organisasi baru militer Rusia juga dianggap bisa menyelesaikan perang dalam waktu yang relatif singkat. Organisasi baru militer Rusia akan menerima penyebaran personil secara komprehensif, tak terkecuali distribusi peralatan, senjata utama, hingga material lainnya. Nasib malang kini harus dialami Ukraina lantaran kekurangan senjata untuk melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala Kantor Volodymyr Zelensky, yakni Lord Zova. Dilansir dari ria.ru, Zova menyatakan, Zelensky telah mengunjungi sejumlah negara dalam beberapa terakhir ini. Tujuannya ialah untuk mendapatkan lebih banyak senjata. Lanjut, pihaknya menyatakan serangan yang diluncurkan pasukan bersenjata Rusia telah menghabiskan stok rudal pertahanan udara. Selain itu juga membuat Kiev kekurangan peluru untuk sistem pertahanan udara. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan bahwa Ukraina tengah membutuhkan pasokan senjata dari Barat. Namun, negara tersebut tak dapat memberikan senjata dalam waktu yang singkat. Drone Ukraina kembali berulah dengan menghantam hingga merusak sejumlah fasilitas bangunan di desa Murom, distrik Sebekino. Bangunan tersebut diantaranya sekolah, taman kanak-kanak, serta fasilitas medis terbakar. Selain itu, menurut Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sistem pertahanan udara di atas Belgorod meledak.
Kendati demikian, ulah penembakan yang dilakukan Ukraina tak menimbulkan korban jiwa. Seperti diketahui, Ukraina tak hanya menyerang wilayah distrik Sebekino pada Sabtu 3 Juni 2023. Dilaporkan Ukraina juga menyerang di Melitopol, wilayah Zaporozhye. Akibat pecahan roket yang berjatuhan lantas merusak sejumlah bangunan tempat tinggal di pemukiman Mirny. Terkait dengan serangan tersebut, sekira 3 orang mengalami luka-luka dan tengah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Pasukan Rusia menyatakan kekhawatirannya terhadap fakta perihal senjatanya yang secara ilegal diekspor kembali Ukraina. Seperti diketahui, senjata Rusia yakni Soviet yang diekspor kembali ke Ukraina kerap berakhir di pasar gelap. Hal tersebut disampaikan oleh Layanan Federal Rusia untuk kerjasama teknik militer pada Sabtu 3 Juni 2023. Lantaran hal tersebut, pengeksporan secara ilegal dari sejumlah negara yang tak bertanggung jawab dengan dalih bantuan kepada rezim Kiev semakin meningkat. Kendati demikian, dengan adanya kejadian itu pula Rusia dapat menilai pragmatisme dan ketahanan yang masuk akal, yakni tentunya dari mitra tradisional yang mempercayai keandalan dan efisiensi yang cukup tinggi dari senjata Rusia beserta perangkat keras militer. Diketahui sebelumnya pada Sabtu 3 Juni 2023, senjata yang dibuat Rusia untuk bertempur tak memenuhi persyaratan kualitas. Lantas kala itu Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace, mengklaim pada konferensi keamanan dialog Shangri-La mengimbau negara pengimpor untuk mengembalikan ke penjual. Benar serangan di Rusia dilaporkan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Hal ini seiring dengan pernyataan Zelensky yang mengklaim bahwa pasukannya bersiap untuk melancarkan serangan balasan besar-besaran. Sekitar 850 rudal dan proyektil lainnya dilaporkan diluncurkan di Sebekino, yakni sebuah kota madya di wilayah tersebut yang terletak tepat di dekat perbatasan dengan Ukraina pada Jumat kemarin. Informasi tersebut disampaikan oleh Vyacheslav Gladkov, Gubernur wilayah Belgorod, Rusia. Gubernur menambahkan bahwa serangan tersebut melukai 16 orang yang tengah dirawat di sebuah rumah sakit di pusat kota kawasan itu. Kejadian tersebut juga menewaskan 2 wanita dari desa Maslov Pristan. Selain itu, Gladkov menyebut bahwa penembakan itu juga menyebabkan kerusakan pada banyak bangunan di wilayah itu. Di antaranya 10 bangunan industri dan bisnis, 3 gedung perkantoran, dan sebuah asrama. Kota perbatasan lainnya, Belgorod, Gryfforon, kira-kira 70 mil sebelah barat Sebekino, juga mengalami 65 serangan mortir dalam beberapa hari terakhir, meskipun tidak ada korban luka yang dilaporkan ada di wilayah tersebut. Sementara itu, kelompok pemberontak Rusia pro-Ukraina dilaporkan masih aktif di Belgorod, meski klaim sebelumnya dari Kremlin bahwa mereka telah berhasil dipukul mundur. Bahkan salah satu kelompok Legium Kebebasan Rusia telah memposting rekaman pertempuran yang ekstensif secara online dan mengatakan bahwa mereka telah menghadapi perlawanan kuat dari pasukan Rusia. Sebagai informasi, serangkaian serangan di Belgorod terjadi di tengah laporan lama bahwa Ukraina tengah mempersiapkan serangan balasan yang cukup besar terhadap pasukan Rusia saat invasi memasuki bulan ke-16. Di mana Sabtu lalu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengatakan bahwa pasukan negaranya siap untuk melancarkan operasi dengan tujuan untuk merebut kembali tanah yang diambil oleh Rusia. Presiden juga menyatakan optimisme atas peluang negaranya dalam perjuangan yang akan datang.
Rusia saat ini mempertahankan cengkraman di sebagian wilayah Ukraina di selatan dan timur setelah berusaha mencaplok 4 wilayah di sepanjang perbatasan timur Ukraina pada musim gugur yang lalu. Sebelum langkah yang telah ditolak mentah-mentah sebuah langkah yang telah ditolak mentah-mentah di panggung internasional. Laporan juga menunjukkan bahwa Ukraina sedang bersiap untuk meluncurkan upaya untuk merebut kembali Crimea semenanjung yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Para pejabat Ukraina mengatakan bahwa para pemimpin Rusia berusaha melarikan diri dari Crimea karena takut serangan balasan akan menargetkan wilayah tersebut. Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel melakukan percakapan singkat dengan Presiden Serbia Aleksandar Vučić di sela-sela KTT Komunitas Politik Eropa. Namun rupanya di kesempatan tersebut justru terjadi insiden memalukan, di mana Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel menyuruh Volodymyr Zelensky untuk tutup mulut dengan isyarat tangan. Video insiden memalukan bagi Volodymyr Zelensky itu pun beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak Zelensky mencoba berbicara dengan Presiden Serbia Aleksandar Vučić dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel. Namun setelah percakapan singkat, Bettel membuat gerakan khas ke arah Zelensky, yang mana gerakan tangan tersebut diduga mengisyaratkan bahwa Zelensky banyak bicara. Merespon tindakan Perdana Menteri Luxembourg itu, Zelensky sontak memalingkan muka dengan senyum palsu. Ia mencoba menunjukkan kepada wartawan bahwa dia tidak menganggap tindakan Bettel sebagai penghinaan. Sebagai informasi, setelah pertemuan dengan Zelensky, Presiden Serbia menyatakan bahwa percakapan tersebut tidak mengubah posisi Serbia mengenai sanksi terhadap Rusia. Pemimpin Serbia sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa negaranya akan melanjutkan kebijakan netralitas militernya dan akan berusaha bertahan selama mungkin tanpa menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Diketahui sebelumnya, KTT Komunitas Politik Eropa ini digelar pada Kamis 1 Juni 2023 dengan dihadiri oleh beberapa kepala negara, di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan menjadi kepala negara pertama yang tiba di Kastil Mimi di Bulboaka. Kastil Mimi di Bulboaka ini lokasinya tidak jauh dari Chisinau, tempat berlangsungnya pertemuan KTT Komunitas Politik Eropa. Sebelumnya, Zelensky juga mengkonfirmasi keikutsertanya dalam KTT tersebut dalam sebuah unggahan di Telegram miliknya. Dia menambahkan bahwa akan ada banyak pertemuan bilateral yang akan membahas beberapa hal, di antaranya mengenai koalisi pejuang, koalisi patriot, Uni Eropa, NATO, serta formula perdamaian Ukraina. Rusia melancarkan serangan terhadap teroris Ukraina yang berada di kota Shebekino, Belgorod pada Kamis 1 Juni 2023 lalu. Video penghancuran teroris Ukraina tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan baru-baru ini, di mana dalam video tersebut menunjukkan UAV berupaya untuk melakukan pengintaian musuh dari udara. Terlihat juga api berkobar pada militan yang muncul dari sistem roket peluncuran ganda. Selain itu, video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan puluhan teroris Ukraina atas serangan roket yang diluncurkan Rusia meski mereka telah bersembunyi di perkebunan hutan. Kementerian Pertahanan melaporkan atas keberanian yang ditunjukkan dalam menangkis serangan teroris, beberapa prajurit dari unit kelompok pasukan Zepat dianugerahi penghargaan negara militer di posisi mereka. Diketahui sebelumnya, teroris Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada Kamis 1 Juni 2023 pagi. Total ada sebanyak 70 militan yang berpartisipasi dalam serangan tersebut. Namun lebih dari 50 diantaranya kini telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Sanapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan teroris sebelumnya juga dianugerahi Order of Courage berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Sebagai informasi, kota Shebekino sendiri terletak sekitar 4 km dari perbatasan dengan Ukraina. Pemukiman yang dihuni oleh 40 ribuan orang ini terus-menerus diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Dalam beberapa hari terakhir, penembakan besar-besaran juga kerap dilakukan. Seperti pada Kamis malam, distrik kota Shebekinski menjadi sasaran serangan kuat dari pasukan Ukraina.
Fasilitas infrastruktur energi dan bangunan tempat tinggal pun rusak hingga hingga orang-orang banyak yang meninggalkan kota. Menurut kepala daerah, penembakan juga terus dilakukan secara berkala. Menurut Komandan Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat Letnan Kolonel Alexander Nikitin, serangan tersebut bertujuan untuk merebut sebagian wilayah Rusia. Ia menambahkan saat penyerangan teroris, musuh terlebih dahulu melakukan persiapan artileri menyerang dengan roket MLRS. Kemudian datanglah alat berat yang suaranya terdengar hingga ke perbatasan, tepatnya di kawasan Sungai Seversky Donetsk. Bahkan menurutnya, detasemen sabotase dan pengintaian hingga 40 orang dan kompi infanteri bermotor yang mendukung kompi tank juga telah ditemukan. Namun tembakan artileri tembakan anti-tank itu berhasil digagalkan, sehingga musuh tidak melewati perbatasan negara dan semua upayanya telah ditolak. Setelah cukup lama menanti, Ukraina kini siap meluncurkan serangan balik kepada Rusia. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Volodymyr Zelensky pada Sabtu 3 Juni 2023 kemarin, di mana dalam keterangannya, ia menyebut bahwa pasukan Ukraina siap merebut kembali wilayahnya yang telah diduduki oleh Rusia. Dalam kesempatan itu, Zelensky juga mengungkapkan kekhawatirannya jika rencana tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan akan banyak korban di pihaknya. Sebelumnya, Zelensky berulang kali memperingatkan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu dan senjata untuk melakukan serangan balik. Sebab hingga kini perlengkapan militer dan senjata yang dipasok ke Ukraina masih belum cukup. Menurutnya, sebagian besar tentara juga akan mati jika Kiev tidak diberikan senjata untuk melawan kekuatan udara Rusia. Pemimpin Ukraina itu juga mengatakan akan berbahaya meluncurkan serangan balik tanpa lebih banyak bantuan Barat dalam melawan serangan udara Rusia. Komentar Zelensky itu dilontarkan saat ibu kota Kiev pekan ini dilanda serangkaian serangan udara termasuk pada siang hari yang jarang terjadi. Dia melanjutkan hanya ada satu senjata, yaitu sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang dapat melindungi langit Ukraina. Oleh karena itu, ia meminta lebih banyak untuk dikirim ke Kiev untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Zelensky menambahkan Presiden Rusia Vladimir Putin harus takut dengan kekuatan dunia. Namun rasa frustasi turut diungkapkan Zelensky kepada para pemimpin Barat menjelang KTT NATO di Vilnius bulan depan. Ukraina terus menekankan agar bisa bergabung dengan aliansi pertahanan tersebut. Ia mengaku bahwa Ukraina paham tidak mungkin bergabung dengan NATO selama invasi Rusia. Sebagai informasi, pada bulan Mei, Kiev mengklaim bahwa pasukannya berhasil mencegat rudal hipersonik Kinzhal Rusia menggunakan sistem pertahanan udara Patriot. Namun Moskow membantah klaim tersebut dan menuduh Ukraina secara rutin melebih-lebihkan efektivitas pertahanan udaranya. Ukraina sendiri telah lama mendiskusikan serangan balasan terhadap Rusia untuk merebut kembali wilayah yang dianggap Kiev sebagai miliknya. Itu telah menunda operasi beberapa kali dengan alasan kekurangan amunisi, senjata, dan bahkan kondisi cuaca buruk. Kembali pada pertengahan Mei, Zelensky mengklaim bahwa Kiev siap untuk melancarkan serangan. Namun sambil mempertahankannya membutuhkan lebih banyak senjata Barat. Moskow menyebut jika kenetralan Ukraina bisa menjadi satu kunci utama perdamaian dunia. Diketahui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa hanya keanggotaan penuh dalam aliansi Barat yang dapat memberikan keamanan bagi negaranya. Hal itu dikatakannya pada Jumat 2 Juni 2023 saat negaranya terus mencari jaminan keamanan dari Barat. Zelensky berpendapat jika komitmen yang ada dari anggota NATO untuk saling membela akan menjadi jaminan keamanan terbaik untuk Ukraina. Ia juga mengakui bahwa kecil kemungkinan negaranya dapat bergabung dengan NATO sampai konflik bersenjata dengan Rusia selesai. Di sisi lain, Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanannya.
dan menyebut jika bantuan blok itu ke Ukraina sebagai salah satu alasan pihaknya melancarkan operasi militer di negara tetangga itu pada Februari 2022 lalu. Dan baru-baru ini Moskow mengatakan bahwa kenetralan Ukraina akan menjadi salah satu kunci utama di mana kondisi untuk perdamaian abadi. Perang Rusia versus Ukraina masih terus berlangsung hingga Sabtu 3 Juni 2023. Di hari ke-465 ini, pelatihan pasukan Ukraina menggunakan tank canggih AS Abrams telah dimulai. Hal itu diungkapkan oleh perwira tinggi militer Amerika Serikat. Namun demikian, senjata tak akan siap tepat waktu saat serangan balasan Kiev. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, meminta tempat penampungan beroperasi selama 24 jam. Lantaran sebelumnya dilaporkan 3 orang tewas akibat jatuhnya puing-puing dari serangan rudal Rusia. 3 orang termasuk seorang anak tewas dan sedikitnya 11 orang terluka pada Kamis 1 Juni 2023 dini hari. Presiden Volodymyr Zelensky menuduh Klitschko dan para pemimpin kota lainnya lalai. NATO disebut tak akan menerima Ukraina sebagai anggotanya sampai invasi Rusia berhenti. Hal itu disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Jumat 2 Juni 2023. Zelensky mengatakan telah mendesak agar Ukraina menjadi anggota aliansi militer tersebut. Namun para sekutu justru terpecah. Pemerintah Barat saat ini masih mewaspadai langkah apapun yang mungkin membawa aliansi terlibat dalam perang Rusia. Zelensky mengatakan bergabung dengan NATO masih menjadi jaminan keamanan terbaik bagi Kiev. Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan banyak negara Eropa menyadari akan ada masalah yang muncul jika Ukraina bergabung dengan NATO. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak sabar untuk melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Meski ia mengakui serangan balasan itu akan memakan banyak tentara yang tewas dan mengalami kerugian. Ia pun menginginkan sistem Patriot buatan Amerika Serikat yang dianggap mampu menangkal serangan rudal Rusia. Dikutip dari RT.com pada Sabtu 3 Juni, Kepala negara menyatakan Ukraina siap meluncurkan serangan balasan. Meski begitu, Zelensky tidak mengungkapkan tanggal pastinya. Namun ia mengatakan bahwa Kiev tidak bisa lagi menunggu berbulan-bulan. Zelensky tak menampik bahwa serangan itu nantinya akan menimbulkan kerugian besar bagi pasukan Ukraina. Bahkan mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Akan tetapi melihat situasi, ia menilai Rusia semakin superioritas udara pasti akan membuat pasukan Kiev terkena tembakan musuh. Presiden Ukraina mengakui bahwa peralatan militer dan senjata yang dipasok Barat masih belum cukup. Zelensky lantas menyoroti perlunya pertahanan udara yang lebih kuat. Ia mengklaim bahwa sistem Patriot buatan Amerika Serikat adalah satu-satunya sistem di dunia yang mampu melawan jenis rudal tertentu dari Rusia. Pasukan Ukraina sempat mengumumkan adanya serangan balik yang akan dilakukan pada musim semi. Namun rupanya serangan balasan itu batal dilakukan karena Bakhmut yang telah direbut oleh Rusia. Selain itu, perlengkapan senjata dan pasukan yang memburuk dinilai membuat serangan balik itu tak akan berhasil dilakukan. Juru bicara Amerika Serikat John Kirby menyebut bahwa Ukraina harus memiliki semua yang diperlukan untuk serangan balik yang berhasil. Ia pun yakin bahwa di musim panas situasi militer Kiev akan berubah. Sementara itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan meski operasi itu gagal, namun pihaknya tak akan berhenti membantu Kiev. Diketahui bahwa serangan balasan itu telah direncanakan sejak musim gugur lalu. Bahkan Barat telah berjanji untuk merebut Crimea pada musim panas. Namun kini prajurit Ukraina justru memburuk, ditambah pasukan Rusia yang diklaim telah menguasai Bakhmut. Tetapi menurut penasihat Kepala Kantor Kepresidenan Mikhail Podolyak menyebut bahwa serangan balasan itu telah dimulai. Menurutnya, serangan di garis depan terbentang sejauh 1,5 km itu tidak dilihat oleh semua orang. Di sisi lain, Jenderal Inggris Richard Barron menyebut bahwa pertahanan udara Ukraina melemah. Sebab pasukan udara itu tidak mampu mengusir serangan rudal Rusia dalam serangan balasan. Menurutnya, tidak ada gunanya memimpikan kemenangan. Hal itu lantaran pasukan Ukraina dinilai memiliki masalah kronis terkait pelatihan tentara dan pasokan amunisi.
А хто ще катав туди возив? Ніхто не поки не катав. Я были прилеты, там мирные сидят, туда и стреляют. Ой, хорошо, блядь. Что это? Это 150. Да? Какая-то залупа. Может даже танк выставить. Потому что не свистить, шуршить, сука. О. Negara Barat secara gamblang menyebut jika mereka kini telah kehabisan senjata untuk dikirim ke Ukraina terkait rencana bergabungnya Kiev menjadi anggota NATO diperkirakan mengalami jalan buntu. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan negara-negara Barat harus mencari senjata di tempat lain untuk menopang Ukraina. Ia awalnya memuji negara Barat karena terus mengirimkan bantuan pertahanan ke Ukraina. Namun pada kenyataannya mereka telah kehabisan senjata dan peralatan yang dapat disumbangkan. Inggris dan negara-negara lain semakin dipaksa untuk membeli senjata di pasar internasional untuk Ukraina, bukannya memanfaatkan stok yang ada. Ketika ditanya tentang prospek Ukraina bergabung dengan NATO, Wallace memperingatkan agar tidak terlalu menjanjikan calon seperti Kiev yang meremehkan harapan Kiev untuk bergabung dengan NATO di masa mendatang. Ia tegas mengatakan rencana itu tak akan terjadi dalam waktu dekat. Ukraina kembali dibuat takut dengan peralatan perang dari musuhnya yakni Rusia. Pasalnya terekam video yang menunjukkan UAV atau drone terberat dan terbaru Rusia diluncurkan. Akankah drone ini siap dioperasikan hingga mengancam posisi Ukraina? Video tersebut beredar di Telegram pada Jumat 2 Juni 2023. Dalam video itu terlihat sebuah drone Sirius milik Rusia. Adapun drone tersebut diproduksi oleh perusahaan Constar. Pesawat tak berawak itu telah didemonstrasikan pertama kali tahun 2019 silam. UAV itu pun melintas hingga menyita perhatian warga dan netizen di jagat maya. Pergerakan drone ini membuat Ukraina ketakutan lantaran mampu membuat bom udara seberat 500 kg. Selain itu, drone ini juga mampu membawa bom udara FAP-100. Drone baru memiliki dimensi yang lebih besar, 2 mesin dan muatan yang lebih tinggi. Kemudian Sirius mampu terbang maksimum 7 km dengan kecepatan jelajah 180 km per jam. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menambah personil serangnya dalam perang melawan Ukraina. Tercatat Vladimir Putin akan menambah setidaknya 1,5 juta pasukan menggempur pertahanan pasukan Kiev. Pembentukan unit baru ini dijelaskan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Jenderal Evgeny Burdinsky di wilayah Moskow. Burdinsky mengerahkan unit baru, yakni 5 divisi dan 26 brigade Angkatan Darat Rusia, wilayah baru Komando Angkatan Laut Rusia, serta penambahan 2 distrik militer. Tujuan penambahan pasukan adalah untuk membangun komposisi militer Rusia. Dalam meningkatkan kekuatan di tahun 2023 ini, pembentukan organisasi baru militer Rusia juga dianggap bisa menyelesaikan perang dalam waktu yang relatif singkat. Organisasi baru militer Rusia akan menerima penyebaran personil secara komprehensif, tak terkecuali distribusi peralatan, senjata utama, hingga material lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menambah personil serangnya dalam perang melawan Ukraina. Tercatat Vladimir Putin akan menambah setidaknya 1,5 juta pasukan menggempur pertahanan pasukan Kiev. Pembentukan unit baru ini dijelaskan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Jenderal Evgeny Burdinsky di wilayah Moskow. Burdinsky mengerahkan unit baru, yakni 5 divisi dan 26 brigade Angkatan Darat Rusia, wilayah baru Komando Angkatan Laut Rusia, serta penambahan 2 distrik militer. Tujuan penambahan pasukan adalah untuk membangun komposisi militer Rusia. Dalam meningkatkan di tahun 2023 ini, organisasi Rusia juga bisa menyelesaikan perang waktu yang organisasi militer Rusia akan menerima penyebaran personil secara komprehensif, tak terkecuali distribusi senjata utama hingga material lain.
Nasib malang kini harus dialami Ukraina lantaran kekurangan senjata untuk melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala Kantor Volodymyr Zelensky, yakni Lord Zova. Dilansir dari ria.ru, Zova menyatakan, Zelensky telah mengunjungi sejumlah negara dalam beberapa terakhir ini. Tujuannya ialah untuk mendapatkan lebih banyak senjata. Lanjut, pihaknya menyatakan serangan yang diluncurkan pasukan bersenjata Rusia telah menghabiskan stok rudal pertahanan udara. Selain itu juga membuat Kiev kekurangan peluru untuk sistem pertahanan udara. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan bahwa Ukraina tengah membutuhkan pasokan senjata dari Barat. Namun, negara tersebut tak dapat memberikan senjata dalam waktu yang singkat. Drone Ukraina kembali berulah dengan menghantam hingga merusak sejumlah fasilitas bangunan di desa Murom, distrik Sebekino. Bangunan tersebut diantaranya sekolah, taman kanak-kanak, serta fasilitas medis terbakar. Selain itu, menurut Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sistem pertahanan udara di atas Belgorod meledak. Kendati demikian, ulah penembakan yang dilakukan Ukraina tak menimbulkan korban jiwa. Seperti diketahui, Ukraina tak hanya menyerang wilayah distrik Sebekino pada Sabtu 3 Juni 2023. Dilaporkan Ukraina juga menyerang di Melitopol, wilayah Zaporozhye. Akibat pecahan roket yang berjatuhan lantas merusak sejumlah bangunan tempat tinggal di pemukiman Mirny. Terkait dengan serangan tersebut, sekira 3 orang mengalami luka-luka dan tengah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Pasukan Rusia menyatakan kekhawatirannya terhadap fakta perihal senjatanya yang secara ilegal diekspor kembali Ukraina. Seperti diketahui, senjata Rusia yakni Soviet yang diekspor kembali ke Ukraina kerap berakhir di pasar gelap. Hal tersebut disampaikan oleh Layanan Federal Rusia untuk kerjasama teknik militer pada Sabtu 3 Juni 2023. Lantaran hal tersebut, pengeksporan secara ilegal dari sejumlah negara yang tak bertanggung jawab dengan dalih bantuan kepada rezim Kiev semakin meningkat. Kendati demikian, dengan adanya kejadian itu pula Rusia dapat menilai pragmatisme dan ketahanan yang masuk akal, yakni tentunya dari mitra tradisional yang mempercayai keandalan dan efisiensi yang cukup tinggi dari senjata Rusia beserta perangkat keras militer. Diketahui sebelumnya pada Sabtu 3 Juni 2023, senjata yang dibuat Rusia untuk bertempur tak memenuhi persyaratan kualitas. Lantas kala itu Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace, mengklaim pada konferensi keamanan dialog Shangri-La mengimbau negara pengimpor untuk mengembalikan ke penjual. Tribunal serangan di Rusia dilaporkan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Hal ini seiring dengan pernyataan Zelensky yang mengklaim bahwa pasukannya bersiap untuk melancarkan serangan balasan besar-besaran. Sekitar 850 rudal dan proyektil lainnya dilaporkan diluncurkan di Sebekino, yakni sebuah kota madya di wilayah tersebut yang terletak tepat di dekat perbatasan dengan Ukraina pada Jumat kemarin. Informasi tersebut disampaikan oleh Vyacheslav Gladkov, Gubernur wilayah Belgorod, Rusia. Gubernur menambahkan bahwa serangan tersebut melukai 16 orang yang tengah dirawat di sebuah rumah sakit di pusat kota kawasan itu. Kejadian tersebut juga menewaskan 2 wanita dari desa Maslov Pristan. Selain itu, Gladkov menyebut bahwa penembakan itu juga menyebabkan kerusakan pada banyak bangunan di wilayah itu. Di antaranya 10 bangunan industri dan bisnis, 3 gedung perkantoran, dan sebuah asrama. Kota perbatasan lainnya, Belgorod,
Gryphon, kira-kira 70 mil sebelah barat Sebekino, juga mengalami 65 serangan mortir dalam beberapa hari terakhir, meskipun tidak ada korban luka yang dilaporkan ada di wilayah tersebut. Sementara itu, kelompok pemberontak Rusia pro-Ukraina dilaporkan masih aktif di Belgorod, meski klaim sebelumnya dari Kremlin bahwa mereka telah berhasil dipukul mundur. Bahkan salah satu kelompok Legium Kebebasan Rusia telah memposting rekaman pertempuran yang ekstensif secara online dan mengatakan bahwa mereka telah menghadapi perlawanan kuat dari pasukan Rusia. Sebagai informasi, serangkaian serangan di Belgorod terjadi di tengah laporan lama bahwa Ukraina tengah mempersiapkan serangan balasan yang cukup besar terhadap pasukan Rusia saat invasi memasuki bulan ke-16. Di mana Sabtu lalu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengatakan bahwa pasukan negaranya siap untuk melancarkan operasi dengan tujuan untuk merebut kembali tanah yang diambil oleh Rusia. Presiden juga menyatakan optimisme atas peluang negaranya dalam perjuangan yang akan datang. Rusia saat ini mempertahankan cengkraman di sebagian wilayah Ukraina di selatan dan timur setelah berusaha mencaplok 4 wilayah di sepanjang perbatasan timur Ukraina pada musim gugur yang lalu. Sebelum langkah yang telah ditolak mentah-mentah sebuah langkah yang telah ditolak mentah-mentah di panggung internasional. Laporan juga menunjukkan bahwa Ukraina sedang bersiap untuk meluncurkan upaya untuk merebut kembali Crimea semenanjung yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Para pejabat Ukraina mengatakan bahwa para pemimpin Rusia berusaha melarikan diri dari Crimea karena takut serangan balasan akan menargetkan wilayah tersebut. Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel melakukan percakapan singkat dengan Presiden Serbia Aleksandar Vučić di sela-sela KTT Komunitas Politik Eropa. Namun rupanya di kesempatan tersebut justru terjadi insiden memalukan, di mana Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel menyuruh Volodymyr Zelensky untuk tutup mulut dengan isyarat tangan. Video insiden memalukan bagi Volodymyr Zelensky itu pun beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak Zelensky mencoba berbicara dengan Presiden Serbia Aleksandar Vučić dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel. Namun setelah percakapan singkat, Bettel membuat gerakan khas ke arah Zelensky, yang mana gerakan tangan tersebut diduga mengisyaratkan bahwa Zelensky banyak bicara. Merespon tindakan Perdana Menteri Luxembourg itu, Zelensky sontak memalingkan muka dengan senyum palsu. Ia mencoba menunjukkan kepada wartawan bahwa dia tidak menganggap tindakan Bettel sebagai penghinaan. Sebagai informasi, setelah pertemuan dengan Zelensky, Presiden Serbia menyatakan bahwa percakapan tersebut tidak mengubah posisi Serbia mengenai sanksi terhadap Rusia. Pemimpin Serbia sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa negaranya akan melanjutkan kebijakan netralitas militernya dan akan berusaha bertahan selama mungkin tanpa menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Diketahui sebelumnya, KTT Komunitas Politik Eropa ini digelar pada Kamis 1 Juni 2023 dengan dihadiri oleh beberapa kepala negara, di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan menjadi kepala negara pertama yang tiba di Kastil Mimi di Bulboaka. Kastil Mimi di Bulboaka ini lokasinya tidak jauh dari Chisinau, tempat berlangsungnya pertemuan KTT Komunitas Politik Eropa. Sebelumnya, Zelensky juga mengkonfirmasi keikutsertanya dalam KTT tersebut dalam sebuah unggahan di Telegram miliknya. Dia menambahkan bahwa akan ada banyak pertemuan bilateral yang akan membahas beberapa hal, di antaranya mengenai koalisi pejuang, koalisi patriot, Uni Eropa, NATO, serta formula perdamaian Ukraina. Rusia melancarkan serangan terhadap teroris Ukraina yang berada di kota Shebekino, Belgorod pada Kamis 1 Juni 2023 lalu. Video pengancuran teroris Ukraina tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan baru-baru ini, di mana dalam video tersebut menunjukkan UAV berupaya untuk melakukan pengintaian musuh dari udara. Terlihat juga api berkobar pada militan yang muncul dari sistem roket peluncuran ganda. Selain itu, video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan puluhan teroris Ukraina atas serangan roket yang diluncurkan Rusia meski mereka telah bersembunyi di perkebunan hutan.
Kementerian Pertahanan melaporkan atas keberanian yang ditunjukkan dalam menangkis serangan teroris, beberapa prajurit dari unit kelompok pasukan Zepat dianugerahi penghargaan negara militer di posisi mereka. Diketahui sebelumnya, teroris Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Sebekino pada Kamis 1 Juni 2023 pagi. Total ada sebanyak 70 militan yang berpartisipasi dalam serangan tersebut. Namun lebih dari 50 diantaranya kini telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Sanapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan teroris sebelumnya juga dianugerahi Order of Courage berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Sebagai informasi, kota Sebekino sendiri terletak sekitar 4 km dari perbatasan dengan Ukraina. Pemukiman yang dihuni oleh 40 ribuan orang ini terus-menerus diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Dalam beberapa hari terakhir, penembakan besar-besaran juga kerap dilakukan. Seperti pada Kamis malam, distrik kota Sebekinski menjadi sasaran serangan kuat dari pasukan Ukraina. Fasilitas infrastruktur energi dan bangunan tempat tinggal pun rusak hingga orang-orang banyak yang meninggalkan kota. Menurut kepala daerah, penembakan juga terus dilakukan secara berkala. Menurut Komandan Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat Letnan Kolonel Alexander Nikitin, serangan tersebut bertujuan untuk merebut sebagian wilayah Rusia. Ia menambahkan saat penyerangan teroris, musuh terlebih dahulu melakukan persiapan artileri menyerang dengan roket MLRS. Kemudian datanglah alat berat yang suaranya terdengar hingga ke perbatasan, tepatnya di kawasan Sungai Seversky Donetsk. Bahkan menurutnya, detasemen sabotase dan pengintaian hingga 40 orang dan kompi infanteri bermotor yang mendukung kompi tank juga telah ditemukan. Namun tembakan artileri tembakan anti-tank itu berhasil digagalkan, sehingga musuh tidak melewati perbatasan negara dan semua upayanya telah ditolak. Setelah cukup lama menanti, Ukraina kini siap meluncurkan serangan balik kepada Rusia. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Volodymyr Zelensky pada Sabtu 3 Juni 2023 kemarin, di mana dalam keterangannya, ia menyebut bahwa pasukan Ukraina siap merebut kembali wilayahnya yang telah diduduki oleh Rusia. Dalam kesempatan itu, Zelensky juga mengungkapkan kekhawatirannya jika rencana tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan akan banyak korban di pihaknya. Sebelumnya, Zelensky berulang kali memperingatkan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu dan senjata untuk melakukan serangan balik. Sebab hingga kini perlengkapan militer dan senjata yang dipasok ke Ukraina masih belum cukup. Menurutnya, sebagian besar tentara juga akan mati jika Kiev tidak diberikan senjata untuk melawan kekuatan udara Rusia. Pemimpin Ukraina itu juga mengatakan akan berbahaya meluncurkan serangan balik tanpa lebih banyak bantuan Barat dalam melawan serangan udara Rusia. Komentar Zelensky itu dilontarkan saat ibu kota Kiev pekan ini dilanda serangkaian serangan udara termasuk pada siang hari yang jarang terjadi. Dia melanjutkan hanya ada satu senjata, yaitu sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang dapat melindungi langit Ukraina. Oleh karena itu, ia meminta lebih banyak untuk dikirim ke Kiev untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Zelensky menambahkan Presiden Rusia Vladimir Putin harus takut dengan kekuatan dunia. Namun rasa frustasi turut diungkapkan Zelensky kepada para pemimpin Barat menjelang KTT NATO di Vilnius bulan depan. Ukraina terus menekankan agar bisa bergabung dengan aliansi pertahanan tersebut. Ia mengaku bahwa Ukraina paham tidak mungkin bergabung dengan NATO selama invasi Rusia. Sebagai informasi, pada bulan Mei, Kiev mengklaim bahwa pasukannya berhasil mencegat rudal hipersonik Kinzhal Rusia menggunakan sistem pertahanan udara Patriot. Namun Moskow membantah klaim tersebut dan menuduh Ukraina secara rutin melebih-lebihkan efektivitas pertahanan udaranya. Ukraina sendiri telah lama mendiskusikan serangan balasan terhadap Rusia untuk merebut kembali wilayah yang dianggap Kiev sebagai miliknya. Itu telah menunda operasi beberapa kali dengan alasan kekurangan amunisi, senjata, dan bahkan kondisi cuaca buruk. Kembali pada pertengahan Mei, Zelensky mengklaim bahwa Kiev siap untuk melancarkan serangan.
namun sambil mempertahankannya membutuhkan lebih banyak senjata barat. Moskow menyebut jika kenetralan Ukraina bisa menjadi satu kunci utama perdamaian dunia. Diketahui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa hanya keanggotaan penuh dalam aliansi Barat yang dapat memberikan keamanan bagi negaranya. Hal itu dikatakannya pada Jumat 2 Juni 2023 saat negaranya terus mencari jaminan keamanan dari Barat. Zelensky berpendapat jika komitmen yang ada dari anggota NATO untuk saling membela akan menjadi jaminan keamanan terbaik untuk Ukraina. Ia juga mengakui bahwa kecil kemungkinan negaranya dapat bergabung dengan NATO sampai konflik bersenjata dengan Rusia selesai. Di sisi lain, Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanannya. Dan menyebut jika bantuan blok itu ke Ukraina sebagai salah satu alasan pihaknya melancarkan operasi militer di negara tetangga itu pada Februari 2022 lalu. Dan baru-baru ini, Moskow mengatakan bahwa kenetralan Ukraina akan menjadi salah satu kunci utama di mana kondisi untuk perdamaian abadi. Perang Rusia versus Ukraina masih terus berlangsung hingga Sabtu 3 Juni 2023. Di hari ke-465 ini, pelatihan pasukan Ukraina menggunakan tank canggih AS Abrams telah dimulai. Hal itu diungkapkan oleh perwira tinggi militer Amerika Serikat. Namun demikian, senjata tak akan siap tepat waktu saat serangan balasan Kiev. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, meminta tempat penampungan beroperasi selama 24 jam. Lantaran sebelumnya dilaporkan 3 orang tewas akibat jatuhnya puing-puing dari serangan rudal Rusia. 3 orang termasuk seorang anak tewas dan sedikitnya 11 orang terluka pada Kamis 1 Juni 2023 dini hari. Presiden Volodymyr Zelensky menuduh Klitschko dan para pemimpin kota lainnya lalai. NATO disebut tak akan menerima Ukraina sebagai anggotanya sampai invasi Rusia berhenti. Hal itu disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Jumat 2 Juni 2023. Zelensky mengatakan telah mendesak agar Ukraina menjadi anggota aliansi militer tersebut. Namun para sekutu justru terpecah. Pemerintah Barat saat ini masih mewaspadai langkah apapun yang mungkin membawa aliansi terlibat dalam perang Rusia. Zelensky mengatakan bergabung dengan NATO masih menjadi jaminan keamanan terbaik bagi Kiev. Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan banyak negara Eropa menyadari akan ada masalah yang muncul jika Ukraina bergabung dengan NATO. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak sabar untuk melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Meski ia mengakui serangan balasan itu akan memakan banyak tentara yang tewas dan mengalami kerugian. Ia pun menginginkan sistem Patriot buatan Amerika Serikat yang dianggap mampu menangkal serangan rudal Rusia. Dikutip dari RT.com pada Sabtu 3 Juni, Kepala negara menyatakan Ukraina siap meluncurkan serangan balasan. Meski begitu, Zelensky tidak mengungkapkan tanggal pastinya. Namun ia mengatakan bahwa Kiev tidak bisa lagi menunggu berbulan-bulan. Zelensky tak menampik bahwa serangan itu nantinya akan menimbulkan kerugian besar bagi pasukan Ukraina. Bahkan mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Akan tetapi melihat situasi, ia menilai Rusia semakin superioritas udara pasti akan membuat pasukan Kiev terkena tembakan musuh. Presiden Ukraina mengakui bahwa peralatan militer dan senjata yang dipasok Barat masih belum cukup. Zelensky lantas menyoroti perlunya pertahanan udara yang lebih kuat. Ia mengklaim bahwa sistem Patriot buatan Amerika Serikat adalah satu-satunya sistem di dunia yang mampu melawan jenis rudal tertentu dari Rusia. Pasukan Ukraina sempat mengumumkan adanya serangan balik yang akan dilakukan pada musim semi.
Namun rupanya serangan balasan itu batal dilakukan karena Bakhmut yang telah direbut oleh Rusia. Selain itu, perlengkapan senjata dan pasukan yang memburuk dinilai membuat serangan balik itu tak akan berhasil dilakukan. Juru bicara Amerika Serikat John Kirby menyebut bahwa Ukraina harus memiliki semua yang diperlukan untuk serangan balik yang berhasil. Ia pun yakin bahwa di musim panas situasi militer Kiev akan berubah. Sementara itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan meski operasi itu gagal, namun pihaknya tak akan berhenti membantu Kiev. Diketahui bahwa serangan balasan itu telah direncanakan sejak musim gugur lalu. Bahkan Barat telah berjanji untuk merebut Crimea pada musim panas. Namun kini prajurit Ukraina justru memburuk, ditambah pasukan Rusia yang diklaim telah menguasai Bakhmut. Tetapi menurut penasihat Kepala Kantor Kepresidenan Mikhail Podolyak menyebut bahwa serangan balasan itu telah dimulai. Menurutnya, serangan di garis depan terbentang sejauh 1,5 km itu tidak dilihat oleh semua orang. Di sisi lain, Jenderal Inggris Richard Barron menyebut bahwa pertahanan udara Ukraina melemah. Sebab pasukan udara itu tidak mampu mengusir serangan rudal Rusia dalam serangan balasan. Menurutnya, tidak ada gunanya memimpikan kemenangan. Hal itu lantaran pasukan Ukraina dinilai memiliki masalah kronis terkait pelatihan tentara dan pasokan amunisi. Хто ще катав туди возив? Ніхто не поки не катав. Я были прилеты, там 3 района сидят, туда и стреляют. Ой, хорошо, блядь. Что это? Это 150. Да, какая-то залупа. Может даже танк выставить. Потому что не свисти, шуршит, сука. О. Negara Barat secara gamblang menyebut jika mereka kini telah kehabisan senjata untuk dikirim ke Ukraina terkait rencana bergabungnya Kiev menjadi anggota NATO diperkirakan mengalami jalan buntu. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan negara-negara Barat harus mencari senjata di tempat lain untuk menopang Ukraina. Ia awalnya memuji negara Barat karena terus mengirimkan bantuan pertahanan ke Ukraina. Namun pada kenyataannya mereka telah kehabisan senjata dan peralatan yang dapat disumbangkan. Inggris dan negara-negara lain semakin dipaksa untuk membeli senjata di pasar internasional untuk Ukraina, bukannya memanfaatkan stok yang ada. Ketika ditanya tentang prospek Ukraina bergabung dengan NATO, Wallace memperingatkan agar tidak terlalu menjanjikan calon seperti Kiev yang meremehkan harapan Kiev untuk bergabung dengan NATO di masa mendatang. Ia tegas mengatakan rencana itu tak akan terjadi dalam waktu dekat. Ukraina kembali dibuat takut dengan peralatan perang dari musuhnya yakni Rusia. Pasalnya terekam video yang menunjukkan UAV atau drone terberat dan terbaru Rusia diluncurkan. Akankah drone ini siap dioperasikan hingga mengancam posisi Ukraina? Video tersebut beredar di Telegram pada Jumat 2 Juni 2023. Dalam video itu terlihat sebuah drone Sirius milik Rusia. Adapun drone tersebut diproduksi oleh perusahaan Constar. Pesawat tak berawak itu telah didemonstrasikan pertama kali tahun 2019 silam. UAV itu pun melintas hingga menyita perhatian warga dan netizen di Jagadmaya. Pergerakan drone ini membuat Ukraina ketakutan lantaran mampu membuat bom udara seberat 500 kg. Selain itu, drone ini juga mampu membawa bom udara FAP-100. Drone baru memiliki dimensi yang lebih besar, 2 mesin dan muatan yang lebih tinggi. Kemudian Sirius mampu terbang maksimum 7 km dengan kecepatan jelajah 180 km per jam. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menambah personil serangnya dalam perang melawan Ukraina. Tercatat Vladimir Putin akan menambah setidaknya 1,5 juta pasukan menggempur pertahanan pasukan Kiev. Pembentukan unit baru ini dijelaskan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Jenderal Evgeny Burdinsky di wilayah Moskow.
Burdinsky mengerahkan unit baru, yakni 5 divisi dan 26 brigade Angkatan Darat Rusia, wilayah baru Komando Angkatan Laut Rusia, serta penambahan 2 distrik militer. Tujuan penambahan pasukan adalah untuk membangun komposisi militer Rusia dalam meningkatkan kekuatan di tahun 2023 ini. Pembentukan organisasi baru militer Rusia juga dianggap bisa menyelesaikan perang dalam waktu yang relatif singkat. Organisasi baru militer Rusia akan menerima penyebaran personil secara komprehensif, tak terkecuali distribusi peralatan, senjata utama, hingga material lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menambah personil serangnya dalam perang melawan Ukraina. Tercatat Vladimir Putin akan menambah setidaknya 1,5 juta pasukan menggempur pertahanan pasukan Kiev. Pembentukan unit baru ini dijelaskan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Jenderal Evgeny Burdinsky di wilayah Moskow. Burdinsky mengerahkan unit baru, yakni 5 divisi dan 26 brigade Angkatan Darat Rusia, wilayah baru Komando Angkatan Laut Rusia, serta penambahan 2 distrik militer. Tujuan penambahan pasukan adalah untuk membangun komposisi militer Rusia dalam meningkatkan kekuatan di tahun 2023 ini. Pembentukan organisasi baru militer Rusia juga dianggap bisa menyelesaikan perang dalam waktu yang relatif singkat. Organisasi baru militer Rusia akan menerima penyebaran personil secara komprehensif, tak terkecuali distribusi peralatan, senjata utama, hingga material lainnya. Nasib malang kini harus dialami Ukraina lantaran kekurangan senjata untuk melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala Kantor Volodymyr Zelensky, yakni Lord Zova. Dilansir dari ria.ru, Zova menyatakan, Zelensky telah mengunjungi sejumlah negara dalam beberapa terakhir ini. Tujuannya ialah untuk mendapatkan lebih banyak senjata. Lanjut, pihaknya menyatakan serangan yang diluncurkan pasukan bersenjata Rusia telah menghabiskan stok rudal pertahanan udara. Selain itu juga membuat Kiev kekurangan peluru untuk sistem pertahanan udara. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan bahwa Ukraina tengah membutuhkan pasokan senjata dari Barat. Namun, negara tersebut tak dapat memberikan senjata dalam waktu yang singkat. Drone Ukraina kembali berulah dengan menghantam hingga merusak sejumlah fasilitas bangunan di desa Murom, distrik Sebekino. Bangunan tersebut diantaranya sekolah, taman kanak-kanak, serta fasilitas medis terbakar. Selain itu, menurut Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sistem pertahanan udara di atas Belgorod meledak. Kendati demikian, ulah penembakan yang dilakukan Ukraina tak menimbulkan korban jiwa. Seperti diketahui, Ukraina tak hanya menyerang wilayah distrik Sebekino pada Sabtu 3 Juni 2023. Dilaporkan Ukraina juga menyerang di Melitopol, wilayah Zaporozhye. Akibat pecahan roket yang berjatuhan lantas merusak sejumlah bangunan tempat tinggal di pemukiman Mirny. Terkait dengan serangan tersebut, sekira 3 orang mengalami luka-luka dan tengah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Pasukan Rusia menyatakan kekhawatirannya terhadap fakta perihal senjatanya yang secara ilegal diekspor kembali Ukraina. Seperti diketahui, senjata Rusia yakni Soviet yang diekspor kembali ke Ukraina kerap berakhir di pasar gelap. Hal tersebut disampaikan oleh Layanan Federal Rusia untuk kerjasama teknik militer pada Sabtu 3 Juni 2023.
Lantaran hal tersebut, pengeksporan secara ilegal dari sejumlah negara yang tak bertanggung jawab dengan dalih bantuan kepada rezim Kiev semakin meningkat. Kendati demikian, dengan adanya kejadian itu pula Rusia dapat menilai pragmatisme dan ketahanan yang masuk akal, yakni tentunya dari mitra tradisional yang mempercayai keandalan dan efisiensi yang cukup tinggi dari senjata Rusia beserta perangkat keras militer. Diketahui sebelumnya pada Sabtu 3 Juni 2023, senjata yang dibuat Rusia untuk bertempur tak memenuhi persyaratan kualitas. Lantas kala itu Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace, mengklaim pada konferensi keamanan dialog Shangri-La, mengimbau negara pengimpor untuk mengembalikan ke penjual. Tribunal serangan di Rusia dilaporkan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Hal ini seiring dengan pernyataan Zelensky yang mengklaim bahwa pasukannya bersiap untuk melancarkan serangan balasan besar-besaran. Sekitar 850 rudal dan proyektil lainnya dilaporkan diluncurkan di Shebekino, yakni sebuah kota madya di wilayah tersebut yang terletak tepat di dekat perbatasan dengan Ukraina pada Jumat kemarin. Informasi tersebut disampaikan oleh Vyacheslav Gladkov, Gubernur wilayah Belgorod, Rusia. Gubernur menambahkan bahwa serangan tersebut melukai 16 orang yang tengah dirawat di sebuah rumah sakit di pusat kota kawasan itu. Kejadian tersebut juga menewaskan 2 wanita dari desa Maslov Pristan. Selain itu, Gladkov menyebut bahwa penembakan itu juga menyebabkan kerusakan pada banyak bangunan di wilayah itu. Di antaranya 10 bangunan industri dan bisnis, 3 gedung perkantoran, dan sebuah asrama. Kota perbatasan lainnya, Belgorod, Greivoron, kira-kira 70 mil sebelah barat Shebekino, juga mengalami 65 serangan mortir dalam beberapa hari terakhir, meskipun tidak ada korban luka yang dilaporkan ada di wilayah tersebut. Sementara itu, kelompok pemberontak Rusia pro-Ukraina dilaporkan masih aktif di Belgorod, meski klaim sebelumnya dari Kremlin bahwa mereka telah berhasil dipukul mundur. Bahkan salah satu kelompok Legium Kebebasan Rusia telah memposting rekaman pertempuran yang ekstensif secara online dan mengatakan bahwa mereka telah menghadapi perlawanan kuat dari pasukan Rusia. Sebagai informasi, serangkaian serangan di Belgorod terjadi di tengah laporan lama bahwa Ukraina tengah mempersiapkan serangan balasan yang cukup besar terhadap pasukan Rusia saat invasi memasuki bulan ke-16. Di mana Sabtu lalu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengatakan bahwa pasukan negaranya siap untuk melancarkan operasi dengan tujuan untuk merebut kembali tanah yang diambil oleh Rusia. Presiden juga menyatakan optimisme atas peluang negaranya dalam perjuangan yang akan datang. Rusia saat ini mempertahankan cengkraman di sebagian wilayah Ukraina di selatan dan timur setelah berusaha mencaplok 4 wilayah di sepanjang perbatasan timur Ukraina pada musim gugur yang lalu. Sebelum langkah yang telah ditolak mentah-mentah sebuah langkah yang telah ditolak mentah-mentah di panggung internasional. Laporan juga menunjukkan bahwa Ukraina sedang bersiap untuk meluncurkan upaya untuk merebut kembali Crimea semenanjung yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Para pejabat Ukraina mengatakan bahwa para pemimpin Rusia berusaha melarikan diri dari Crimea karena takut serangan balasan akan menargetkan wilayah tersebut. Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel melakukan percakapan singkat dengan Presiden Serbia Aleksandar Vučić di sela-sela KTT Komunitas Politik Eropa. Namun rupanya di kesempatan tersebut justru terjadi insiden memalukan, di mana Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel menyuruh Volodymyr Zelensky untuk tutup mulut dengan isyarat tangan. Video insiden memalukan bagi Volodymyr Zelensky itu pun beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak Zelensky mencoba berbicara dengan Presiden Serbia Aleksandar Vučić dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel. Namun setelah percakapan singkat, Bettel membuat gerakan khas ke arah Zelensky, yang mana gerakan tangan tersebut diduga mengisyaratkan bahwa Zelensky banyak bicara. Merespon tindakan Perdana Menteri Luxembourg itu, Zelensky sontak memalingkan muka dengan senyum palsu. Ia mencoba menunjukkan kepada wartawan bahwa dia tidak menganggap tindakan Bettel sebagai penghinaan. Sebagai informasi, setelah pertemuan dengan Zelensky,
Maksud kami, Presiden Serbia menyatakan bahwa percakapan tersebut tidak mengubah posisi Serbia mengenai sanksi terhadap Rusia. Pemimpin Serbia sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa negaranya akan melanjutkan kebijakan netralitas militernya dan akan berusaha bertahan selama mungkin tanpa menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Diketahui sebelumnya, KTT Komunitas Politik Eropa ini digelar pada Kamis 1 Juni 2023 dengan dihadiri oleh beberapa kepala negara, di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan menjadi kepala negara pertama yang tiba di Kastil Mimi di Bulbuaka. Kastil Mimi di Bulbuaka ini lokasinya tidak jauh dari Chisinau, tempat berlangsungnya pertemuan KTT Komunitas Politik Eropa. Sebelumnya, Zelensky juga mengkonfirmasi keikutsertaannya dalam KTT tersebut dalam sebuah unggahan di Telegram miliknya. Dia menambahkan bahwa akan ada banyak pertemuan bilateral yang akan membahas beberapa hal, di antaranya mengenai koalisi pejuang, koalisi Patriot, Uni Eropa, NATO, serta formula perdamaian Ukraina. Rusia melancarkan serangan terhadap teroris Ukraina yang berada di kota Shebekino, Belgorod pada Kamis 1 Juni 2023 lalu. Video penghancuran teroris Ukraina tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan baru-baru ini, di mana dalam video tersebut menunjukkan UAV berupaya untuk melakukan pengintaian musuh dari udara. Terlihat juga api berkobar pada militan yang muncul dari sistem roket peluncuran ganda. Selain itu, video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan puluhan teroris Ukraina atas serangan roket yang diluncurkan Rusia meski mereka telah bersembunyi di perkebunan hutan. Kementerian Pertahanan melaporkan atas keberanian yang ditunjukkan dalam menangkis serangan teroris, beberapa prajurit dari unit kelompok pasukan Zepat dianugerahi penghargaan negara militer di posisi mereka. Diketahui sebelumnya, teroris Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada Kamis 1 Juni 2023 pagi. Total ada sebanyak 70 militan yang berpartisipasi dalam serangan tersebut. Namun lebih dari 50 diantaranya kini telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Sanapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan teroris sebelumnya juga dianugerahi Order of Courage berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Sebagai informasi, kota Shebekino sendiri terletak sekitar 4 km dari perbatasan dengan Ukraina. Pemukiman yang dihuni oleh 40 ribuan orang ini terus-menerus diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Dalam beberapa hari terakhir, penembakan besar-besaran juga kerap dilakukan. Seperti pada Kamis malam, distrik kota Shebekinski menjadi sasaran serangan kuat dari pasukan Ukraina. Fasilitas infrastruktur energi dan bangunan tempat tinggal pun rusak hingga orang-orang banyak yang meninggalkan kota. Menurut kepala daerah, penembakan juga terus dilakukan secara berkala. Menurut Komandan Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat Letnan Kolonel Alexander Nikitin, serangan tersebut bertujuan untuk merebut sebagian wilayah Rusia. Ia menambahkan saat penyerangan teroris, musuh terlebih dahulu melakukan persiapan artileri menyerang dengan roket MLRS. Kemudian datanglah alat berat yang suaranya terdengar hingga ke perbatasan, tepatnya di kawasan Sungai Seversky Donetsk. Bahkan menurutnya, detasemen sabotase dan pengintaian hingga 40 orang dan kompi infanteri bermotor yang mendukung kompi tank juga telah ditemukan. Namun tembakan artileri tembakan anti-tank itu berhasil digagalkan, sehingga musuh tidak melewati perbatasan negara dan semua upayanya telah ditolak. Setelah cukup lama menanti, Ukraina kini siap meluncurkan serangan balik kepada Rusia. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Volodymyr Zelensky pada Sabtu 3 Juni 2023 kemarin, di mana dalam keterangannya, ia menyebut bahwa pasukan Ukraina siap merebut kembali wilayahnya yang telah diduduki oleh Rusia. Dalam kesempatan itu, Zelensky juga mengungkapkan kekhawatirannya jika rencana tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan akan banyak korban di pihaknya. Sebelumnya, Zelensky berulang kali memperingatkan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu dan senjata untuk melakukan serangan balik. Sebab hingga kini perlengkapan militer dan senjata yang dipasok ke Ukraina masih belum cukup.
Menurutnya, sebagian besar tentara juga akan mati jika Kiev tidak diberikan senjata untuk melawan kekuatan udara Rusia. Pemimpin Ukraina itu juga mengatakan akan berbahaya meluncurkan serangan balik tanpa lebih banyak bantuan Barat dalam melawan serangan udara Rusia. Komentar Zelensky itu dilontarkan saat ibu kota Kiev pekan ini dilanda serangkaian serangan udara termasuk pada siang hari yang jarang terjadi. Dia melanjutkan hanya ada satu senjata, yaitu sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang dapat melindungi langit Ukraina. Oleh karena itu, ia meminta lebih banyak untuk dikirim ke Kiev untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Zelensky menambahkan Presiden Rusia Vladimir Putin harus takut dengan kekuatan dunia. Namun rasa frustasi turut diungkapkan Zelensky kepada para pemimpin Barat menjelang KTT NATO di Vilnius bulan depan. Ukraina terus menekankan agar bisa bergabung dengan aliansi pertahanan tersebut. Ia mengaku bahwa Ukraina paham tidak mungkin bergabung dengan NATO selama invasi Rusia. Sebagai informasi, pada bulan Mei, Kiev mengklaim bahwa pasukannya berhasil mencegat rudal hipersonik Kinzhal Rusia menggunakan sistem pertahanan udara Patriot. Namun Moskow membantah klaim tersebut dan menuduh Ukraina secara rutin melebih-lebihkan efektivitas pertahanan udaranya. Ukraina sendiri telah lama mendiskusikan serangan balasan terhadap Rusia untuk merebut kembali wilayah yang dianggap Kiev sebagai miliknya. Itu telah menunda operasi beberapa kali dengan alasan kekurangan amunisi, senjata, dan bahkan kondisi cuaca buruk. Kembali pada pertengahan Mei, Zelensky mengklaim bahwa Kiev siap untuk melancarkan serangan. Namun sambil mempertahankannya membutuhkan lebih banyak senjata Barat. Moskow menyebut jika kenetralan Ukraina bisa menjadi satu kunci utama perdamaian dunia. Diketahui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa hanya keanggotaan penuh dalam aliansi Barat yang dapat memberikan keamanan bagi negaranya. Hal itu dikatakannya pada Jumat 2 Juni 2023 saat negaranya terus mencari jaminan keamanan dari Barat. Zelensky berpendapat jika komitmen yang ada dari anggota NATO untuk saling membela akan menjadi jaminan keamanan terbaik untuk Ukraina. Ia juga mengakui bahwa kecil kemungkinan negaranya dapat bergabung dengan NATO sampai konflik bersenjata dengan Rusia selesai. Di sisi lain, Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanannya. Dan menyebut jika bantuan blok itu ke Ukraina sebagai salah satu alasan pihaknya melancarkan operasi militer di negara tetangga itu pada Februari 2022 lalu. Dan baru-baru ini, Moskow mengatakan bahwa kenetralan Ukraina akan menjadi salah satu kunci utama di mana kondisi untuk perdamaian abadi. Perang Rusia versus Ukraina masih terus berlangsung hingga Sabtu 3 Juni 2023. Di hari ke-465 ini, pelatihan pasukan Ukraina menggunakan tank canggih AS Abrams telah dimulai. Hal itu diungkapkan oleh perwira tinggi militer Amerika Serikat. Namun demikian, senjata tak akan siap tepat waktu saat serangan balasan Kiev. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, meminta tempat penampungan beroperasi selama 24 jam. Lantaran sebelumnya dilaporkan 3 orang tewas akibat jatuhnya puing-puing dari serangan rudal Rusia. 3 orang termasuk seorang anak tewas dan sedikitnya 11 orang terluka pada Kamis 1 Juni 2023 dini hari. Presiden Volodymyr Zelensky menuduh Klitschko dan para pemimpin kota lainnya lalai. NATO disebut tak akan menerima Ukraina sebagai anggotanya sampai invasi Rusia berhenti. Hal itu disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Jumat 2 Juni 2023. Zelensky mengatakan telah mendesak agar Ukraina menjadi anggota aliansi militer tersebut. Namun para sekutu justru terpecah. Pemerintah Barat saat ini masih mewaspadai langkah apapun yang mungkin membawa aliansi terlibat dalam perang Rusia. Zelensky mengatakan bergabung dengan NATO masih menjadi jaminan keamanan terbaik bagi Kiev.
Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan banyak negara Eropa menyadari akan ada masalah yang muncul jika Ukraina bergabung dengan NATO. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak sabar untuk melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Meski ia mengakui serangan balasan itu akan memakan banyak tentara yang tewas dan mengalami kerugian, ia pun menginginkan sistem Patriot buatan Amerika Serikat yang dianggap mampu menangkal serangan rudal Rusia. Dikutip dari RT.com pada Sabtu 3 Juni, Kepala negara menyatakan Ukraina siap meluncurkan serangan balasan. Meski begitu, Zelensky tidak mengungkapkan tanggal pastinya. Namun ia mengatakan bahwa Kiev tidak bisa lagi menunggu berbulan-bulan. Zelensky tak menampik bahwa serangan itu nantinya akan menimbulkan kerugian besar bagi pasukan Ukraina. Bahkan mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Akan tetapi melihat situasi, ia menilai Rusia semakin superioritas udara pasti akan membuat pasukan Kiev terkena tembakan musuh. Presiden Ukraina mengakui bahwa peralatan militer dan senjata yang dipasok Barat masih belum cukup. Zelensky lantas menyoroti perlunya pertahanan udara yang lebih kuat. Ia mengklaim bahwa sistem Patriot buatan Amerika Serikat adalah satu-satunya sistem di dunia yang mampu melawan jenis rudal tertentu dari Rusia. Pasukan Ukraina sempat mengumumkan adanya serangan balik yang akan dilakukan pada musim semi. Namun rupanya serangan balasan itu batal dilakukan karena Bakhmut yang telah direbut oleh Rusia. Selain itu, perlengkapan senjata dan pasukan yang memburuk dinilai membuat serangan balik itu tak akan berhasil dilakukan. Juru bicara Amerika Serikat John Kirby menyebut bahwa Ukraina harus memiliki semua yang diperlukan untuk serangan balik yang berhasil. Ia pun yakin bahwa di musim panas situasi militer Kiev akan berubah. Sementara itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan meski operasi itu gagal, namun pihaknya tak akan berhenti membantu Kiev. Diketahui bahwa serangan balasan itu telah direncanakan sejak musim gugur lalu. Bahkan Barat telah berjanji untuk merebut Crimea pada musim panas. Namun kini prajurit Ukraina justru memburuk, ditambah pasukan Rusia yang diklaim telah menguasai Bakhmut. Tetapi menurut penasihat Kepala Kantor Kepresidenan Mikhail Podolyak menyebut bahwa serangan balasan itu telah dimulai. Menurutnya, serangan di garis depan terbentang sejauh 1,5 km itu tidak dilihat oleh semua orang. Di sisi lain, Jenderal Inggris Richard Barron menyebut bahwa pertahanan udara Ukraina melemah, sebab pasukan udara itu tidak mampu mengusir serangan rudal Rusia dalam serangan balasan. Menurutnya, tidak ada gunanya memimpikan kemenangan. Hal itu lantaran pasukan Ukraina dinilai memiliki masalah kronis terkait pelatihan tentara dan pasokan amunisi. Хто ще катав туди возив? Ніхто не поки не катав. Я были прилеты, там видел, як сидят, куда их стреляют. Ой, хорошо, блядь. Что это? Это 150. Да, какая-то залупа. Может даже танк выставить. Потому что не свисты, шуршит, сука. О. Negara Barat secara gamblang menyebut jika mereka kini telah kehabisan senjata untuk dikirim ke Ukraina. Terkait rencana bergabungnya Kiev menjadi anggota NATO, diperkirakan mengalami jalan buntu. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan negara-negara Barat harus mencari senjata di tempat lain untuk menopang Ukraina. Ia awalnya memuji negara Barat karena terus mengirimkan bantuan pertahanan ke Ukraina. Namun pada kenyataannya mereka telah kehabisan senjata dan peralatan yang dapat disumbangkan. Inggris dan negara-negara lain semakin dipaksa untuk membeli senjata di pasar internasional untuk Ukraina, bukannya memanfaatkan stok yang ada. Ketika ditanya tentang prospek Ukraina bergabung dengan NATO, Wallace memperingatkan agar tidak terlalu menjanjikan calon seperti Kiev yang meremehkan harapan Kiev untuk bergabung dengan NATO di masa mendatang. Ia tegas mengatakan rencana itu tak akan terjadi dalam waktu dekat.
Ukraina kembali dibuat takut dengan peralatan perang dari musuhnya yakni Rusia. Pasalnya terekam video yang menunjukkan UAV atau drone terberat dan terbaru Rusia diluncurkan. Akankah drone ini siap dioperasikan hingga mengancam posisi Ukraina? Video tersebut beredar di Telegram pada Jumat 2 Juni 2023. Dalam video itu terlihat sebuah drone Sirius milik Rusia. Adapun drone tersebut diproduksi oleh perusahaan Constar. Pesawat tak berawak itu telah didemonstrasikan pertama tahun 2019 silam. UAV itu pun melintas hingga menyita perhatian warga dan netizen di jagadmaya. Pergerakan drone ini membuat Ukraina ketakutan lantaran mampu membuat bom udara seberat 500 kg. Selain itu, drone ini juga mampu membawa bom udara FAP-100. Drone baru memiliki dimensi yang lebih besar, 2 mesin dan muatan yang lebih tinggi. Kemudian Sirius mampu terbang maksimum 7 km dengan kecepatan jelajah 180 km per jam. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menambah personil serangnya dalam perang melawan Ukraina. Tercatat Vladimir Putin akan menambah setidaknya 1,5 juta pasukan menggempur pertahanan pasukan Kiev. Pembentukan unit baru ini dijelaskan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Jenderal Evgeny Burdinsky di wilayah Moskow. Burdinsky mengerahkan unit baru, yakni 5 divisi dan 26 brigade Angkatan Darat Rusia, wilayah baru Komando Angkatan Laut Rusia, serta penambahan 2 distrik militer. Tujuan penambahan pasukan adalah untuk membangun komposisi militer Rusia. Dalam meningkatkan kekuatan di tahun 2023 ini, pembentukan organisasi baru militer Rusia juga dianggap bisa menyelesaikan perang dalam waktu yang relatif singkat. Organisasi baru militer Rusia akan menerima penyebaran personil secara komprehensif, tak terkecuali distribusi peralatan, senjata utama, hingga material lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menambah personil serangnya dalam perang melawan Ukraina. Tercatat Vladimir Putin akan menambah setidaknya 1,5 juta pasukan menggempur pertahanan pasukan Kiev. Pembentukan unit baru ini dijelaskan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Jenderal Evgeny Burdinsky di wilayah Moskow. Burdinsky mengerahkan unit baru, yakni 5 divisi dan 26 brigade Angkatan Darat Rusia, wilayah baru Komando Angkatan Laut Rusia, serta penambahan 2 distrik militer. Tujuan penambahan pasukan adalah untuk membangun komposisi militer Rusia. Dalam meningkatkan kekuatan di tahun 2023 ini, pembentukan organisasi baru militer Rusia juga dianggap bisa menyelesaikan perang dalam waktu yang relatif singkat. Organisasi baru militer Rusia akan menerima penyebaran personil secara komprehensif, tak terkecuali distribusi peralatan, senjata utama, hingga material lainnya. Nasib malang kini harus dialami Ukraina lantaran kekurangan senjata untuk melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala Kantor Volodymyr Zelensky, yakni Lord Zova. Dilansir dari ria.ru, Zova menyatakan, Zelensky telah mengunjungi sejumlah negara dalam beberapa terakhir ini. Tujuannya ialah untuk mendapatkan lebih banyak senjata. Lanjut, pihaknya menyatakan serangan yang diluncurkan pasukan bersenjata Rusia telah menghabiskan stok rudal pertahanan udara. Selain itu juga membuat Kiev kekurangan peluru untuk sistem pertahanan udara. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan bahwa Ukraina tengah membutuhkan pasokan senjata dari Barat. Namun, negara tersebut tak dapat memberikan senjata dalam waktu yang singkat. Drone Ukraina kembali berulah dengan menghantam hingga merusak sejumlah fasilitas bangunan di desa Murom, distrik Sebekino. Bangunan tersebut diantaranya sekolah, taman kanak-kanak, serta fasilitas medis terbakar. Selain itu, menurut Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sistem pertahanan udara di atas Belgorod meledak. Kendati demikian, ulah penembakan yang dilakukan Ukraina tak menimbulkan korban jiwa. Seperti diketahui, Ukraina tak hanya menyerang wilayah distrik Sebekino pada 1-3 Juni 2023. Dilaporkan Ukraina juga menyerang di Melitopol, wilayah Zaporozhye. Akibat pecahan roket yang berjatuhan lantas merusak sejumlah bangunan tempat tinggal di pemukiman Mirny. Terkait dengan serangan tersebut, sekira 3 orang mengalami luka-luka dan tengah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Pasukan Rusia menyatakan kekhawatirannya terhadap fakta perihal senjatanya yang secara ilegal diekspor kembali Ukraina. Seperti diketahui, senjata Rusia yakni Soviet yang diekspor kembali ke Ukraina kerap berakhir di pasar gelap. Hal tersebut disampaikan oleh Layanan Federal Rusia untuk kerjasama teknik militer pada Sabtu 3 Juni 2023. Lantaran hal tersebut, pengeksporan secara ilegal dari sejumlah negara yang tak bertanggung jawab dengan dalih bantuan kepada rezim Kiev semakin meningkat. Kendati demikian, dengan adanya kejadian itu pula Rusia dapat menilai pragmatisme dan ketahanan yang masuk akal, yakni tentunya dari mitra tradisional yang mempercayai keandalan dan efisiensi yang cukup tinggi dari senjata Rusia beserta perangkat keras militer. Diketahui sebelumnya pada Sabtu 3 Juni 2023, senjata yang dibuat Rusia untuk bertempur tak memenuhi persyaratan kualitas. Lantas kala itu Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace, mengklaim pada konferensi keamanan dialog Shangri-La, mengimbau negara pengimpor untuk mengembalikan ke penjual. Benar serangan di Rusia dilaporkan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Hal ini seiring dengan pernyataan Zelensky yang mengklaim bahwa pasukannya bersiap untuk melancarkan serangan balasan besar-besaran. Sekitar 850 rudal dan proyektil lainnya dilaporkan diluncurkan di Shebekino, yakni sebuah kota madya di wilayah tersebut yang terletak tepat di dekat perbatasan dengan Ukraina pada Jumat kemarin. Informasi tersebut disampaikan oleh Vyacheslav Gladkov, Gubernur wilayah Belgorod, Rusia. Gubernur menambahkan bahwa serangan tersebut melukai 16 orang yang tengah dirawat di sebuah rumah sakit di pusat kota kawasan itu. Kejadian tersebut juga menewaskan 2 wanita dari desa Maslov Pristan. Selain itu, Gladkov menyebut bahwa penembakan itu juga menyebabkan kerusakan pada banyak bangunan di wilayah itu. Di antaranya 10 bangunan industri dan bisnis, 3 gedung perkantoran, dan sebuah asrama. Kota perbatasan lainnya, Belgorod Greivoron, kira-kira 70 mil sebelah barat Shebekino, juga mengalami 65 serangan mortir dalam beberapa hari terakhir, meskipun tidak ada korban luka yang dilaporkan ada di wilayah tersebut. Sementara itu, kelompok pemberontak Rusia pro-Ukraina dilaporkan masih aktif di Belgorod, meski klaim sebelumnya dari Kremlin bahwa mereka telah berhasil dipukul mundur. Bahkan salah satu kelompok Legium Kebebasan Rusia telah memposting rekaman pertempuran yang ekstensif secara online dan mengatakan bahwa mereka telah menghadapi perlawanan kuat dari pasukan Rusia. Sebagai informasi, serangkaian serangan di Belgorod terjadi di tengah laporan lama bahwa Ukraina tengah mempersiapkan serangan balasan yang cukup besar terhadap pasukan Rusia saat invasi memasuki bulan ke-16. Di mana Sabtu lalu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengatakan bahwa pasukan negaranya siap untuk melancarkan operasi dengan tujuan untuk merebut kembali tanah yang diambil oleh Rusia. Presiden juga menyatakan optimisme atas peluang negaranya dalam perjuangan yang akan datang. Rusia saat ini mempertahankan cengkraman di sebagian wilayah Ukraina di selatan dan timur setelah berusaha mencaplok 4 wilayah di sepanjang perbatasan timur Ukraina pada musim gugur yang lalu. Sebelum langkah yang telah ditolak mentah-mentah sebuah langkah yang telah ditolak mentah-mentah di panggung internasional. Laporan juga menunjukkan bahwa Ukraina sedang bersiap untuk meluncurkan upaya untuk merebut kembali Crimea
semenanjung yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Para pejabat Ukraina mengatakan bahwa para pemimpin Rusia berusaha melarikan diri dari Crimea karena takut serangan balasan akan menargetkan wilayah tersebut. Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel melakukan percakapan singkat dengan Presiden Serbia Aleksandar Vučić di sela-sela KTT Komunitas Politik Eropa. Namun rupanya di kesempatan tersebut justru terjadi insiden memalukan, di mana Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel menyuruh Volodymyr Zelensky untuk tutup mulut dengan isyarat tangan. Video insiden memalukan bagi Volodymyr Zelensky itu pun beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak Zelensky mencoba berbicara dengan Presiden Serbia Aleksandar Vučić dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel. Namun setelah percakapan singkat, Bettel membuat gerakan khas ke arah Zelensky, yang mana gerakan tangan tersebut diduga mengisyaratkan bahwa Zelensky banyak bicara. Merespon tindakan Perdana Menteri Luxembourg itu, Zelensky sontak memalingkan muka dengan senyum palsu. Ia mencoba menunjukkan kepada wartawan bahwa dia tidak menganggap tindakan Bettel sebagai penghinaan. Sebagai informasi, setelah pertemuan dengan Zelensky, Presiden Serbia menyatakan bahwa percakapan tersebut tidak mengubah posisi Serbia mengenai sanksi terhadap Rusia. Pemimpin Serbia sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa negaranya akan melanjutkan kebijakan netralitas militernya dan akan berusaha bertahan selama mungkin tanpa menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Diketahui sebelumnya, KTT Komunitas Politik Eropa ini digelar pada Kamis 1 Juni 2023 dengan dihadiri oleh beberapa kepala negara, di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan menjadi kepala negara pertama yang tiba di Kastil Mimi di Bulbuaka. Kastil Mimi di Bulbuaka ini lokasinya tidak jauh dari Chisinau, tempat berlangsungnya pertemuan KTT Komunitas Politik Eropa. Sebelumnya, Zelensky juga mengkonfirmasi keikutsertanya dalam KTT tersebut dalam sebuah unggahan di Telegram miliknya. Dia menambahkan bahwa akan ada banyak pertemuan bilateral yang akan membahas beberapa hal, di antaranya mengenai koalisi pejuang, koalisi patriot, Uni Eropa, NATO, serta formula perdamaian Ukraina. Rusia melancarkan serangan terhadap teroris Ukraina yang berada di kota Shebekino, Belgorod pada Kamis 1 Juni 2023 lalu. Video penghancuran teroris Ukraina tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan baru-baru ini, di mana dalam video tersebut menunjukkan UAV berupaya untuk melakukan pengintaian musuh dari udara. Terlihat juga api berkobar pada militan yang muncul dari sistem roket peluncuran ganda. Selain itu, video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan puluhan teroris Ukraina atas serangan roket yang diluncurkan Rusia meski mereka telah bersembunyi di perkebunan hutan. Kementerian Pertahanan melaporkan atas keberanian yang ditunjukkan dalam menangkis serangan teroris, beberapa prajurit dari unit kelompok pasukan Zepat dianugerahi penghargaan negara militer di posisi mereka. Diketahui sebelumnya, teroris Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada Kamis 1 Juni 2023 pagi. Total ada sebanyak 70 militan yang berpartisipasi dalam serangan tersebut. Namun lebih dari 50 diantaranya kini telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Sanapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan teroris sebelumnya juga dianugerahi Order of Courage berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Sebagai informasi, kota Shebekino sendiri terletak sekitar 4 km dari perbatasan dengan Ukraina. Pemukiman yang dihuni oleh 40 ribuan orang ini terus-menerus diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Dalam beberapa hari terakhir, penembakan besar-besaran juga kerap dilakukan. Seperti pada Kamis malam, distrik kota Shebekinski menjadi sasaran serangan kuat dari pasukan Ukraina. Fasilitas infrastruktur energi dan bangunan tempat tinggal pun rusak hingga orang-orang banyak yang meninggalkan kota. Menurut kepala daerah, penembakan juga terus dilakukan secara berkala. Menurut Komandan Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat Letnan Kolonel Alexander Nikitin, serangan tersebut bertujuan untuk merebut sebagian wilayah Rusia. Ia menambahkan saat penyerangan teroris,
musuh terlebih dahulu melakukan persiapan artileri menyerang dengan roket MLRS. Kemudian datanglah alat berat yang suaranya terdengar hingga ke perbatasan, tepatnya di kawasan Sungai Seversky Donetsk. Bahkan menurutnya, detasemen sabotase dan pengintaian hingga 40 orang dan kompi infanteri bermotor yang mendukung kompi tank juga telah ditemukan. Namun tembakan artileri tembakan anti-tank itu berhasil digagalkan, sehingga musuh tidak melewati perbatasan negara dan semua upayanya telah ditolak. Setelah cukup lama menanti, Ukraina kini siap meluncurkan serangan balik kepada Rusia. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Volodymyr Zelensky pada Sabtu 3 Juni 2023 kemarin, di mana dalam keterangannya, ia menyebut bahwa pasukan Ukraina siap merebut kembali wilayahnya yang telah diduduki oleh Rusia. Dalam kesempatan itu, Zelensky juga mengungkapkan kekhawatirannya jika rencana tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan akan banyak korban di pihaknya. Sebelumnya, Zelensky berulang kali memperingatkan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu dan senjata untuk melakukan serangan balik. Sebab hingga kini perlengkapan militer dan senjata yang dipasok ke Ukraina masih belum cukup. Menurutnya, sebagian besar tentara juga akan mati jika Kiev tidak diberikan senjata untuk melawan kekuatan udara Rusia. Pemimpin Ukraina itu juga mengatakan akan berbahaya meluncurkan serangan balik tanpa lebih banyak bantuan Barat dalam melawan serangan udara Rusia. Komentar Zelensky itu dilontarkan saat ibu kota Kiev pekan ini dilanda serangkaian serangan udara termasuk pada siang hari yang jarang terjadi. Dia melanjutkan hanya ada satu senjata, yaitu sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang dapat melindungi langit Ukraina. Oleh karena itu, ia meminta lebih banyak untuk dikirim ke Kiev untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Zelensky menambahkan Presiden Rusia Vladimir Putin harus takut dengan kekuatan dunia. Namun rasa frustasi turut diungkapkan Zelensky kepada para pemimpin Barat menjelang KTT NATO di Vilnius bulan depan. Ukraina terus menekankan agar bisa bergabung dengan aliansi pertahanan tersebut. Ia mengaku bahwa Ukraina paham tidak mungkin bergabung dengan NATO selama invasi Rusia. Sebagai informasi, pada bulan Mei, Kiev mengklaim bahwa pasukannya berhasil mencegat rudal hipersonik Kinzhal Rusia menggunakan sistem pertahanan udara Patriot. Namun Moskow membantah klaim tersebut dan menuduh Ukraina secara rutin melebih-lebihkan efektivitas pertahanan udaranya. Ukraina sendiri telah lama mendiskusikan serangan balasan terhadap Rusia untuk merebut kembali wilayah yang dianggap Kiev sebagai miliknya. Itu telah menunda operasi beberapa kali dengan alasan kekurangan amunisi, senjata, dan bahkan kondisi cuaca buruk. Kembali pada pertengahan Mei, Zelensky mengklaim bahwa Kiev siap untuk melancarkan serangan, namun sambil mempertahankannya membutuhkan lebih banyak senjata Barat. Moskow menyebut jika kenetralan Ukraina bisa menjadi satu kunci utama perdamaian dunia. Diketahui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa hanya keanggotaan penuh dalam aliansi Barat yang dapat memberikan keamanan bagi negaranya. Hal itu dikatakannya pada Jumat 2 Juni 2023 saat negaranya terus mencari jaminan keamanan dari Barat. Zelensky berpendapat jika komitmen yang ada dari anggota NATO untuk saling membela akan menjadi jaminan keamanan terbaik untuk Ukraina. Ia juga mengakui bahwa kecil kemungkinan negaranya dapat bergabung dengan NATO sampai konflik bersenjata dengan Rusia selesai. Di sisi lain, Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanannya. Dan menyebut jika bantuan blok itu ke Ukraina sebagai salah satu alasan pihaknya melancarkan operasi militer di negara tetangga itu pada Februari 2022 lalu. Dan baru-baru ini, Moskow mengatakan bahwa kenetralan Ukraina akan menjadi salah satu kunci utama di mana kondisi untuk perdamaian abadi.
Perang Rusia versus Ukraina masih terus berlangsung hingga Sabtu 3 Juni 2023. Di hari ke-465 ini, pelatihan pasukan Ukraina menggunakan tank canggih AS Abrams telah dimulai. Hal itu diungkapkan oleh perwira tinggi militer Amerika Serikat. Namun demikian, senjata tak akan siap tepat waktu saat serangan balasan Kiev. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, meminta tempat penampungan beroperasi selama 24 jam. Lantaran sebelumnya dilaporkan 3 orang tewas akibat jatuhnya puing-puing dari serangan rudal Rusia. 3 orang termasuk seorang anak tewas dan sedikitnya 11 orang terluka pada Kamis 1 Juni 2023 dini hari. Presiden Volodymyr Zelensky menuduh Klitschko dan para pemimpin kota lainnya lalai. NATO disebut tak akan menerima Ukraina sebagai anggotanya sampai invasi Rusia berhenti. Hal itu disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Jumat 2 Juni 2023. Zelensky mengatakan telah mendesak agar Ukraina menjadi anggota aliansi militer tersebut. Namun para sekutu justru terpecah. Pemerintah Barat saat ini masih mewaspadai langkah apapun yang mungkin membawa aliansi terlibat dalam perang Rusia. Zelensky mengatakan bergabung dengan NATO masih menjadi jaminan keamanan terbaik bagi Kiev. Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan banyak negara Eropa menyadari akan ada masalah yang muncul jika Ukraina bergabung dengan NATO. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak sabar untuk melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Meski ia mengakui serangan balasan itu akan memakan banyak tentara yang tewas dan mengalami kerugian. Ia pun menginginkan sistem Patriot buatan Amerika Serikat yang dianggap mampu menangkal serangan rudal Rusia. Dikutip dari RT.com pada Sabtu 3 Juni, Kepala negara menyatakan Ukraina siap meluncurkan serangan balasan. Meski begitu, Zelensky tidak mengungkapkan tanggal pastinya. Namun ia mengatakan bahwa Kiev tidak bisa lagi menunggu berbulan-bulan. Zelensky tak menampik bahwa serangan itu nantinya akan menimbulkan kerugian besar bagi pasukan Ukraina. Bahkan mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Akan tetapi melihat situasi, ia menilai Rusia semakin superioritas udara, pasti akan membuat pasukan Kiev terkena tembakan musuh. Presiden Ukraina mengakui bahwa peralatan militer dan senjata yang dipasok Barat masih belum cukup. Zelensky lantas menyoroti perlunya pertahanan udara yang lebih kuat. Ia mengklaim bahwa sistem Patriot buatan Amerika Serikat adalah satu-satunya sistem di dunia yang mampu melawan jenis rudal tertentu dari Rusia. Pasukan Ukraina sempat mengumumkan adanya serangan balik yang akan dilakukan pada musim semi. Namun rupanya serangan balasan itu batal dilakukan karena Bakhmut yang telah direbut oleh Rusia. Selain itu, perlengkapan senjata dan pasukan yang memburuk dinilai membuat serangan balik itu tak akan berhasil dilakukan. Juru bicara Amerika Serikat John Kirby menyebut bahwa Ukraina harus memiliki semua yang diperlukan untuk serangan balik yang berhasil. Ia pun yakin bahwa di musim panas situasi militer Kiev akan berubah. Sementara itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan meski operasi itu gagal, namun pihaknya tak akan berhenti membantu Kiev. Diketahui bahwa serangan balasan itu telah direncanakan sejak musim gugur lalu. Bahkan Barat telah berjanji untuk merebut Crimea pada musim panas. Namun kini prajurit Ukraina justru memburuk, ditambah pasukan Rusia yang diklaim telah menguasai Bakhmut. Tetapi menurut penasihat Kepala Kantor Kepresidenan Mikhail Podolyak menyebut bahwa serangan balasan itu telah dimulai. Menurutnya, serangan di garis depan terbentang sejauh 1,5 km itu tidak dilihat oleh semua orang. Di sisi lain, Jenderal Inggris Richard Barron menyebut bahwa pertahanan udara Ukraina melemah. Sebab pasukan udara itu tidak mampu mengusir serangan rudal Rusia dalam serangan balasan. Menurutnya, tidak ada gunanya memimpikan kemenangan. Hal itu lantaran pasukan Ukraina dinilai memiliki masalah kronis terkait pelatihan tentara dan pasokan amunisi. Кто шека там туда возит? Никто пока не читал. Я были прилеты, там видел, они сидят, куда их стреляют? Ой, хорошо, блядь. Что это? Это 150. Да? Какая-то залупа.
Может даже танк выставить. Потому что на свисты шуршит, сука. О. Negara Barat secara gamblang menyebut jika mereka kini telah kehabisan senjata untuk dikirim ke Ukraina terkait rencana bergabungnya Kiev menjadi anggota NATO diperkirakan mengalami jalan buntu. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan negara-negara Barat harus mencari senjata di tempat lain untuk menopang Ukraina. Ia awalnya memuji negara Barat karena terus mengirimkan bantuan pertahanan ke Ukraina. Namun pada kenyataannya mereka telah kehabisan senjata dan peralatan yang dapat disumbangkan. Inggris dan negara-negara lain semakin dipaksa untuk membeli senjata di pasar internasional untuk Ukraina, bukannya memanfaatkan stok yang ada. Ketika ditanya tentang prospek Ukraina bergabung dengan NATO, Wallace memperingatkan agar tidak terlalu menjanjikan calon seperti Kiev yang meremehkan harapan Kiev untuk bergabung dengan NATO di masa mendatang. Ia tegas mengatakan rencana itu tak akan terjadi dalam waktu dekat. Ukraina kembali dibuat takut dengan peralatan perang dari musuhnya yakni Rusia. Pasalnya terekam video yang menunjukkan UAV atau drone terberat dan terbaru Rusia diluncurkan. Akankah drone ini siap dioperasikan hingga mengancam posisi Ukraina? Video tersebut beredar di Telegram pada Jumat 2 Juni 2023. Dalam video itu terlihat sebuah drone Sirius milik Rusia. Adapun drone tersebut diproduksi oleh perusahaan Konstar. Pesawat tak berawak itu telah didemonstrasikan pertama kali tahun 2019 silam. UAV itu pun melintas hingga menyita perhatian warga dan netizen di jagat maya. Pergerakan drone ini membuat Ukraina ketakutan lantaran mampu membuat bom udara seberat 500 kg. Selain itu, drone ini juga mampu membawa bom udara FAP-100. Drone baru memiliki dimensi yang lebih besar, 2 mesin dan muatan yang lebih tinggi. Kemudian Sirius mampu terbang maksimum 7 km dengan kecepatan jelajah 180 km per jam. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menambah personil serangnya dalam perang melawan Ukraina. Tercatat Vladimir Putin akan menambah setidaknya 1,5 juta pasukan menggempur pertahanan pasukan Kiev. Pembentukan unit baru ini dijelaskan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Jenderal Evgeny Burdinsky di wilayah Moskow. Burdinsky mengerahkan unit baru, yakni 5 divisi dan 26 brigade Angkatan Darat Rusia, wilayah baru Komando Angkatan Laut Rusia, serta penambahan 2 distrik militer. Tujuan penambahan pasukan adalah untuk membangun komposisi militer Rusia. Dalam meningkatkan kekuatan di tahun 2023 ini, pembentukan organisasi baru militer Rusia juga dianggap bisa menyelesaikan perang dalam waktu yang relatif singkat. Organisasi baru militer Rusia akan menerima penyebaran personil secara komprehensif, tak terkecuali distribusi peralatan, senjata utama, hingga material lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menambah personil serangnya dalam perang melawan Ukraina. Tercatat Vladimir Putin akan menambah setidaknya 1,5 juta pasukan menggempur pertahanan pasukan Kiev. Pembentukan unit baru ini dijelaskan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Jenderal Evgeny Burdinsky di wilayah Moskow. Burdinsky mengerahkan unit baru, yakni 5 divisi dan 26 brigade Angkatan Darat Rusia, wilayah baru Komando Angkatan Laut Rusia, serta penambahan 2 distrik militer. Tujuan penambahan pasukan adalah untuk membangun komposisi militer Rusia. Dalam meningkatkan kekuatan di tahun 2023 ini, pembentukan organisasi baru militer Rusia juga dianggap bisa menyelesaikan perang dalam waktu yang relatif singkat. Organisasi baru militer Rusia akan menerima penyebaran personil secara komprehensif, tak terkecuali distribusi peralatan, senjata utama, hingga material lainnya. Nasib malang kini harus dialami Ukraina lantaran kekurangan senjata untuk melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala Kantor Volodymyr Zelensky, yakni Lord Zova. Dilansir dari ria.ru, Zova menyatakan, Zelensky telah mengunjungi sejumlah negara dalam beberapa terakhir ini. Tujuannya ialah untuk mendapatkan lebih banyak senjata.
Lanjut, pihaknya menyatakan serangan yang diluncurkan pasukan bersenjata Rusia telah menghabiskan stok rudal pertahanan udara. Selain itu juga membuat Kiev kekurangan peluru untuk sistem pertahanan udara. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan bahwa Ukraina tengah membutuhkan pasokan senjata dari Barat. Namun, negara tersebut tak dapat memberikan senjata dalam waktu yang singkat. Drone Ukraina kembali berulah dengan menghantam hingga merusak sejumlah fasilitas bangunan di desa Murom, distrik Sebekino. Bangunan tersebut diantaranya sekolah, taman kanak-kanak, serta fasilitas medis terbakar. Selain itu, menurut Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sistem pertahanan udara di atas Belgorod meledak. Kendati demikian, ulah penembakan yang dilakukan Ukraina tak menimbulkan korban jiwa. Seperti diketahui, Ukraina tak hanya menyerang wilayah distrik Sebekino pada Sabtu 3 Juni 2023. Dilaporkan Ukraina juga menyerang di Melitopol, wilayah Zaporozhye. Akibat pecahan roket yang berjatuhan lantas merusak sejumlah bangunan tempat tinggal di pemukiman Mirny. Terkait dengan serangan tersebut, sekira 3 orang mengalami luka-luka dan tengah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan, pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Pasukan Rusia menyatakan kekhawatirannya terhadap fakta perihal senjatanya yang secara ilegal diekspor kembali Ukraina. Seperti diketahui, senjata Rusia yakni Soviet yang diekspor kembali ke Ukraina kerap berakhir di pasar gelap. Hal tersebut disampaikan oleh Layanan Federal Rusia untuk kerjasama teknik militer pada Sabtu 3 Juni 2023. Lantaran hal tersebut, pengeksporan secara ilegal dari sejumlah negara yang tak bertanggung jawab dengan dalih bantuan kepada rezim Kiev semakin meningkat. Kendati demikian, dengan adanya kejadian itu pula Rusia dapat menilai pragmatisme dan ketahanan yang masuk akal, yakni tentunya dari mitra tradisional yang mempercayai keandalan dan efisiensi yang cukup tinggi dari senjata Rusia beserta perangkat keras militer. Diketahui sebelumnya pada Sabtu 3 Juni 2023, senjata yang dibuat Rusia untuk bertempur tak memenuhi persyaratan kualitas. Lantas kala itu Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace, mengklaim pada konferensi keamanan dialog Shangri-La mengimbau negara pengimpor untuk mengembalikan ke penjual. Benar, serangan di Rusia dilaporkan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Hal ini seiring dengan pernyataan Zelensky yang mengklaim bahwa pasukannya bersiap untuk melancarkan serangan balasan besar-besaran. Sekitar 850 rudal dan proyektil lainnya dilaporkan diluncurkan di Sebekino, yakni sebuah kota madya di wilayah tersebut yang terletak tepat di dekat perbatasan dengan Ukraina pada Jumat kemarin. Informasi tersebut disampaikan oleh Vyacheslav Gladkov, Gubernur wilayah Belgorod, Rusia. Gubernur menambahkan bahwa serangan tersebut melukai 16 orang yang tengah dirawat di sebuah rumah sakit di pusat kota kawasan itu. Kejadian tersebut juga menewaskan 2 wanita dari desa Maslov Pristan. Selain itu, Gladkov menyebut bahwa penembakan itu juga menyebabkan kerusakan pada banyak bangunan di wilayah itu. Di antaranya 10 bangunan industri dan bisnis, 3 gedung perkantoran, dan sebuah asrama. Kota perbatasan lainnya, Belgorod, Gryfforon, kira-kira 70 mil sebelah barat Sebekino, juga mengalami 65 serangan mortir dalam beberapa hari terakhir, meskipun tidak ada korban luka yang dilaporkan ada di wilayah tersebut. Sementara itu, kelompok pemberontak Rusia pro-Ukraina dilaporkan masih aktif di Belgorod, meski klaim sebelumnya dari Kremlin bahwa mereka telah berhasil dipukul mundur.
Bahkan salah satu kelompok Legiun Kebebasan Rusia telah memposting rekaman pertempuran yang ekstensif secara online dan mengatakan bahwa mereka telah menghadapi perlawanan kuat dari pasukan Rusia. Sebagai informasi, serangkaian serangan di Belgorod terjadi di tengah laporan lama bahwa Ukraina tengah mempersiapkan serangan balasan yang cukup besar terhadap pasukan Rusia saat invasi memasuki bulan ke-16. Di mana Sabtu lalu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa pasukan negaranya siap untuk melancarkan operasi dengan tujuan untuk merebut kembali tanah yang diambil oleh Rusia. Presiden juga menyatakan optimisme atas peluang negaranya dalam perjuangan yang akan datang. Rusia saat ini mempertahankan cengkraman di sebagian wilayah Ukraina di selatan dan timur setelah berusaha mencaplok 4 wilayah di sepanjang perbatasan timur Ukraina pada musim gugur yang lalu. Sebelum langkah yang telah ditolak mentah-mentah sebuah langkah yang telah ditolak mentah-mentah di panggung internasional. Laporan juga menunjukkan bahwa Ukraina sedang bersiap untuk meluncurkan upaya untuk merebut kembali Crimea semenanjung yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Para pejabat Ukraina mengatakan bahwa para pemimpin Rusia berusaha melarikan diri dari Crimea karena takut serangan balasan akan menargetkan wilayah tersebut. Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel melakukan percakapan singkat dengan Presiden Serbia Aleksandar Vučić di sela-sela KTT Komunitas Politik Eropa. Namun rupanya di kesempatan tersebut justru terjadi insiden memalukan, di mana Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel menyuruh Volodymyr Zelensky untuk tutup mulut dengan isyarat tangan. Video insiden memalukan bagi Volodymyr Zelensky itu pun beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak Zelensky mencoba berbicara dengan Presiden Serbia Aleksandar Vučić dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel. Namun setelah percakapan singkat, Bettel membuat gerakan khas ke arah Zelensky, yang mana gerakan tangan tersebut diduga mengisyaratkan bahwa Zelensky banyak bicara. Merespon tindakan Perdana Menteri Luxembourg itu, Zelensky sontak memalingkan muka dengan senyum palsu. Ia mencoba menunjukkan kepada wartawan bahwa dia tidak menganggap tindakan Bettel sebagai penghinaan. Sebagai informasi, setelah pertemuan dengan Zelensky, Presiden Serbia menyatakan bahwa percakapan tersebut tidak mengubah posisi Serbia mengenai sanksi terhadap Rusia. Pemimpin Serbia sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa negaranya akan melanjutkan kebijakan netralitas militernya dan akan berusaha bertahan selama mungkin tanpa menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Diketahui sebelumnya, KTT Komunitas Politik Eropa ini digelar pada Kamis 1 Juni 2023 dengan dihadiri oleh beberapa kepala negara, di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan menjadi kepala negara pertama yang tiba di Kastil Mimi di Bulboaka. Kastil Mimi di Bulboaka ini lokasinya tidak jauh dari Chisinau, tempat berlangsungnya pertemuan KTT Komunitas Politik Eropa. Sebelumnya, Zelensky juga mengkonfirmasi keikutsertanya dalam KTT tersebut dalam sebuah unggahan di Telegram miliknya. Dia menambahkan bahwa akan ada banyak pertemuan bilateral yang akan membahas beberapa hal, di antaranya mengenai koalisi pejuang, koalisi patriot, Uni Eropa, NATO, serta formula perdamaian Ukraina. Rusia melancarkan serangan terhadap teroris Ukraina yang berada di kota Shebekino, Belgorod pada Kamis 1 Juni 2023 lalu. Video penghancuran teroris Ukraina tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan baru-baru ini, di mana dalam video tersebut menunjukkan UAV berupaya untuk melakukan pengintaian musuh dari udara. Terlihat juga api berkobar pada militan yang muncul dari sistem roket peluncuran ganda. Selain itu, video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan puluhan teroris Ukraina atas serangan roket yang diluncurkan Rusia meski mereka telah bersembunyi di perkebunan hutan. Kementerian Pertahanan melaporkan atas keberanian yang ditunjukkan dalam menangkis serangan teroris, beberapa prajurit dari unit kelompok pasukan Zepat dianugerahi penghargaan negara militer di posisi mereka. Diketahui sebelumnya, teroris Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada Kamis 1 Juni 2023 pagi.
Total ada sebanyak 70 militan yang berpartisipasi dalam serangan tersebut. Namun lebih dari 50 diantaranya kini telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Sanapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan teroris sebelumnya juga dianugerahi Order of Courage berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Sebagai informasi, kota Sebekino sendiri terletak sekitar 4 km dari perbatasan dengan Ukraina. Pemukiman yang dihuni oleh 40 ribuan orang ini terus-menerus diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Dalam beberapa hari terakhir, penembakan besar-besaran juga kerap dilakukan. Seperti pada Kamis malam, distrik kota Sebekinski menjadi sasaran serangan kuat dari pasukan Ukraina. Fasilitas infrastruktur energi dan bangunan tempat tinggal pun rusak hingga orang-orang banyak yang meninggalkan kota. Menurut kepala daerah, penembakan juga terus dilakukan secara berkala. Menurut Komandan Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat Letnan Kolonel Alexander Nikitin, serangan tersebut bertujuan untuk merebut sebagian wilayah Rusia. Ia menambahkan saat penyerangan teroris, musuh terlebih dahulu melakukan persiapan artileri menyerang dengan roket MLRS. Kemudian datanglah alat berat yang suaranya terdengar hingga ke perbatasan, tepatnya di kawasan Sungai Seversky Donetsk. Bahkan menurutnya, detasemen sabotase dan pengintaian hingga 40 orang dan kompi infanteri bermotor yang mendukung kompi tank juga telah ditemukan. Namun tembakan artileri tembakan anti-tank itu berhasil digagalkan, sehingga musuh tidak melewati perbatasan negara dan semua upayanya telah ditolak. Setelah cukup lama menanti, Ukraina kini siap meluncurkan serangan balik kepada Rusia. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Volodymyr Zelensky pada Sabtu 3 Juni 2023 kemarin, di mana dalam keterangannya, ia menyebut bahwa pasukan Ukraina siap merebut kembali wilayahnya yang telah diduduki oleh Rusia. Dalam kesempatan itu, Zelensky juga mengungkapkan kekhawatirannya jika rencana tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan akan banyak korban di pihaknya. Sebelumnya, Zelensky berulang kali memperingatkan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu dan senjata untuk melakukan serangan balik. Sebab hingga kini perlengkapan militer dan senjata yang dipasok ke Ukraina masih belum cukup. Menurutnya, sebagian besar tentara juga akan mati jika Kiev tidak diberikan senjata untuk melawan kekuatan udara Rusia. Pemimpin Ukraina itu juga mengatakan akan berbahaya meluncurkan serangan balik tanpa lebih banyak bantuan Barat dalam melawan serangan udara Rusia. Komentar Zelensky itu dilontarkan saat ibu kota Kiev pekan ini dilanda serangkaian serangan udara termasuk pada siang hari yang jarang terjadi. Dia melanjutkan hanya ada satu senjata, yaitu sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang dapat melindungi langit Ukraina. Oleh karena itu, ia meminta lebih banyak untuk dikirim ke Kiev untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Zelensky menambahkan Presiden Rusia Vladimir Putin harus takut, namun sambil mempertahankannya membutuhkan lebih banyak senjata Barat. Moskow menyebut jika kenetralan Ukraina bisa menjadi satu kunci utama perdamaian dunia. Diketahui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa hanya keanggotaan penuh dalam aliansi Barat yang dapat memberikan keamanan bagi negaranya. Hal itu dikatakannya pada Jumat 2 Juni 2023 saat negaranya terus mencari jaminan keamanan dari Barat. Zelensky berpendapat jika komitmen yang ada dari anggota NATO untuk saling membela akan menjadi jaminan keamanan terbaik untuk Ukraina. Ia juga mengakui bahwa kecil kemungkinan negaranya dapat bergabung dengan NATO sampai konflik bersenjata dengan Rusia selesai. Di sisi lain, Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanannya.
dan menyebut jika bantuan blok itu ke Ukraina sebagai salah satu alasan pihaknya melancarkan operasi militer di negara tetangga itu pada Februari 2022 lalu. Dan baru-baru ini Moskow mengatakan bahwa kenetralan Ukraina akan menjadi salah satu kunci utama di mana kondisi untuk perdamaian abadi. Perang Rusia versus Ukraina masih terus berlangsung hingga Sabtu 3 Juni 2023. Di hari ke-465 ini, pelatihan pasukan Ukraina menggunakan tank canggih AS Abrams telah dimulai. Hal itu diungkapkan oleh perwira tinggi militer Amerika Serikat. Namun demikian, senjata tak akan siap tepat waktu saat serangan balasan Kiev. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, meminta tempat penampungan beroperasi selama 24 jam. Lantaran sebelumnya dilaporkan 3 orang tewas akibat jatuhnya puing-puing dari serangan rudal Rusia. 3 orang termasuk seorang anak tewas dan sedikitnya 11 orang terluka pada Kamis 1 Juni 2023 dini hari. Presiden Volodymyr Zelensky menuduh Klitschko dan para pemimpin kota lainnya lalai. NATO disebut tak akan menerima Ukraina sebagai anggotanya sampai invasi Rusia berhenti. Hal itu disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Jumat 2 Juni 2023. Zelensky mengatakan telah mendesak agar Ukraina menjadi anggota aliansi militer tersebut. Namun para sekutu justru terpecah. Pemerintah Barat saat ini masih mewaspadai langkah apapun yang mungkin membawa aliansi terlibat dalam perang Rusia. Zelensky mengatakan bergabung dengan NATO masih menjadi jaminan keamanan terbaik bagi Kiev. Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan banyak negara Eropa menyadari akan ada masalah yang muncul jika Ukraina bergabung dengan NATO. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak sabar untuk melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Meski ia mengakui serangan balasan itu akan memakan banyak tentara yang tewas dan mengalami kerugian. Ia pun menginginkan sistem Patriot buatan Amerika Serikat yang dianggap mampu menangkal serangan rudal Rusia. Dikutip dari RT.com pada Sabtu 3 Juni, Kepala negara menyatakan Ukraina siap meluncurkan serangan balasan. Meski begitu, Zelensky tidak mengungkapkan tanggal pastinya. Namun ia mengatakan bahwa Kiev tidak bisa lagi menunggu berbulan-bulan. Zelensky tak menampik bahwa serangan itu nantinya akan menimbulkan kerugian besar bagi pasukan Ukraina. Bahkan mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Akan tetapi melihat situasi, ia menilai Rusia semakin superioritas udara, pasti akan membuat pasukan Kiev terkena tembakan musuh. Presiden Ukraina mengakui bahwa peralatan militer dan senjata yang dipasok Barat masih belum cukup. Zelensky lantas menyoroti perlunya pertahanan udara yang lebih kuat. Ia mengklaim bahwa sistem Patriot buatan Amerika Serikat adalah satu-satunya sistem di dunia yang mampu melawan jenis rudal tertentu dari Rusia. Pasukan Ukraina sempat mengumumkan adanya serangan balik yang akan dilakukan pada musim semi. Namun rupanya serangan balasan itu batal dilakukan karena Bakhmut yang telah direbut oleh Rusia. Selain itu, perlengkapan senjata dan pasukan yang memburuk dinilai membuat serangan balik itu tak akan berhasil dilakukan. Juru bicara Amerika Serikat John Kirby menyebut bahwa Ukraina harus memiliki semua yang diperlukan untuk serangan balik yang berhasil. Ia pun yakin bahwa di musim panas situasi militer Kiev akan berubah. Sementara itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan meski operasi itu gagal, namun pihaknya tak akan berhenti membantu Kiev. Diketahui bahwa serangan balasan itu telah direncanakan sejak musim gugur lalu. Bahkan Barat telah berjanji untuk merebut Crimea pada musim panas. Namun kini prajurit Ukraina justru memburuk, ditambah pasukan Rusia yang diklaim telah menguasai Bakhmut. Tetapi menurut penasihat Kepala Kantor Kepresidenan Mikhail Podolyak menyebut bahwa serangan balasan itu telah dimulai. Menurutnya, serangan di garis depan terbentang sejauh 1,5 km itu tidak dilihat oleh semua orang. Di sisi lain, Jenderal Inggris Richard Barron menyebut bahwa pertahanan udara Ukraina melemah. Sebab pasukan udara itu tidak mampu mengusir serangan rudal Rusia dalam serangan balasan. Menurutnya, tidak ada gunanya memimpikan kemenangan. Hal itu lantaran pasukan Ukraina dinilai memiliki masalah kronis terkait pelatihan tentara dan pasokan amunisi.
Кто шека там туда возит? Никто пока не показывает. Я были прилеты, там видел, они сидят. Куда их стреляют? Ой, хорошо, блядь. Что это? Это 150. Да, какая-то залупа. Может даже танк выставить. Потому что не свистит, шуршит, сука. О. Negara Barat secara gamblang menyebut jika mereka kini telah kehabisan senjata untuk dikirim ke Ukraina. Terkait rencana bergabungnya Kiev menjadi anggota NATO, diperkirakan mengalami jalan buntu. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan negara-negara Barat harus mencari senjata di tempat lain untuk menopang Ukraina. Ia awalnya memuji negara Barat karena terus mengirimkan bantuan pertahanan ke Ukraina. Namun pada kenyataannya mereka telah kehabisan senjata dan peralatan yang dapat disumbangkan. Inggris dan negara-negara lain semakin dipaksa untuk membeli senjata di pasar internasional untuk Ukraina, bukannya memanfaatkan stok yang ada. Ketika ditanya tentang prospek Ukraina bergabung dengan NATO, Wallace memperingatkan agar tidak terlalu menjanjikan calon seperti Kiev yang meremehkan harapan Kiev untuk bergabung dengan NATO di masa mendatang. Ia tegas mengatakan rencana itu tak akan terjadi dalam waktu dekat. Ukraina kembali dibuat takut dengan peralatan perang dari musuhnya yakni Rusia. Pasalnya terekam video yang menunjukkan UAV atau drone terberat dan terbaru Rusia diluncurkan. Akankah drone ini siap dioperasikan hingga mengancam posisi Ukraina? Video tersebut beredar di Telegram pada Jumat 2 Juni 2023. Dalam video itu terlihat sebuah drone Sirius milik Rusia. Adapun drone tersebut diproduksi oleh perusahaan Konstar. Pesawat tak berawak itu telah didemonstrasikan pertama kali tahun 2019 silam. UAV itu pun melintas hingga menyita perhatian warga dan netizen di jagat maya. Pergerakan drone ini membuat Ukraina ketakutan lantaran mampu membuat bom udara seberat 500 kg. Selain itu, drone ini juga mampu membawa bom udara FAP-100. Drone baru memiliki dimensi yang lebih besar, 2 mesin dan muatan yang lebih tinggi. Kemudian Sirius mampu terbang maksimum 7 km dengan kecepatan jelajah 180 km per jam. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menambah personil serangnya dalam perang melawan Ukraina. Tercatat Vladimir Putin akan menambah setidaknya 1,5 juta pasukan menggempur pertahanan pasukan Kiev. Pembentukan unit baru ini dijelaskan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Jenderal Evgeny Burdinsky di wilayah Moskow. Burdinsky mengerahkan unit baru, yakni 5 divisi dan 26 brigade Angkatan Darat Rusia, wilayah baru Komando Angkatan Laut Rusia, serta penambahan 2 distrik militer. Tujuan penambahan pasukan adalah untuk membangun komposisi militer Rusia. Dalam meningkatkan kekuatan di tahun 2023 ini, pembentukan organisasi baru militer Rusia juga dianggap bisa menyelesaikan perang dalam waktu yang relatif singkat. Organisasi baru militer Rusia akan menerima penyebaran personil secara komprehensif, tak terkecuali distribusi peralatan, senjata utama, hingga material lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menambah personil serangnya dalam perang melawan Ukraina. Tercatat Vladimir Putin akan menambah setidaknya 1,5 juta pasukan menggempur pertahanan pasukan Kiev. Pembentukan unit baru ini dijelaskan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Jenderal Evgeny Burdinsky di wilayah Moskow. Burdinsky mengerahkan unit baru, yakni 5 divisi dan 26 brigade Angkatan Darat Rusia, wilayah baru Komando Angkatan Laut Rusia, serta penambahan 2 distrik militer. Tujuan penambahan pasukan adalah untuk membangun komposisi militer Rusia. Dalam meningkatkan kekuatan di tahun 2023 ini, pembentukan organisasi baru militer Rusia juga dianggap bisa menyelesaikan perang dalam waktu yang relatif singkat. Organisasi baru militer Rusia akan menerima penyebaran personil secara komprehensif, tak terkecuali distribusi peralatan, senjata utama, hingga material lainnya.
Nasib malang kini harus dialami Ukraina lantaran kekurangan senjata untuk melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala Kantor Volodymyr Zelensky, yakni Lord Zova. Dilansir dari ria.ru, Zova menyatakan, Zelensky telah mengunjungi sejumlah negara dalam beberapa terakhir ini. Tujuannya ialah untuk mendapatkan lebih banyak senjata. Lanjut, pihaknya menyatakan serangan yang diluncurkan pasukan bersenjata Rusia telah menghabiskan stok rudal pertahanan udara. Selain itu juga membuat Kiev kekurangan peluru untuk sistem pertahanan udara. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan bahwa Ukraina tengah membutuhkan pasokan senjata dari Barat. Namun, negara tersebut tak dapat memberikan senjata dalam waktu yang singkat. Drone Ukraina kembali berulah dengan menghantam hingga merusak sejumlah fasilitas bangunan di desa Murom, distrik Sebekino. Bangunan tersebut diantaranya sekolah, taman kanak-kanak, serta fasilitas medis terbakar. Selain itu, menurut Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sistem pertahanan udara di atas Belgorod meledak. Kendati demikian, ulah penembakan yang dilakukan Ukraina tak menimbulkan korban jiwa. Seperti diketahui, Ukraina tak hanya menyerang wilayah distrik Sebekino pada Sabtu 3 Juni 2023. Dilaporkan Ukraina juga menyerang di Melitopol, wilayah Zaporozhye. Akibat pecahan roket yang berjatuhan lantas merusak sejumlah bangunan tempat tinggal di pemukiman Mirny. Terkait dengan serangan tersebut, sekira 3 orang mengalami luka-luka dan tengah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan, pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Pasukan Rusia menyatakan kekhawatirannya terhadap fakta perihal senjatanya yang secara ilegal diekspor kembali Ukraina. Seperti diketahui, senjata Rusia yakni Soviet yang diekspor kembali ke Ukraina kerap berakhir di pasar gelap. Hal tersebut disampaikan oleh Layanan Federal Rusia untuk kerjasama teknik militer pada Sabtu 3 Juni 2023. Lantaran hal tersebut, pengeksporan secara ilegal dari sejumlah negara yang tak bertanggung jawab dengan dalih bantuan kepada rezim Kiev semakin meningkat. Kendati demikian, dengan adanya kejadian itu pula Rusia dapat menilai pragmatisme dan ketahanan yang masuk akal, yakni tentunya dari mitra tradisional yang mempercayai keandalan dan efisiensi yang cukup tinggi dari senjata Rusia beserta perangkat keras militer. Diketahui sebelumnya pada Sabtu 3 Juni 2023, senjata yang dibuat Rusia untuk bertempur tak memenuhi persyaratan kualitas. Lantas kala itu Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace, mengklaim pada konferensi keamanan dialog Shangri-La mengimbau negara pengimpor untuk mengembalikan ke penjual. Benar, serangan di Rusia dilaporkan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Hal ini seiring dengan pernyataan Zelensky yang mengklaim bahwa pasukannya bersiap untuk melancarkan serangan balasan besar-besaran. Sekitar 850 rudal dan proyektil lainnya dilaporkan diluncurkan di Sebekino, yakni sebuah kota madya di wilayah tersebut yang terletak tepat di dekat perbatasan dengan Ukraina pada Jumat kemarin. Informasi tersebut disampaikan oleh Vyacheslav Gladkov, Gubernur wilayah Belgorod, Rusia. Gubernur menambahkan bahwa serangan tersebut melukai 16 orang yang tengah dirawat di sebuah rumah sakit di pusat kota kawasan itu. Kejadian tersebut juga menewaskan 2 wanita dari desa Maslov Pristan. Selain itu, Gladkov menyebut bahwa penembakan itu juga menyebabkan kerusakan pada banyak bangunan di wilayah itu. Di antaranya 10 bangunan industri dan bisnis, 3 gedung perkantoran, dan sebuah asrama. Kota perbatasan lainnya, Belgorod,
Gryphon, kira-kira 70 mil sebelah barat Sebekino, juga mengalami 65 serangan mortir dalam beberapa hari terakhir, meskipun tidak ada korban luka yang dilaporkan ada di wilayah tersebut. Sementara itu, kelompok pemberontak Rusia pro-Ukraina dilaporkan masih aktif di Belgorod, meski klaim sebelumnya dari Kremlin bahwa mereka telah berhasil dipukul mundur. Bahkan salah satu kelompok Legium Kebebasan Rusia telah memposting rekaman pertempuran yang ekstensif secara online dan mengatakan bahwa mereka telah menghadapi perlawanan kuat dari pasukan Rusia. Sebagai informasi, serangkaian serangan di Belgorod terjadi di tengah laporan lama bahwa Ukraina tengah mempersiapkan serangan balasan yang cukup besar terhadap pasukan Rusia saat invasi memasuki bulan ke-16. Di mana Sabtu lalu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa pasukan negaranya siap untuk melancarkan operasi dengan tujuan untuk merebut kembali tanah yang diambil oleh Rusia. Presiden juga menyatakan optimisme atas peluang negaranya dalam perjuangan yang akan datang. Rusia saat ini mempertahankan cengkraman di sebagian wilayah Ukraina di selatan dan timur setelah berusaha mencaplok 4 wilayah di sepanjang perbatasan timur Ukraina pada musim gugur yang lalu. Sebelum langkah yang telah ditolak mentah-mentah sebuah langkah yang telah ditolak mentah-mentah di panggung internasional. Laporan juga menunjukkan bahwa Ukraina sedang bersiap untuk meluncurkan upaya untuk merebut kembali Crimea semenanjung yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Para pejabat Ukraina mengatakan bahwa para pemimpin Rusia berusaha melarikan diri dari Crimea karena takut serangan balasan akan menargetkan wilayah tersebut. Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel melakukan percakapan singkat dengan Presiden Serbia Aleksandar Vučić di sela-sela KTT Komunitas Politik Eropa. Namun rupanya di kesempatan tersebut justru terjadi insiden memalukan, di mana Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel menyuruh Volodymyr Zelensky untuk tutup mulut dengan isyarat tangan. Video insiden memalukan bagi Volodymyr Zelensky itu pun beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak Zelensky mencoba berbicara dengan Presiden Serbia Aleksandar Vučić dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel. Namun setelah percakapan singkat, Bettel membuat gerakan khas ke arah Zelensky, yang mana gerakan tangan tersebut diduga mengisyaratkan bahwa Zelensky banyak bicara. Merespon tindakan Perdana Menteri Luxembourg itu, Zelensky sontak memalingkan muka dengan senyum palsu. Ia mencoba menunjukkan kepada wartawan bahwa dia tidak menganggap tindakan Bettel sebagai penghinaan. Sebagai informasi, setelah pertemuan dengan Zelensky, Presiden Serbia menyatakan bahwa percakapan tersebut tidak mengubah posisi Serbia mengenai sanksi terhadap Rusia. Pemimpin Serbia sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa negaranya akan melanjutkan kebijakan netralitas militernya dan akan berusaha bertahan selama mungkin tanpa menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Diketahui sebelumnya, KTT Komunitas Politik Eropa ini digelar pada Kamis 1 Juni 2023 dengan dihadiri oleh beberapa kepala negara, di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan menjadi kepala negara pertama yang tiba di Kastil Mimi di Bulbuaka. Kastil Mimi di Bulbuaka ini lokasinya tidak jauh dari Chisinau, tempat berlangsungnya pertemuan KTT Komunitas Politik Eropa. Sebelumnya, Zelensky juga mengkonfirmasi keikutsertanya dalam KTT tersebut dalam sebuah unggahan di Telegram miliknya. Dia menambahkan bahwa akan ada banyak pertemuan bilateral yang akan membahas beberapa hal, di antaranya mengenai koalisi pejuang, koalisi patriot, Uni Eropa, NATO, serta formula perdamaian Ukraina. Rusia melancarkan serangan terhadap teroris Ukraina yang berada di kota Sebekino, Belgorod pada Kamis 1 Juni 2023 lalu. Video penghancuran teroris Ukraina tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan baru-baru ini, di mana dalam video tersebut menunjukkan UAV berupaya untuk melakukan pengintaian musuh dari udara. Terlihat juga api berkobar pada militan yang muncul dari sistem roket peluncuran ganda. Selain itu, video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan puluhan teroris Ukraina atas serangan roket yang diluncurkan Rusia meski mereka telah bersembunyi di perkebunan hutan.
Kementerian Pertahanan melaporkan atas keberanian yang ditunjukkan dalam menangkis serangan teroris, beberapa prajurit dari unit kelompok pasukan Zepat dianugerahi penghargaan negara militer di posisi mereka. Diketahui sebelumnya, teroris Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Sebekino pada Kamis 1 Juni 2023 pagi. Total ada sebanyak 70 militan yang berpartisipasi dalam serangan tersebut. Namun lebih dari 50 diantaranya kini telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Sanapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan teroris sebelumnya juga dianugerahi Order of Courage berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Sebagai informasi, kota Sebekino sendiri terletak sekitar 4 km dari perbatasan dengan Ukraina. Pemukiman yang dihuni oleh 40 ribuan orang ini terus-menerus diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Dalam beberapa hari terakhir, penembakan besar-besaran juga kerap dilakukan. Seperti pada Kamis malam, distrik kota Sebekinski menjadi sasaran serangan kuat dari pasukan Ukraina. Fasilitas infrastruktur energi dan bangunan tempat tinggal pun rusak hingga orang-orang banyak yang meninggalkan kota. Menurut kepala daerah, penembakan juga terus dilakukan secara berkala. Menurut Komandan Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat Letnan Kolonel Alexander Nikitin, serangan tersebut bertujuan untuk merebut sebagian wilayah Rusia. Ia menambahkan saat penyerangan teroris, musuh terlebih dahulu melakukan persiapan artileri menyerang dengan roket MLRS. Kemudian datanglah alat berat yang suaranya terdengar hingga ke perbatasan, tepatnya di kawasan Sungai Seversky Donetsk. Bahkan menurutnya, detasemen sabotase dan pengintaian hingga 40 orang dan kompi infanteri bermotor yang mendukung kompi tank juga telah ditemukan. Namun tembakan artileri tembakan anti-tank itu berhasil digagalkan, sehingga musuh tidak melewati perbatasan negara dan semua upayanya telah ditolak. Setelah cukup lama menanti, Ukraina kini siap meluncurkan serangan balik kepada Rusia. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Volodymyr Zelensky pada Sabtu 3 Juni 2023 kemarin, di mana dalam keterangannya, ia menyebut bahwa pasukan Ukraina siap merebut kembali wilayahnya yang telah diduduki oleh Rusia. Dalam kesempatan itu, Zelensky juga mengungkapkan kekhawatirannya jika rencana tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan akan banyak korban di pihaknya. Sebelumnya, Zelensky berulang kali memperingatkan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu dan senjata untuk melakukan serangan balik. Sebab hingga kini perlengkapan militer dan senjata yang dipasok ke Ukraina masih belum cukup. Menurutnya, sebagian besar tentara juga akan mati jika Kiev tidak diberikan senjata untuk melawan kekuatan udara Rusia. Pemimpin Ukraina itu juga mengatakan akan berbahaya meluncurkan serangan balik tanpa lebih banyak bantuan Barat dalam melawan serangan udara Rusia. Komentar Zelensky itu dilontarkan saat ibu kota Kiev pekan ini dilanda serangkaian serangan udara termasuk pada siang hari yang jarang terjadi. Dia melanjutkan hanya ada satu senjata, yaitu sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang dapat melindungi langit Ukraina. Oleh karena itu, ia meminta lebih banyak untuk dikirim ke Kiev untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Zelensky menambahkan Presiden Rusia Vladimir Putin harus takut dengan kekuatan dunia. Namun rasa frustasi turut diungkapkan Zelensky kepada para pemimpin Barat menjelang KTT NATO di Vilnius bulan depan. Ukraina terus menekankan agar bisa bergabung dengan aliansi pertahanan tersebut. Ia mengaku bahwa Ukraina paham tidak mungkin bergabung dengan NATO selama invasi Rusia. Sebagai informasi, pada bulan Mei, Kiev mengklaim bahwa pasukannya berhasil mencegat rudal hipersonik Kinzhal Rusia menggunakan sistem pertahanan udara Patriot. Namun Moskow membantah klaim tersebut dan menuduh Ukraina secara rutin melebih-lebihkan efektivitas pertahanan udaranya. Ukraina sendiri telah lama mendiskusikan serangan balasan terhadap Rusia untuk merebut kembali wilayah yang dianggap Kiev sebagai miliknya. Itu telah menunda operasi beberapa kali dengan alasan kekurangan amunisi, senjata, dan bahkan kondisi cuaca buruk. Kembali pada pertengahan Mei, Zelensky mengklaim bahwa Kiev siap untuk melancarkan serangan.
Namun sambil mempertahankannya membutuhkan lebih banyak senjata barat. Moskow menyebut jika kenetralan Ukraina bisa menjadi satu kunci utama perdamaian dunia. Diketahui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa hanya keanggotaan penuh dalam aliansi Barat yang dapat memberikan keamanan bagi negaranya. Hal itu dikatakannya pada Jumat 2 Juni 2023 saat negaranya terus mencari jaminan keamanan dari Barat. Zelensky berpendapat jika komitmen yang ada dari anggota NATO untuk saling membela akan menjadi jaminan keamanan terbaik untuk Ukraina. Ia juga mengakui bahwa kecil kemungkinan negaranya dapat bergabung dengan NATO sampai konflik bersenjata dengan Rusia selesai. Di sisi lain, Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanannya. Dan menyebut jika bantuan blok itu ke Ukraina sebagai salah satu alasan pihaknya melancarkan operasi militer di negara tetangga itu pada Februari 2022 lalu. Dan baru-baru ini, Moskow mengatakan bahwa kenetralan Ukraina akan menjadi salah satu kunci utama di mana kondisi untuk perdamaian abadi. Perang Rusia versus Ukraina masih terus berlangsung hingga Sabtu 3 Juni 2023. Di hari ke-465 ini, pelatihan pasukan Ukraina menggunakan tank canggih AS Abrams telah dimulai. Hal itu diungkapkan oleh perwira tinggi militer Amerika Serikat. Namun demikian, senjata tak akan siap tepat waktu saat serangan balasan Kiev. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, meminta tempat penampungan beroperasi selama 24 jam. Lantaran sebelumnya dilaporkan 3 orang tewas akibat jatuhnya puing-puing dari serangan rudal Rusia. 3 orang termasuk seorang anak tewas dan sedikitnya 11 orang terluka pada Kamis 1 Juni 2023 dini hari. Presiden Volodymyr Zelensky menuduh Klitschko dan para pemimpin kota lainnya lalai. NATO disebut tak akan menerima Ukraina sebagai anggotanya sampai invasi Rusia berhenti. Hal itu disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Jumat 2 Juni 2023. Zelensky mengatakan telah mendesak agar Ukraina menjadi anggota aliansi militer tersebut. Namun para sekutu justru terpecah. Pemerintah Barat saat ini masih mewaspadai langkah apapun yang mungkin membawa aliansi terlibat dalam perang Rusia. Zelensky mengatakan bergabung dengan NATO masih menjadi jaminan keamanan terbaik bagi Kiev. Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan banyak negara Eropa menyadari akan ada masalah yang muncul jika Ukraina bergabung dengan NATO. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak sabar untuk melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Meski ia mengakui serangan balasan itu akan memakan banyak tentara yang tewas dan mengalami kerugian. Ia pun menginginkan sistem Patriot buatan Amerika Serikat yang dianggap mampu menangkal serangan rudal Rusia. Dikutip dari RT.com pada Sabtu 3 Juni, Kepala negara menyatakan Ukraina siap meluncurkan serangan balasan. Meski begitu, Zelensky tidak mengungkapkan tanggal pastinya. Namun ia mengatakan bahwa Kiev tidak bisa lagi menunggu berbulan-bulan. Zelensky tak menampik bahwa serangan itu nantinya akan menimbulkan kerugian besar bagi pasukan Ukraina. Bahkan mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Akan tetapi melihat situasi, ia menilai Rusia semakin superioritas udara pasti akan membuat pasukan Kiev terkena tembakan musuh. Presiden Ukraina mengakui bahwa peralatan militer dan senjata yang dipasok Barat masih belum cukup. Zelensky lantas menyoroti perlunya pertahanan udara yang lebih kuat. Ia mengklaim bahwa sistem Patriot buatan Amerika Serikat adalah satu-satunya sistem di dunia yang mampu melawan jenis rudal tertentu dari Rusia. Pasukan Ukraina sempat mengumumkan adanya serangan balik yang akan dilakukan pada musim semi. Namun rupanya serangan balasan itu batal dilakukan karena Bakhmut yang telah direbut oleh Rusia.
Selain itu, perlengkapan senjata dan pasukan yang memburuk dinilai membuat serangan balik itu tak akan berhasil dilakukan. Juru bicara Amerika Serikat John Kirby menyebut bahwa Ukraina harus memiliki semua yang diperlukan untuk serangan balik yang berhasil. Ia pun yakin bahwa di musim panas situasi militer Kiev akan berubah. Sementara itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan meski operasi itu gagal, namun pihaknya tak akan berhenti membantu Kiev. Diketahui bahwa serangan balasan itu telah direncanakan sejak musim gugur lalu. Bahkan Barat telah berjanji untuk merebut Crimea pada musim panas. Namun kini prajurit Ukraina justru memburuk, ditambah pasukan Rusia yang diklaim telah menguasai Bakhmut. Tetapi menurut penasihat Kepala Kantor Kepresidenan Mikhail Podolyak menyebut bahwa serangan balasan itu telah dimulai. Menurutnya, serangan di garis depan terbentang sejauh 1,5 km itu tidak dilihat oleh semua orang. Di sisi lain, Jenderal Inggris Richard Barron menyebut bahwa pertahanan udara Ukraina melemah, sebab pasukan udara itu tidak mampu mengusir serangan rudal Rusia dalam serangan balasan. Menurutnya, tidak ada gunanya memimpikan kemenangan. Hal itu lantaran pasukan Ukraina dinilai memiliki masalah kronis terkait pelatihan tentara dan pasokan amunisi. Кто шека там туда возит? Никто пока не показал. Где были прилеты, там мирные сидят, туда и стреляют. Ой, хорошо, блядь. Что это? Это 150. Да, какая-то залупа. Может даже танк выставить. Потому что на свисты шуршит, сука. О. Negara Barat secara gamblang menyebut jika mereka kini telah kehabisan senjata untuk dikirim ke Ukraina terkait rencana bergabungnya Kiev menjadi anggota NATO diperkirakan mengalami jalan buntu. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan negara-negara Barat harus mencari senjata di tempat lain untuk menopang Ukraina. Ia awalnya memuji negara Barat karena terus mengirimkan bantuan pertahanan ke Ukraina. Namun pada kenyataannya mereka telah kehabisan senjata dan peralatan yang dapat disumbangkan. Inggris dan negara-negara lain semakin dipaksa untuk membeli senjata di pasar internasional untuk Ukraina, bukannya memanfaatkan stok yang ada. Ketika ditanya tentang prospek Ukraina bergabung dengan NATO, Wallace memperingatkan agar tidak terlalu menjanjikan calon seperti Kiev yang meremehkan harapan Kiev untuk bergabung dengan NATO di masa mendatang. Ia tegas mengatakan rencana itu tak akan terjadi dalam waktu dekat. Ukraina kembali dibuat takut dengan peralatan perang dari musuhnya yakni Rusia. Pasalnya terekam video yang menunjukkan UAV atau drone terberat dan terbaru Rusia diluncurkan. Akankah drone ini siap dioperasikan hingga mengancam posisi Ukraina? Video tersebut beredar di Telegram pada Jumat 2 Juni 2023. Dalam video itu terlihat sebuah drone Sirius milik Rusia. Adapun drone tersebut diproduksi oleh perusahaan Constar. Pesawat tak berawak itu telah didemonstrasikan pertama kali tahun 2019 silam. UAV itu pun melintas hingga menyita perhatian warga dan netizen di jagat maya. Pergerakan drone ini membuat Ukraina ketakutan lantaran mampu membuat bom udara seberat 500 kg. Selain itu, drone ini juga mampu membawa bom udara FAP-100. Drone baru memiliki dimensi yang lebih besar, 2 mesin dan muatan yang lebih tinggi. Kemudian Sirius mampu terbang maksimum 7 km dengan kecepatan jelajah 180 km per jam. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menambah personil serangnya dalam perang melawan Ukraina. Tercatat Vladimir Putin akan menambah setidaknya 1,5 juta pasukan menggempur pertahanan pasukan Kiev. Pembentukan unit baru ini dijelaskan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Jenderal Evgeny Burdinsky di wilayah Moskow.
Burdinsky mengerahkan unit baru, yakni 5 divisi dan 26 brigade Angkatan Darat Rusia, wilayah baru Komando Angkatan Laut Rusia, serta penambahan 2 distrik militer. Tujuan penambahan pasukan adalah untuk membangun komposisi militer Rusia dalam meningkatkan kekuatan di tahun 2023 ini. Pembentukan organisasi baru militer Rusia juga dianggap bisa menyelesaikan perang dalam waktu yang relatif singkat. Organisasi baru militer Rusia akan menerima penyebaran personil secara komprehensif, tak terkecuali distribusi peralatan, senjata utama, hingga material lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menambah personil serangnya dalam perang melawan Ukraina. Tercatat Vladimir Putin akan menambah setidaknya 1,5 juta pasukan menggempur pertahanan pasukan Kiev. Pembentukan unit baru ini dijelaskan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Jenderal Evgeny Burdinsky di wilayah Moskow. Burdinsky mengerahkan unit baru, yakni 5 divisi dan 26 brigade Angkatan Darat Rusia, wilayah baru Komando Angkatan Laut Rusia, serta penambahan 2 distrik militer. Tujuan penambahan pasukan adalah untuk membangun komposisi militer Rusia dalam meningkatkan kekuatan di tahun 2023 ini. Pembentukan organisasi baru militer Rusia juga dianggap bisa menyelesaikan perang dalam waktu yang relatif singkat. Organisasi baru militer Rusia akan menerima penyebaran personil secara komprehensif, tak terkecuali distribusi peralatan, senjata utama, hingga material lainnya. Nasib malang kini harus dialami Ukraina lantaran kekurangan senjata untuk melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala Kantor Volodymyr Zelensky, yakni Lord Zova. Dilansir dari ria.ru, Zova menyatakan, Zelensky telah mengunjungi sejumlah negara dalam beberapa terakhir ini. Tujuannya ialah untuk mendapatkan lebih banyak senjata. Lanjut, pihaknya menyatakan serangan yang diluncurkan pasukan bersenjata Rusia telah menghabiskan stok rudal pertahanan udara. Selain itu juga membuat Kiev kekurangan peluru untuk sistem pertahanan udara. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan bahwa Ukraina tengah membutuhkan pasokan senjata dari Barat. Namun, negara tersebut tak dapat memberikan senjata dalam waktu yang singkat. Drone Ukraina kembali berulah dengan menghantam hingga merusak sejumlah fasilitas bangunan di desa Murom, distrik Sebekino. Bangunan tersebut diantaranya sekolah, taman kanak-kanak, serta fasilitas medis terbakar. Selain itu, menurut Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sistem pertahanan udara di atas Belgorod meledak. Kendati demikian, ulah penembakan yang dilakukan Ukraina tak menimbulkan korban jiwa. Seperti diketahui, Ukraina tak hanya menyerang wilayah distrik Sebekino pada Sabtu 3 Juni 2023. Dilaporkan Ukraina juga menyerang di Melitopol, wilayah Zaporozhye. Akibat pecahan roket yang berjatuhan lantas merusak sejumlah bangunan tempat tinggal di pemukiman Mirny. Terkait dengan serangan tersebut, segera 3 orang mengalami luka-luka dan tengah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Pasukan Rusia menyatakan kekhawatirannya terhadap fakta perihal senjatanya yang secara ilegal diekspor kembali Ukraina. Seperti diketahui, senjata Rusia yakni Soviet yang diekspor kembali ke Ukraina kerap berakhir di pasar gelap. Hal tersebut disampaikan oleh Layanan Federal Rusia untuk kerjasama teknik militer pada Sabtu 3 Juni 2023.
Lantaran hal tersebut, pengeksporan secara ilegal dari sejumlah negara yang tak bertanggung jawab dengan dalih bantuan kepada rezim Kiev semakin meningkat. Kendati demikian, dengan adanya kejadian itu pula Rusia dapat menilai pragmatisme dan ketahanan yang masuk akal, yakni tentunya dari mitra tradisional yang mempercayai keandalan dan efisiensi yang cukup tinggi dari senjata Rusia beserta perangkat keras militer. Diketahui sebelumnya pada Sabtu 3 Juni 2023, senjata yang dibuat Rusia untuk bertempur tak memenuhi persyaratan kualitas. Lantas kala itu Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace, mengklaim pada konferensi keamanan dialog Shangri-La, mengimbau negara pengimpor untuk mengembalikan ke penjual. Tribunal serangan di Rusia dilaporkan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Hal ini seiring dengan pernyataan Zelensky yang mengklaim bahwa pasukannya bersiap untuk melancarkan serangan balasan besar-besaran. Sekitar 850 rudal dan proyektil lainnya dilaporkan diluncurkan di Shebekino, yakni sebuah kota madya di wilayah tersebut yang terletak tepat di dekat perbatasan dengan Ukraina pada Jumat kemarin. Informasi tersebut disampaikan oleh Vyacheslav Gladkov, Gubernur wilayah Belgorod, Rusia. Gubernur menambahkan bahwa serangan tersebut melukai 16 orang yang tengah dirawat di sebuah rumah sakit di pusat kota kawasan itu. Kejadian tersebut juga menewaskan 2 wanita dari desa Maslov Pristan. Selain itu, Gladkov menyebut bahwa penembakan itu juga menyebabkan kerusakan pada banyak bangunan di wilayah itu. Di antaranya 10 bangunan industri dan bisnis, 3 gedung perkantoran, dan sebuah asrama. Kota perbatasan lainnya, Belgorod, Gryfforon, kira-kira 70 mil sebelah barat Shebekino, juga mengalami 65 serangan mortir dalam beberapa hari terakhir, meskipun tidak ada korban luka yang dilaporkan ada di wilayah tersebut. Sementara itu, kelompok pemberontak Rusia pro-Ukraina dilaporkan masih aktif di Belgorod, meski klaim sebelumnya dari Kremlin bahwa mereka telah berhasil dipukul mundur. Bahkan salah satu kelompok Legium Kebebasan Rusia telah memposting rekaman pertempuran yang ekstensif secara online dan mengatakan bahwa mereka telah menghadapi perlawanan kuat dari pasukan Rusia. Sebagai informasi, serangkaian serangan di Belgorod terjadi di tengah laporan lama bahwa Ukraina tengah mempersiapkan serangan balasan yang cukup besar terhadap pasukan Rusia saat invasi memasuki bulan ke-16. Di mana Sabtu lalu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengatakan bahwa pasukan negaranya siap untuk melancarkan operasi dengan tujuan untuk merebut kembali tanah yang diambil oleh Rusia. Presiden juga menyatakan optimisme atas peluang negaranya dalam perjuangan yang akan datang. Rusia saat ini mempertahankan cengkraman di sebagian wilayah Ukraina di selatan dan timur setelah berusaha mencaplok 4 wilayah di sepanjang perbatasan timur Ukraina pada musim gugur yang lalu. Sebelum langkah yang telah ditolak mentah-mentah sebuah langkah yang telah ditolak mentah-mentah di panggung internasional. Laporan juga menunjukkan bahwa Ukraina sedang bersiap untuk meluncurkan upaya untuk merebut kembali Crimea semenanjung yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Para pejabat Ukraina mengatakan bahwa para pemimpin Rusia berusaha melarikan diri dari Crimea karena takut serangan balasan akan menargetkan wilayah tersebut. Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel melakukan percakapan singkat dengan Presiden Serbia Aleksandar Vučić di sela-sela KTT Komunitas Politik Eropa. Namun rupanya di kesempatan tersebut justru terjadi insiden memalukan, di mana Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel menyuruh Volodymyr Zelensky untuk tutup mulut dengan isyarat tangan. Video insiden memalukan bagi Volodymyr Zelensky itu pun beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak Zelensky mencoba berbicara dengan Presiden Serbia Aleksandar Vučić dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel. Namun setelah percakapan singkat, Bettel membuat gerakan khas ke arah Zelensky, yang mana gerakan tangan tersebut diduga mengisyaratkan bahwa Zelensky banyak bicara. Merespon tindakan Perdana Menteri Luxembourg itu, Zelensky sontak memalingkan muka dengan senyum palsu. Ia mencoba menunjukkan kepada wartawan bahwa dia tidak menganggap tindakan Bettel sebagai penghinaan. Sebagai informasi, setelah pertemuan dengan Zelensky,
Maksud kami, Presiden Serbia menyatakan bahwa percakapan tersebut tidak mengubah posisi Serbia mengenai sanksi terhadap Rusia. Pemimpin Serbia sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa negaranya akan melanjutkan kebijakan netralitas militernya dan akan berusaha bertahan selama mungkin tanpa menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Diketahui sebelumnya, KTT Komunitas Politik Eropa ini digelar pada Kamis 1 Juni 2023 dengan dihadiri oleh beberapa kepala negara, di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan menjadi kepala negara pertama yang tiba di Kastil Mimi di Bulbuaka. Kastil Mimi di Bulbuaka ini lokasinya tidak jauh dari Chisinau, tempat berlangsungnya pertemuan KTT Komunitas Politik Eropa. Sebelumnya, Zelensky juga mengkonfirmasi keikutsertanya dalam KTT tersebut dalam sebuah unggahan di Telegram miliknya. Dia menambahkan bahwa akan ada banyak pertemuan bilateral yang akan membahas beberapa hal, di antaranya mengenai koalisi pejuang, koalisi patriot, Uni Eropa, NATO, serta formula perdamaian Ukraina. Rusia melancarkan serangan terhadap teroris Ukraina yang berada di kota Shebekino, Belgorod pada Kamis 1 Juni 2023 lalu. Video penghancuran teroris Ukraina tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan baru-baru ini, di mana dalam video tersebut menunjukkan UAV berupaya untuk melakukan pengintaian musuh dari udara. Terlihat juga api berkobar pada militan yang muncul dari sistem roket peluncuran ganda. Selain itu, video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan puluhan teroris Ukraina atas serangan roket yang diluncurkan Rusia meski mereka telah bersembunyi di perkebunan hutan. Kementerian Pertahanan melaporkan atas keberanian yang ditunjukkan dalam menangkis serangan teroris, beberapa prajurit dari unit kelompok pasukan Zepat dianugerahi penghargaan negara militer di posisi mereka. Diketahui sebelumnya, teroris Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada Kamis 1 Juni 2023 pagi. Total ada sebanyak 70 militan yang berpartisipasi dalam serangan tersebut. Namun lebih dari 50 diantaranya kini telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Sanapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan teroris sebelumnya juga dianugerahi Order of Courage berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Sebagai informasi, kota Shebekino sendiri terletak sekitar 4 km dari perbatasan dengan Ukraina. Pemukiman yang dihuni oleh 40 ribuan orang ini terus-menerus diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Dalam beberapa hari terakhir, penembakan besar-besaran juga kerap dilakukan. Seperti pada Kamis malam, distrik kota Shebekinski menjadi sasaran serangan kuat dari pasukan Ukraina. Fasilitas infrastruktur energi dan bangunan tempat tinggal pun rusak hingga orang-orang banyak yang meninggalkan kota. Menurut kepala daerah, penembakan juga terus dilakukan secara berkala. Menurut Komandan Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat Letnan Kolonel Alexander Nikitin, serangan tersebut bertujuan untuk merebut sebagian wilayah Rusia. Ia menambahkan saat penyerangan teroris, musuh terlebih dahulu melakukan persiapan artileri menyerang dengan roket MLRS. Kemudian datanglah alat berat yang suaranya terdengar hingga ke perbatasan, tepatnya di kawasan Sungai Seversky Donetsk. Bahkan menurutnya, detasemen sabotase dan pengintaian hingga 40 orang dan kompi infanteri bermotor yang mendukung kompi tank juga telah ditemukan. Namun tembakan artileri tembakan anti-tank itu berhasil digagalkan, sehingga musuh tidak melewati perbatasan negara dan semua upayanya telah ditolak. Setelah cukup lama menanti, Ukraina kini siap meluncurkan serangan balik kepada Rusia. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Volodymyr Zelensky pada Sabtu 3 Juni 2023 kemarin, di mana dalam keterangannya, ia menyebut bahwa pasukan Ukraina siap merebut kembali wilayahnya yang telah diduduki oleh Rusia. Dalam kesempatan itu, Zelensky juga mengungkapkan kekhawatirannya jika rencana tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan akan banyak korban di pihaknya. Sebelumnya, Zelensky berulang kali memperingatkan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu dan senjata untuk melakukan serangan balik. Sebab hingga kini perlengkapan militer dan senjata yang dipasok ke Ukraina masih belum cukup.
Menurutnya, sebagian besar tentara juga akan mati jika Kiev tidak diberikan senjata untuk melawan kekuatan udara Rusia. Pemimpin Ukraina itu juga mengatakan akan berbahaya meluncurkan serangan balik tanpa lebih banyak bantuan Barat dalam melawan serangan udara Rusia. Komentar Zelensky itu dilontarkan saat ibu kota Kiev pekan ini dilanda serangkaian serangan udara termasuk pada siang hari yang jarang terjadi. Dia melanjutkan hanya ada satu senjata, yaitu sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang dapat melindungi langit Ukraina. Oleh karena itu, ia meminta lebih banyak untuk dikirim ke Kiev untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Zelensky menambahkan Presiden Rusia Vladimir Putin harus takut dengan kekuatan dunia. Namun rasa frustasi turut diungkapkan Zelensky kepada para pemimpin Barat menjelang KTT NATO di Vilnius bulan depan. Ukraina terus menekankan agar bisa bergabung dengan aliansi pertahanan tersebut. Ia mengaku bahwa Ukraina paham tidak mungkin bergabung dengan NATO selama invasi Rusia. Sebagai informasi, pada bulan Mei, Kiev mengklaim bahwa pasukannya berhasil mencegat rudal hipersonik Kinzhal Rusia menggunakan sistem pertahanan udara Patriot. Namun Moskow membantah klaim tersebut dan menuduh Ukraina secara rutin melebih-lebihkan efektivitas pertahanan udaranya. Ukraina sendiri telah lama mendiskusikan serangan balasan terhadap Rusia untuk merebut kembali wilayah yang dianggap Kiev sebagai miliknya. Itu telah menunda operasi beberapa kali dengan alasan kekurangan amunisi, senjata, dan bahkan kondisi cuaca buruk. Kembali pada pertengahan Mei, Zelensky mengklaim bahwa Kiev siap untuk melancarkan serangan. Namun sambil mempertahankannya membutuhkan lebih banyak senjata Barat. Moskow menyebut jika kenetralan Ukraina bisa menjadi satu kunci utama perdamaian dunia. Diketahui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa hanya keanggotaan penuh dalam aliansi Barat yang dapat memberikan keamanan bagi negaranya. Hal itu dikatakannya pada Jumat 2 Juni 2023 saat negaranya terus mencari jaminan keamanan dari Barat. Zelensky berpendapat jika komitmen yang ada dari anggota NATO untuk saling membela akan menjadi jaminan keamanan terbaik untuk Ukraina. Ia juga mengakui bahwa kecil kemungkinan negaranya dapat bergabung dengan NATO sampai konflik bersenjata dengan Rusia selesai. Di sisi lain, Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanannya. Dan menyebut jika bantuan blok itu ke Ukraina sebagai salah satu alasan pihaknya melancarkan operasi militer di negara tetangga itu pada Februari 2022 lalu. Dan baru-baru ini, Moskow mengatakan bahwa kenetralan Ukraina akan menjadi salah satu kunci utama di mana kondisi untuk perdamaian abadi. Perang Rusia versus Ukraina masih terus berlangsung hingga Sabtu 3 Juni 2023. Di hari ke-465 ini, pelatihan pasukan Ukraina menggunakan tank canggih AS Abrams telah dimulai. Hal itu diungkapkan oleh perwira tinggi militer Amerika Serikat. Namun demikian, senjata tak akan siap tepat waktu saat serangan balasan Kiev. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, meminta tempat penampungan beroperasi selama 24 jam. Lantaran sebelumnya dilaporkan 3 orang tewas akibat jatuhnya puing-puing dari serangan rudal Rusia. 3 orang termasuk seorang anak tewas dan sedikitnya 11 orang terluka pada Kamis 1 Juni 2023 dini hari. Presiden Volodymyr Zelensky menuduh Klitschko dan para pemimpin kota lainnya lalai. NATO disebut tak akan menerima Ukraina sebagai anggotanya sampai invasi Rusia berhenti. Hal itu disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Jumat 2 Juni 2023. Zelensky mengatakan telah mendesak agar Ukraina menjadi anggota aliansi militer tersebut. Namun para sekutu justru terpecah. Pemerintah Barat saat ini masih mewaspadai langkah apapun yang mungkin membawa aliansi terlibat dalam perang Rusia. Zelensky mengatakan bergabung dengan NATO masih menjadi jaminan keamanan terbaik bagi Kiev.
Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan banyak negara Eropa menyadari akan ada masalah yang muncul jika Ukraina bergabung dengan NATO. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak sabar untuk melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Meski ia mengakui serangan balasan itu akan memakan banyak tentara yang tewas dan mengalami kerugian. Ia pun menginginkan sistem Patriot buatan Amerika Serikat yang dianggap mampu menangkal serangan rudal Rusia. Dikutip dari RT.com pada Sabtu 3 Juni, Kepala negara menyatakan Ukraina siap meluncurkan serangan balasan. Meski begitu, Zelensky tidak mengungkapkan tanggal pastinya. Namun ia mengatakan bahwa Kiev tidak bisa lagi menunggu berbulan-bulan. Zelensky tak menampik bahwa serangan itu nantinya akan menimbulkan kerugian besar bagi pasukan Ukraina. Bahkan mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Akan tetapi melihat situasi, ia menilai Rusia semakin superioritas udara pasti akan membuat pasukan Kiev terkena tembakan musuh. Presiden Ukraina mengakui bahwa peralatan militer dan senjata yang dipasok Barat masih belum cukup. Zelensky lantas menyoroti perlunya pertahanan udara yang lebih kuat. Ia mengklaim bahwa sistem Patriot buatan Amerika Serikat adalah satu-satunya sistem di dunia yang mampu melawan jenis rudal tertentu dari Rusia. Pasukan Ukraina sempat mengumumkan adanya serangan balik yang akan dilakukan pada musim semi. Namun rupanya serangan balasan itu batal dilakukan karena Bakhmut yang telah direbut oleh Rusia. Selain itu, perlengkapan senjata dan pasukan yang memburuk dinilai membuat serangan balik itu tak akan berhasil dilakukan. Juru bicara Amerika Serikat John Kirby menyebut bahwa Ukraina harus memiliki semua yang diperlukan untuk serangan balik yang berhasil. Ia pun yakin bahwa di musim panas situasi militer Kiev akan berubah. Sementara itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan meski operasi itu gagal, namun pihaknya tak akan berhenti membantu Kiev. Diketahui bahwa serangan balasan itu telah direncanakan sejak musim gugur lalu. Bahkan Barat telah berjanji untuk merebut Crimea pada musim panas. Namun kini prajurit Ukraina justru memburuk, ditambah pasukan Rusia yang diklaim telah menguasai Bakhmut. Tetapi menurut penasihat Kepala Kantor Kepresidenan Mikhail Podolyak menyebut bahwa serangan balasan itu telah dimulai. Menurutnya, serangan di garis depan terbentang sejauh 1,5 km itu tidak dilihat oleh semua orang. Di sisi lain, Jenderal Inggris Richard Barron menyebut bahwa pertahanan udara Ukraina melemah, sebab pasukan udara itu tidak mampu mengusir serangan rudal Rusia dalam serangan balasan. Menurutnya, tidak ada gunanya memimpikan kemenangan. Hal itu lantaran pasukan Ukraina dinilai memiliki masalah kronis terkait pelatihan tentara dan pasokan amunisi. Кто шека там туда возит? Никто пока не показал. Где были прилеты, там пидоры сидят, куда их стреляют? Ой, хорошо, блядь. Что это? Это 150. Да, какая-то залупа. Может даже танк выставить. Потому что не свистит, шуршит, сука. О. Negara Barat secara gamblang menyebut jika mereka kini telah kehabisan senjata untuk dikirim ke Ukraina. Terkait rencana bergabungnya Kiev menjadi anggota NATO, diperkirakan mengalami jalan buntu. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan negara-negara Barat harus mencari senjata di tempat lain untuk menopang Ukraina. Ia awalnya memuji negara Barat karena terus mengirimkan bantuan pertahanan ke Ukraina. Namun pada kenyataannya mereka telah kehabisan senjata dan peralatan yang dapat disumbangkan. Inggris dan negara-negara lain semakin dipaksa untuk membeli senjata di pasar internasional untuk Ukraina, bukannya memanfaatkan stok yang ada. Ketika ditanya tentang prospek Ukraina bergabung dengan NATO, Wallace memperingatkan agar tidak terlalu menjanjikan calon seperti Kiev yang meremehkan harapan Kiev untuk bergabung dengan NATO di masa mendatang. Ia tegas mengatakan rencana itu tak akan terjadi dalam waktu dekat.
Ukraina kembali dibuat takut dengan peralatan perang dari musuhnya yakni Rusia. Pasalnya terekam video yang menunjukkan UAV atau drone terberat dan terbaru Rusia diluncurkan. Akankah drone ini siap dioperasikan hingga mengancam posisi Ukraina? Video tersebut beredar di Telegram pada Jumat 2 Juni 2023. Dalam video itu terlihat sebuah drone Sirius milik Rusia. Adapun drone tersebut diproduksi oleh perusahaan Constar. Pesawat tak berawak itu telah didemonstrasikan pertama kali tahun 2019 silam. UAV itu pun melintas hingga menyita perhatian warga dan netizen di jagat maya. Pergerakan drone ini membuat Ukraina ketakutan lantaran mampu membuat bom udara seberat 500 kg. Selain itu, drone ini juga mampu membawa bom udara FAP-100. Drone baru memiliki dimensi yang lebih besar, 2 mesin dan muatan yang lebih tinggi. Kemudian Sirius mampu terbang maksimum 7 km dengan kecepatan jelajah 180 km per jam. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menambah personil serangnya dalam perang melawan Ukraina. Tercatat Vladimir Putin akan menambah setidaknya 1,5 juta pasukan menggempur pertahanan pasukan Kiev. Pembentukan unit baru ini dijelaskan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Jenderal Evgeny Burdinsky di wilayah Moskow. Burdinsky mengerahkan unit baru, yakni 5 divisi dan 26 brigade Angkatan Darat Rusia, wilayah baru Komando Angkatan Laut Rusia, serta penambahan 2 distrik militer. Tujuan penambahan pasukan adalah untuk membangun komposisi militer Rusia. Dalam meningkatkan kekuatan di tahun 2023 ini, pembentukan organisasi baru militer Rusia juga dianggap bisa menyelesaikan perang dalam waktu yang relatif singkat. Organisasi baru militer Rusia akan menerima penyebaran personil secara komprehensif, tak terkecuali distribusi peralatan, senjata utama, hingga material lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menambah personil serangnya dalam perang melawan Ukraina. Tercatat Vladimir Putin akan menambah setidaknya 1,5 juta pasukan menggempur pertahanan pasukan Kiev. Pembentukan unit baru ini dijelaskan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Jenderal Evgeny Burdinsky di wilayah Moskow. Burdinsky mengerahkan unit baru, yakni 5 divisi dan 26 brigade Angkatan Darat Rusia, wilayah baru Komando Angkatan Laut Rusia, serta penambahan 2 distrik militer. Tujuan penambahan pasukan adalah untuk membangun komposisi militer Rusia. Dalam meningkatkan kekuatan di tahun 2023 ini, pembentukan organisasi baru militer Rusia juga dianggap bisa menyelesaikan perang dalam waktu yang relatif singkat. Organisasi baru militer Rusia akan menerima penyebaran personil secara komprehensif, tak terkecuali distribusi peralatan, senjata utama, hingga material lainnya. Nasib malang kini harus dialami Ukraina lantaran kekurangan senjata untuk melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala Kantor Volodymyr Zelensky, yakni Lord Zova. Dilansir dari ria.ru, Zova menyatakan, Zelensky telah mengunjungi sejumlah negara dalam beberapa terakhir ini. Tujuannya ialah untuk mendapatkan lebih banyak senjata. Lanjut, pihaknya menyatakan serangan yang diluncurkan pasukan bersenjata Rusia telah menghabiskan stok rudal pertahanan udara. Selain itu juga membuat Kiev kekurangan peluru untuk sistem pertahanan udara. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan bahwa Ukraina tengah membutuhkan pasokan senjata dari Barat. Namun, negara tersebut tak dapat memberikan senjata dalam waktu yang singkat. Drone Ukraina kembali berulah dengan menghantam hingga merusak sejumlah fasilitas bangunan di desa Murom, distrik Sebekino. Bangunan tersebut diantaranya sekolah, taman kanak-kanak, serta fasilitas medis terbakar. Selain itu, menurut Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sistem pertahanan udara di atas Belgorod meledak. Kendati demikian, ulah penembakan yang dilakukan Ukraina tak menimbulkan korban jiwa. Seperti diketahui, Ukraina tak hanya menyerang wilayah distrik Sebekino pada Sabtu 3 Juni 2023. Dilaporkan Ukraina juga menyerang di Melitopol, wilayah Zaporozhye. Akibat pecahan roket yang berjatuhan lantas merusak sejumlah bangunan tempat tinggal di pemukiman Mirny. Terkait dengan serangan tersebut, sekira 3 orang mengalami luka-luka dan tengah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Pasukan Rusia menyatakan kekhawatirannya terhadap fakta perihal senjatanya yang secara ilegal diekspor kembali Ukraina. Seperti diketahui, senjata Rusia yakni Soviet yang diekspor kembali ke Ukraina kerap berakhir di pasar gelap. Hal tersebut disampaikan oleh Layanan Federal Rusia untuk kerjasama teknik militer pada Sabtu 3 Juni 2023. Lantaran hal tersebut, pengeksporan secara ilegal dari sejumlah negara yang tak bertanggung jawab dengan dalih bantuan kepada rezim Kiev semakin meningkat. Kendati demikian, dengan adanya kejadian itu pula Rusia dapat menilai pragmatisme dan ketahanan yang masuk akal, yakni tentunya dari mitra tradisional yang mempercayai keandalan dan efisiensi yang cukup tinggi dari senjata Rusia beserta perangkat keras militer. Diketahui sebelumnya pada Sabtu 3 Juni 2023, senjata yang dibuat Rusia untuk bertempur tak memenuhi persyaratan kualitas. Lantas kala itu Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace, mengklaim pada konferensi keamanan dialog Shangri-La, mengimbau negara pengimpor untuk mengembalikan ke penjual. Tribunal serangan di Rusia dilaporkan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Hal ini seiring dengan pernyataan Zelensky yang mengklaim bahwa pasukannya bersiap untuk melancarkan serangan balasan besar-besaran. Sekitar 850 rudal dan proyektil lainnya dilaporkan diluncurkan di Shebekino, yakni sebuah kota madya di wilayah tersebut yang terletak tepat di dekat perbatasan dengan Ukraina pada Jumat kemarin. Informasi tersebut disampaikan oleh Vyacheslav Gladkov, Gubernur wilayah Belgorod, Rusia. Gubernur menambahkan bahwa serangan tersebut melukai 16 orang yang tengah dirawat di sebuah rumah sakit di pusat kota kawasan itu. Kejadian tersebut juga menewaskan 2 wanita dari desa Maslov Pristan. Selain itu, Gladkov menyebut bahwa penembakan itu juga menyebabkan kerusakan pada banyak bangunan di wilayah itu. Di antaranya 10 bangunan industri dan bisnis, 3 gedung perkantoran, dan sebuah asrama. Kota perbatasan lainnya, Belgorod Greivoron, kira-kira 70 mil sebelah barat Shebekino, juga mengalami 65 serangan mortir dalam beberapa hari terakhir, meskipun tidak ada korban luka yang dilaporkan ada di wilayah tersebut. Sementara itu, kelompok pemberontak Rusia pro-Ukraina dilaporkan masih aktif di Belgorod, meski klaim sebelumnya dari Kremlin bahwa mereka telah berhasil dipukul mundur. Bahkan salah satu kelompok Legium Kebebasan Rusia telah memposting rekaman pertempuran yang ekstensif secara online dan mengatakan bahwa mereka telah menghadapi perlawanan kuat dari pasukan Rusia. Sebagai informasi, serangkaian serangan di Belgorod terjadi di tengah laporan lama bahwa Ukraina tengah mempersiapkan serangan balasan yang cukup besar terhadap pasukan Rusia saat invasi memasuki bulan ke-16. Di mana Sabtu lalu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengatakan bahwa pasukan negaranya siap untuk melancarkan operasi dengan tujuan untuk merebut kembali tanah yang diambil oleh Rusia. Presiden juga menyatakan optimisme atas peluang negaranya dalam perjuangan yang akan datang. Rusia saat ini mempertahankan cengkraman di sebagian wilayah Ukraina di selatan dan timur setelah berusaha mencaplok 4 wilayah di sepanjang perbatasan timur Ukraina pada musim gugur yang lalu. Sebelum langkah yang telah ditolak mentah-mentah sebuah langkah yang telah ditolak mentah-mentah di panggung internasional. Laporan juga menunjukkan bahwa Ukraina sedang bersiap untuk meluncurkan upaya untuk merebut kembali Crimea
semenanjung yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Para pejabat Ukraina mengatakan bahwa para pemimpin Rusia berusaha melarikan diri dari Crimea karena takut serangan balasan akan menargetkan wilayah tersebut. Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel melakukan percakapan singkat dengan Presiden Serbia Aleksandar Vučić di sela-sela KTT Komunitas Politik Eropa. Namun rupanya di kesempatan tersebut justru terjadi insiden memalukan, di mana Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel menyuruh Volodymyr Zelensky untuk tutup mulut dengan isyarat tangan. Video insiden memalukan bagi Volodymyr Zelensky itu pun beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak Zelensky mencoba berbicara dengan Presiden Serbia Aleksandar Vučić dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel. Namun setelah percakapan singkat, Bettel membuat gerakan khas ke arah Zelensky, yang mana gerakan tangan tersebut diduga mengisyaratkan bahwa Zelensky banyak bicara. Merespon tindakan Perdana Menteri Luxembourg itu, Zelensky sontak memalingkan muka dengan senyum palsu. Ia mencoba menunjukkan kepada wartawan bahwa dia tidak menganggap tindakan Bettel sebagai penghinaan. Sebagai informasi, setelah pertemuan dengan Zelensky, Presiden Serbia menyatakan bahwa percakapan tersebut tidak mengubah posisi Serbia mengenai sanksi terhadap Rusia. Pemimpin Serbia sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa negaranya akan melanjutkan kebijakan netralitas militernya dan akan berusaha bertahan selama mungkin tanpa menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Diketahui sebelumnya, KTT Komunitas Politik Eropa ini digelar pada Kamis 1 Juni 2023 dengan dihadiri oleh beberapa kepala negara, di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan menjadi kepala negara pertama yang tiba di Kastil Mimi di Bulbuaka. Kastil Mimi di Bulbuaka ini lokasinya tidak jauh dari Chisinau, tempat berlangsungnya pertemuan KTT Komunitas Politik Eropa. Sebelumnya, Zelensky juga mengkonfirmasi keikutsertanya dalam KTT tersebut dalam sebuah unggahan di Telegram miliknya. Dia menambahkan bahwa akan ada banyak pertemuan bilateral yang akan membahas beberapa hal, di antaranya mengenai koalisi pejuang, koalisi patriot, Uni Eropa, NATO, serta formula perdamaian Ukraina. Rusia melancarkan serangan terhadap teroris Ukraina yang berada di kota Shebekino, Belgorod pada Kamis 1 Juni 2023 lalu. Video penghancuran teroris Ukraina tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan baru-baru ini, di mana dalam video tersebut menunjukkan UAV berupaya untuk melakukan pengintaian musuh dari udara. Terlihat juga api berkobar pada militan yang muncul dari sistem roket peluncuran ganda. Selain itu, video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan puluhan teroris Ukraina atas serangan roket yang diluncurkan Rusia meski mereka telah bersembunyi di perkebunan hutan. Kementerian Pertahanan melaporkan atas keberanian yang ditunjukkan dalam menangkis serangan teroris, beberapa prajurit dari unit kelompok pasukan Zepat dianugerahi penghargaan negara militer di posisi mereka. Diketahui sebelumnya, teroris Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada Kamis 1 Juni 2023 pagi. Total ada sebanyak 70 militan yang berpartisipasi dalam serangan tersebut. Namun lebih dari 50 diantaranya kini telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Sanapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan teroris sebelumnya juga dianugerahi Order of Courage berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Sebagai informasi, kota Shebekino sendiri terletak sekitar 4 km dari perbatasan dengan Ukraina. Pemukiman yang dihuni oleh 40 ribuan orang ini terus-menerus diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Dalam beberapa hari terakhir, penembakan besar-besaran juga kerap dilakukan. Seperti pada Kamis malam, distrik kota Shebekinski menjadi sasaran serangan kuat dari pasukan Ukraina. Fasilitas infrastruktur energi dan bangunan tempat tinggal pun rusak hingga orang-orang banyak yang meninggalkan kota. Menurut kepala daerah, penembakan juga terus dilakukan secara berkala. Menurut Komandan Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat Letnan Kolonel Alexander Nikitin, serangan tersebut bertujuan untuk merebut sebagian wilayah Rusia. Ia menambahkan saat penyerangan teroris,
musuh terlebih dahulu melakukan persiapan artileri menyerang dengan roket MLRS. Kemudian datanglah alat berat yang suaranya terdengar hingga ke perbatasan, tepatnya di kawasan Sungai Seversky Donetsk. Bahkan menurutnya, detasemen sabotase dan pengintaian hingga 40 orang dan kompi infanteri bermotor yang mendukung kompi tank juga telah ditemukan. Namun tembakan artileri tembakan anti-tank itu berhasil digagalkan, sehingga musuh tidak melewati perbatasan negara dan semua upayanya telah ditolak. Setelah cukup lama menanti, Ukraina kini siap meluncurkan serangan balik kepada Rusia. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Volodymyr Zelensky pada Sabtu 3 Juni 2023 kemarin, di mana dalam keterangannya, ia menyebut bahwa pasukan Ukraina siap merebut kembali wilayahnya yang telah diduduki oleh Rusia. Dalam kesempatan itu, Zelensky juga mengungkapkan kekhawatirannya jika rencana tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan akan banyak korban di pihaknya. Sebelumnya, Zelensky berulang kali memperingatkan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu dan senjata untuk melakukan serangan balik. Sebab hingga kini perlengkapan militer dan senjata yang dipasok ke Ukraina masih belum cukup. Menurutnya, sebagian besar tentara juga akan mati jika Kiev tidak diberikan senjata untuk melawan kekuatan udara Rusia. Pemimpin Ukraina itu juga mengatakan akan berbahaya meluncurkan serangan balik tanpa lebih banyak bantuan Barat dalam melawan serangan udara Rusia. Komentar Zelensky itu dilontarkan saat ibu kota Kiev pekan ini dilanda serangkaian serangan udara termasuk pada siang hari yang jarang terjadi. Dia melanjutkan hanya ada satu senjata, yaitu sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang dapat melindungi langit Ukraina. Oleh karena itu, ia meminta lebih banyak untuk dikirim ke Kiev untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Zelensky menambahkan Presiden Rusia Vladimir Putin harus takut dengan kekuatan dunia. Namun rasa frustasi turut diungkapkan Zelensky kepada para pemimpin Barat menjelang KTT NATO di Vilnius bulan depan. Ukraina terus menekankan agar bisa bergabung dengan aliansi pertahanan tersebut. Ia mengaku bahwa Ukraina paham tidak mungkin bergabung dengan NATO selama invasi Rusia. Sebagai informasi, pada bulan Mei, Kiev mengklaim bahwa pasukannya berhasil mencegat rudal hipersonik Kinzhal Rusia menggunakan sistem pertahanan udara Patriot. Namun Moskow membantah klaim tersebut dan menuduh Ukraina secara rutin melebih-lebihkan efektivitas pertahanan udaranya. Ukraina sendiri telah lama mendiskusikan serangan balasan terhadap Rusia untuk merebut kembali wilayah yang dianggap Kiev sebagai miliknya. Itu telah menunda operasi beberapa kali dengan alasan kekurangan amunisi, senjata, dan bahkan kondisi cuaca buruk. Kembali pada pertengahan Mei, Zelensky mengklaim bahwa Kiev siap untuk melancarkan serangan, namun sambil mempertahankannya membutuhkan lebih banyak senjata Barat. Moskow menyebut jika kenetralan Ukraina bisa menjadi satu kunci utama perdamaian dunia. Diketahui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa hanya keanggotaan penuh dalam aliansi Barat yang dapat memberikan keamanan bagi negaranya. Hal itu dikatakannya pada Jumat 2 Juni 2023 saat negaranya terus mencari jaminan keamanan dari Barat. Zelensky berpendapat jika komitmen yang ada dari anggota NATO untuk saling membela akan menjadi jaminan keamanan terbaik untuk Ukraina. Ia juga mengakui bahwa kecil kemungkinan negaranya dapat bergabung dengan NATO sampai konflik bersenjata dengan Rusia selesai. Di sisi lain, Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanannya. Dan menyebut jika bantuan blok itu ke Ukraina sebagai salah satu alasan pihaknya melancarkan operasi militer di negara tetangga itu pada Februari 2022 lalu. Dan baru-baru ini, Moskow mengatakan bahwa kenetralan Ukraina akan menjadi salah satu kunci utama di mana kondisi untuk perdamaian abadi.
Perang Rusia versus Ukraina masih terus berlangsung hingga Sabtu 3 Juni 2023. Di hari ke-465 ini, pelatihan pasukan Ukraina menggunakan tank canggih AS Abrams telah dimulai. Hal itu diungkapkan oleh perwira tinggi militer Amerika Serikat. Namun demikian, senjata tak akan siap tepat waktu saat serangan balasan Kiev. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, meminta tempat penampungan beroperasi selama 24 jam. Lantaran sebelumnya dilaporkan 3 orang tewas akibat jatuhnya puing-puing dari serangan rudal Rusia. 3 orang termasuk seorang anak tewas dan sedikitnya 11 orang terluka pada Kamis 1 Juni 2023 dini hari. Presiden Volodymyr Zelensky menuduh Klitschko dan para pemimpin kota lainnya lalai. NATO disebut tak akan menerima Ukraina sebagai anggotanya sampai invasi Rusia berhenti. Hal itu disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Jumat 2 Juni 2023. Zelensky mengatakan telah mendesak agar Ukraina menjadi anggota aliansi militer tersebut. Namun para sekutu justru terpecah. Pemerintah Barat saat ini masih mewaspadai langkah apapun yang mungkin membawa aliansi terlibat dalam perang Rusia. Zelensky mengatakan bergabung dengan NATO masih menjadi jaminan keamanan terbaik bagi Kiev. Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan banyak negara Eropa menyadari akan ada masalah yang muncul jika Ukraina bergabung dengan NATO. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak sabar untuk melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Meski ia mengakui serangan balasan itu akan memakan banyak tentara yang tewas dan mengalami kerugian. Ia pun menginginkan sistem Patriot buatan Amerika Serikat yang dianggap mampu menangkal serangan rudal Rusia. Dikutip dari RT.com pada Sabtu 3 Juni, Kepala negara menyatakan Ukraina siap meluncurkan serangan balasan. Meski begitu, Zelensky tidak mengungkapkan tanggal pastinya. Namun ia mengatakan bahwa Kiev tidak bisa lagi menunggu berbulan-bulan. Zelensky tak menampik bahwa serangan itu nantinya akan menimbulkan kerugian besar bagi pasukan Ukraina. Bahkan mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Akan tetapi melihat situasi, ia menilai Rusia semakin superioritas udara, pasti akan membuat pasukan Kiev terkena tembakan musuh. Presiden Ukraina mengakui bahwa peralatan militer dan senjata yang dipasok Barat masih belum cukup. Zelensky lantas menyoroti perlunya pertahanan udara yang lebih kuat. Ia mengklaim bahwa sistem Patriot buatan Amerika Serikat adalah satu-satunya sistem di dunia yang mampu melawan jenis rudal tertentu dari Rusia. Pasukan Ukraina sempat mengumumkan adanya serangan balik yang akan dilakukan pada musim semi. Namun rupanya serangan balasan itu batal dilakukan karena Bakhmut yang telah direbut oleh Rusia. Selain itu, perlengkapan senjata dan pasukan yang memburuk dinilai membuat serangan balik itu tak akan berhasil dilakukan. Juru bicara Amerika Serikat John Kirby menyebut bahwa Ukraina harus memiliki semua yang diperlukan untuk serangan balik yang berhasil. Ia pun yakin bahwa di musim panas situasi militer Kiev akan berubah. Sementara itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan meski operasi itu gagal, namun pihaknya tak akan berhenti membantu Kiev. Diketahui bahwa serangan balasan itu telah direncanakan sejak musim gugur lalu. Bahkan Barat telah berjanji untuk merebut Crimea pada musim panas. Namun kini prajurit Ukraina justru memburuk, ditambah pasukan Rusia yang diklaim telah menguasai Bakhmut. Tetapi menurut penasihat Kepala Kantor Kepresidenan Mikhail Podolyak menyebut bahwa serangan balasan itu telah dimulai. Menurutnya, serangan di garis depan terbentang sejauh 1,5 km itu tidak dilihat oleh semua orang. Di sisi lain, Jenderal Inggris Richard Barron menyebut bahwa pertahanan udara Ukraina melemah. Sebab pasukan udara itu tidak mampu mengusir serangan rudal Rusia dalam serangan balasan. Menurutnya, tidak ada gunanya memimpikan kemenangan. Hal itu lantaran pasukan Ukraina dinilai memiliki masalah kronis terkait pelatihan tentara dan pasokan amunisi. Хто ще катав туди возив? Ніхто не поки не катав. Я были прилеты, там бежали сидят, куда их стреляют? Ой, хорошо, блядь. Что это? Это 150. Да, какая-то залупа.
Может даже танк выставить. Потому что на свисты шуршит, сука. О. Negara Barat secara gamblang menyebut jika mereka kini telah kehabisan senjata untuk dikirim ke Ukraina. Terkait rencana bergabungnya Kiev menjadi anggota NATO, diperkirakan mengalami jalan buntu. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan negara-negara Barat harus mencari senjata di tempat lain untuk menopang Ukraina. Ia awalnya memuji negara Barat karena terus mengirimkan bantuan pertahanan ke Ukraina. Namun pada kenyataannya mereka telah kehabisan senjata dan peralatan yang dapat disumbangkan. Inggris dan negara-negara lain semakin dipaksa untuk membeli senjata di pasar internasional untuk Ukraina, bukannya memanfaatkan stok yang ada. Ketika ditanya tentang prospek Ukraina bergabung dengan NATO, Wallace memperingatkan agar tidak terlalu menjanjikan calon seperti Kiev. Ia meremehkan harapan Kiev untuk bergabung dengan NATO di masa mendatang. Ia tegas mengatakan rencana itu tak akan terjadi dalam waktu dekat. Ukraina kembali dibuat takut dengan peralatan perang dari musuhnya yakni Rusia. Pasalnya terekam video yang menunjukkan UAV atau drone terberat dan terbaru Rusia diluncurkan. Akankah drone ini siap dioperasikan hingga mengancam posisi Ukraina? Video tersebut beredar di Telegram pada Jumat 2 Juni 2023. Dalam video itu terlihat sebuah drone Sirius milik Rusia. Adapun drone tersebut diproduksi oleh perusahaan Constar. Pesawat tak berawak itu telah didemonstrasikan pertama kali tahun 2019 silam. UAV itu pun melintas hingga menyita perhatian warga dan netizen di jagat maya. Pergerakan drone ini membuat Ukraina ketakutan lantaran mampu membuat bom udara seberat 500 kg. Selain itu, drone ini juga mampu membawa bom udara FAP-100. Drone baru memiliki dimensi yang lebih besar, 2 mesin dan muatan yang lebih tinggi. Kemudian Sirius mampu terbang maksimum 7 km dengan kecepatan jelajah 180 km per jam. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menambah personil serangnya dalam perang melawan Ukraina. Tercatat Vladimir Putin akan menambah setidaknya 1,5 juta pasukan menggempur pertahanan pasukan Kiev. Pembentukan unit baru ini dijelaskan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Jenderal Evgeny Burdinsky di wilayah Moskow. Burdinsky mengerahkan unit baru, yakni 5 divisi dan 26 brigade Angkatan Darat Rusia, wilayah baru Komando Angkatan Laut Rusia, serta penambahan 2 distrik militer. Tujuan penambahan pasukan adalah untuk membangun komposisi militer Rusia. Dalam meningkatkan kekuatan di tahun 2023 ini, pembentukan organisasi baru militer Rusia juga dianggap bisa menyelesaikan perang dalam waktu yang relatif singkat. Organisasi baru militer Rusia akan menerima penyebaran personil secara komprehensif, tak terkecuali distribusi peralatan, senjata utama, hingga material lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menambah personil serangnya dalam perang melawan Ukraina. Tercatat Vladimir Putin akan menambah setidaknya 1,5 juta pasukan menggempur pertahanan pasukan Kiev. Pembentukan unit baru ini dijelaskan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Jenderal Evgeny Burdinsky di wilayah Moskow. Burdinsky mengerahkan unit baru, yakni 5 divisi dan 26 brigade Angkatan Darat Rusia, wilayah baru Komando Angkatan Laut Rusia, serta penambahan 2 distrik militer. Tujuan penambahan pasukan adalah untuk membangun komposisi militer Rusia. Dalam meningkatkan kekuatan di tahun 2023 ini, pembentukan organisasi baru militer Rusia juga dianggap bisa menyelesaikan perang dalam waktu yang relatif singkat. Organisasi baru militer Rusia akan menerima penyebaran personil secara komprehensif, tak terkecuali distribusi peralatan, senjata utama, hingga material lainnya. Nasib malang kini harus dialami Ukraina lantaran kekurangan senjata untuk melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala Kantor Volodymyr Zelensky, yakni Lord Zova. Dilansir dari ria.ru, Zova menyatakan, Zelensky telah mengunjungi sejumlah negara dalam beberapa terakhir ini. Tujuannya ialah untuk mendapatkan lebih banyak senjata.
Lanjut, pihaknya menyatakan serangan yang diluncurkan pasukan bersenjata Rusia telah menghabiskan stok rudal pertahanan udara. Selain itu juga membuat Kiev kekurangan peluru untuk sistem pertahanan udara. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan bahwa Ukraina tengah membutuhkan pasokan senjata dari Barat. Namun, negara tersebut tak dapat memberikan senjata dalam waktu yang singkat. Drone Ukraina kembali berulah dengan menghantam hingga merusak sejumlah fasilitas bangunan di desa Murom, distrik Sebekino. Bangunan tersebut diantaranya sekolah, taman kanak-kanak, serta fasilitas medis terbakar. Selain itu, menurut Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sistem pertahanan udara di atas Belgorod meledak. Kendati demikian, ulah penembakan yang dilakukan Ukraina tak menimbulkan korban jiwa. Seperti diketahui, Ukraina tak hanya menyerang wilayah distrik Sebekino pada Sabtu 3 Juni 2023. Dilaporkan Ukraina juga menyerang di Melitopol, wilayah Zaporozhye. Akibat pecahan roket yang berjatuhan lantas merusak sejumlah bangunan tempat tinggal di pemukiman Mirny. Terkait dengan serangan tersebut, sekira 3 orang mengalami luka-luka dan tengah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Pasukan Rusia menyatakan kekhawatirannya terhadap fakta perihal senjatanya yang secara ilegal diekspor kembali Ukraina. Seperti diketahui, senjata Rusia yakni Soviet yang diekspor kembali ke Ukraina kerap berakhir di pasar gelap. Hal tersebut disampaikan oleh Layanan Federal Rusia untuk kerjasama teknik militer pada Sabtu 3 Juni 2023. Lantaran hal tersebut, pengeksporan secara ilegal dari sejumlah negara yang tak bertanggung jawab dengan dalih bantuan kepada rezim Kiev semakin meningkat. Kendati demikian, dengan adanya kejadian itu pula Rusia dapat menilai pragmatisme dan ketahanan yang masuk akal, yakni tentunya dari mitra tradisional yang mempercayai keandalan dan efisiensi yang cukup tinggi dari senjata Rusia beserta perangkat keras militer. Diketahui sebelumnya pada Sabtu 3 Juni 2023, senjata yang dibuat Rusia untuk bertempur tak memenuhi persyaratan kualitas. Lantas kala itu Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace, mengklaim pada konferensi keamanan dialog Shangri-La, mengimbau negara pengimpor untuk mengembalikan ke penjual. Benar, serangan di Rusia dilaporkan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Hal ini seiring dengan pernyataan Zelensky yang mengklaim bahwa pasukannya bersiap untuk melancarkan serangan balasan besar-besaran. Sekitar 850 rudal dan proyektil lainnya dilaporkan diluncurkan di Sebekino, yakni sebuah kota madya di wilayah tersebut yang terletak tepat di dekat perbatasan dengan Ukraina pada Jumat kemarin. Informasi tersebut disampaikan oleh Vyacheslav Gladkov, Gubernur wilayah Belgorod, Rusia. Gubernur menambahkan bahwa serangan tersebut melukai 16 orang yang tengah dirawat di sebuah rumah sakit di pusat kota kawasan itu. Kejadian tersebut juga menewaskan 2 wanita dari desa Maslov Pristan. Selain itu, Gladkov menyebut bahwa penembakan itu juga menyebabkan kerusakan pada banyak bangunan di wilayah itu. Di antaranya 10 bangunan industri dan bisnis, 3 gedung perkantoran, dan sebuah asrama. Kota perbatasan lainnya, Belgorod, Greivoron, kira-kira 70 mil sebelah barat Sebekino, juga mengalami 65 serangan mortir dalam beberapa hari terakhir, meskipun tidak ada korban luka yang dilaporkan ada di wilayah tersebut. Sementara itu, kelompok pemberontak Rusia pro-Ukraina dilaporkan masih aktif di Belgorod, meski klaim sebelumnya dari Kremlin bahwa mereka telah berhasil dipukul mundur.
Bahkan salah satu kelompok Legiun Kebebasan Rusia telah memposting rekaman pertempuran yang ekstensif secara online dan mengatakan bahwa mereka telah menghadapi perlawanan kuat dari pasukan Rusia. Sebagai informasi, serangkaian serangan di Belgorod terjadi di tengah laporan lama bahwa Ukraina tengah mempersiapkan serangan balasan yang cukup besar terhadap pasukan Rusia saat invasi memasuki bulan ke-16. Di mana Sabtu lalu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ia mengatakan bahwa pasukan negaranya siap untuk melancarkan operasi dengan tujuan untuk merebut kembali tanah yang diambil oleh Rusia. Presiden juga menyatakan optimisme atas peluang negaranya dalam perjuangan yang akan datang. Rusia saat ini mempertahankan cengkraman di sebagian wilayah Ukraina di selatan dan timur setelah berusaha mencaplok 4 wilayah di sepanjang perbatasan timur Ukraina pada musim gugur yang lalu. Sebelum langkah yang telah ditolak mentah-mentah sebuah langkah yang telah ditolak mentah-mentah di panggung internasional. Laporan juga menunjukkan bahwa Ukraina sedang bersiap untuk meluncurkan upaya untuk merebut kembali Crimea semenanjung yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Para pejabat Ukraina mengatakan bahwa para pemimpin Rusia berusaha melarikan diri dari Crimea karena takut serangan balasan akan menargetkan wilayah tersebut. Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel melakukan percakapan singkat dengan Presiden Serbia Aleksandar Vučić di sela-sela KTT Komunitas Politik Eropa. Namun rupanya di kesempatan tersebut justru terjadi insiden memalukan, di mana Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel menyuruh Volodymyr Zelensky untuk tutup mulut dengan isyarat tangan. Video insiden memalukan bagi Volodymyr Zelensky itu pun beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak Zelensky mencoba berbicara dengan Presiden Serbia Aleksandar Vučić dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel. Namun setelah percakapan singkat, Bettel membuat gerakan khas ke arah Zelensky, yang mana gerakan tangan tersebut diduga mengisyaratkan bahwa Zelensky banyak bicara. Merespon tindakan Perdana Menteri Luxembourg itu, Zelensky sontak memalingkan muka dengan senyum palsu. Ia mencoba menunjukkan kepada wartawan bahwa dia tidak menganggap tindakan Bettel sebagai penghinaan. Sebagai informasi, setelah pertemuan dengan Zelensky, Presiden Serbia menyatakan bahwa percakapan tersebut tidak mengubah posisi Serbia mengenai sanksi terhadap Rusia. Pemimpin Serbia sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa negaranya akan melanjutkan kebijakan netralitas militernya dan akan berusaha bertahan selama mungkin tanpa menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Diketahui sebelumnya, KTT Komunitas Politik Eropa ini digelar pada Kamis 1 Juni 2023 dengan dihadiri oleh beberapa kepala negara, di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan menjadi kepala negara pertama yang tiba di Kastil Mimi di Bulbuaka. Kastil Mimi di Bulbuaka ini lokasinya tidak jauh dari Chisinau, tempat berlangsungnya pertemuan KTT Komunitas Politik Eropa. Sebelumnya, Zelensky juga mengkonfirmasi keikutsertanya dalam KTT tersebut dalam sebuah unggahan di Telegram miliknya. Dia menambahkan bahwa akan ada banyak pertemuan bilateral yang akan membahas beberapa hal, di antaranya mengenai koalisi pejuang, koalisi patriot, Uni Eropa, NATO, serta formula perdamaian Ukraina. Rusia melancarkan serangan terhadap teroris Ukraina yang berada di kota Shebekino, Belgorod pada Kamis 1 Juni 2023 lalu. Video penghancuran teroris Ukraina tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan baru-baru ini, di mana dalam video tersebut menunjukkan UAV berupaya untuk melakukan pengintaian musuh dari udara. Terlihat juga api berkobar pada militan yang muncul dari sistem roket peluncuran ganda. Selain itu, video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan puluhan teroris Ukraina atas serangan roket yang diluncurkan Rusia meski mereka telah bersembunyi di perkebunan hutan. Kementerian Pertahanan melaporkan atas keberanian yang ditunjukkan dalam menangkis serangan teroris, beberapa prajurit dari unit kelompok pasukan Zepat dianugerahi penghargaan negara militer di posisi mereka. Diketahui sebelumnya, teroris Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada Kamis 1 Juni 2023 pagi.
Total ada sebanyak 70 militan yang berpartisipasi dalam serangan tersebut. Namun lebih dari 50 diantaranya kini telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Sanapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan teroris sebelumnya juga dianugerahi Order of Courage berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Sebagai informasi, kota Sebekino sendiri terletak sekitar 4 km dari perbatasan dengan Ukraina. Pemukiman yang dihuni oleh 40 ribuan orang ini terus-menerus diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Dalam beberapa hari terakhir, penembakan besar-besaran juga kerap dilakukan. Seperti pada Kamis malam, distrik kota Sebekinski menjadi sasaran serangan kuat dari pasukan Ukraina. Fasilitas infrastruktur energi dan bangunan tempat tinggal pun rusak hingga orang-orang banyak yang meninggalkan kota. Menurut kepala daerah, penembakan juga terus dilakukan secara berkala. Menurut Komandan Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat Letnan Kolonel Alexander Nikitin, serangan tersebut bertujuan untuk merebut sebagian wilayah Rusia. Ia menambahkan saat penyerangan teroris, musuh terlebih dahulu melakukan persiapan artileri menyerang dengan roket MLRS. Kemudian datanglah alat berat yang suaranya terdengar hingga ke perbatasan, tepatnya di kawasan Sungai Seversky Donetsk. Bahkan menurutnya, detasemen sabotase dan pengintaian hingga 40 orang dan kompi infanteri bermotor yang mendukung kompi tank juga telah ditemukan. Namun tembakan artileri tembakan anti-tank itu berhasil digagalkan, sehingga musuh tidak melewati perbatasan negara dan semua upayanya telah ditolak. Setelah cukup lama menanti, Ukraina kini siap meluncurkan serangan balik kepada Rusia. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Volodymyr Zelensky pada Sabtu 3 Juni 2023 kemarin, di mana dalam keterangannya, ia menyebut bahwa pasukan Ukraina siap merebut kembali wilayahnya yang telah diduduki oleh Rusia. Dalam kesempatan itu, Zelensky juga mengungkapkan kekhawatirannya jika rencana tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan akan banyak korban di pihaknya. Sebelumnya, Zelensky berulang kali memperingatkan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu dan senjata untuk melakukan serangan balik. Sebab hingga kini perlengkapan militer dan senjata yang dipasok ke Ukraina masih belum cukup. Menurutnya, sebagian besar tentara juga akan mati jika Kiev tidak diberikan senjata untuk melawan kekuatan udara Rusia. Pemimpin Ukraina itu juga mengatakan akan berbahaya meluncurkan serangan balik tanpa lebih banyak bantuan Barat dalam melawan serangan udara Rusia. Komentar Zelensky itu dilontarkan saat ibu kota Kiev pekan ini dilanda serangkaian serangan udara termasuk pada siang hari yang jarang terjadi. Dia melanjutkan hanya ada satu senjata, yaitu sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang dapat melindungi langit Ukraina. Oleh karena itu, ia meminta lebih banyak untuk dikirim ke Kiev untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Zelensky menambahkan Presiden Rusia Vladimir Putin harus takut dengan kekuatan dunia. Namun rasa frustasi turut diungkapkan Zelensky kepada para pemimpin Barat menjelang KTT NATO di Vilnius bulan depan. Ukraina terus menekankan agar bisa bergabung dengan aliansi pertahanan tersebut. Ia mengaku bahwa Ukraina paham tidak mungkin bergabung dengan NATO selama invasi Rusia. Sebagai informasi, pada bulan Mei, Kiev mengklaim bahwa pasukannya berhasil mencegat rudal hipersonik Kinzhal Rusia menggunakan sistem pertahanan udara Patriot. Namun Moskow membantah klaim tersebut dan menuduh Ukraina secara rutin melebih-lebihkan efektivitas pertahanan udaranya. Ukraina sendiri telah lama mendiskusikan serangan balasan terhadap Rusia untuk merebut kembali wilayah yang dianggap Kiev sebagai miliknya. Itu telah menunda operasi beberapa kali dengan alasan kekurangan amunisi, senjata, dan bahkan kondisi cuaca buruk. Kembali pada pertengahan Mei, Zelensky mengklaim bahwa Kiev siap untuk melancarkan serangan, namun sambil mempertahankannya membutuhkan lebih banyak senjata Barat. Moskow menyebut jika kenetralan Ukraina bisa menjadi satu kunci utama perdamaian.
dunia. Diketahui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa hanya keanggotaan penuh dalam aliansi Barat yang dapat memberikan keamanan bagi negaranya. Hal itu dikatakannya pada Jumat 2 Juni 2023 saat negaranya terus mencari jaminan keamanan dari Barat. Zelensky berpendapat jika komitmen yang ada dari anggota NATO untuk saling membela akan menjadi jaminan keamanan terbaik untuk Ukraina. Ia juga mengakui bahwa kecil kemungkinan negaranya dapat bergabung dengan NATO sampai konflik bersenjata dengan Rusia selesai. Di sisi lain, Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanannya. Dan menyebut jika bantuan blok itu ke Ukraina sebagai salah satu alasan pihaknya melancarkan operasi militer di negara tetangga itu pada Februari 2022 lalu. Dan baru-baru ini, Moskow mengatakan bahwa kenetralan Ukraina akan menjadi salah satu kunci utama di mana kondisi untuk perdamaian abadi. Perang Rusia versus Ukraina masih terus berlangsung hingga Sabtu 3 Juni 2023. Di hari ke-465 ini, pelatihan pasukan Ukraina menggunakan tank canggih AS Abrams telah dimulai. Hal itu diungkapkan oleh perwira tinggi militer Amerika Serikat. Namun demikian, senjata tak akan siap tepat waktu saat serangan balasan Kiev. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, meminta tempat penampungan beroperasi selama 24 jam. Lantaran sebelumnya dilaporkan 3 orang tewas akibat jatuhnya puing-puing dari serangan rudal Rusia. 3 orang termasuk seorang anak tewas dan sedikitnya 11 orang terluka pada Kamis 1 Juni 2023 dini hari. Presiden Volodymyr Zelensky menuduh Klitschko dan para pemimpin kota lainnya lalai. NATO disebut tak akan menerima Ukraina sebagai anggotanya sampai invasi Rusia berhenti. Hal itu disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Jumat 2 Juni 2023. Zelensky mengatakan telah mendesak agar Ukraina menjadi anggota aliansi militer tersebut. Namun para sekutu justru terpecah. Pemerintah Barat saat ini masih mewaspadai langkah apapun yang mungkin membawa aliansi terlibat dalam perang Rusia. Zelensky mengatakan bergabung dengan NATO masih menjadi jaminan keamanan terbaik bagi Kiev. Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan banyak negara Eropa menyadari akan ada masalah yang muncul jika Ukraina bergabung dengan NATO. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak sabar untuk melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Meski ia mengakui serangan balasan itu akan memakan banyak tentara yang tewas dan mengalami kerugian. Ia pun menginginkan sistem Patriot buatan Amerika Serikat yang dianggap mampu menangkal serangan rudal Rusia. Dikutip dari RT.com pada Sabtu 3 Juni, Kepala negara menyatakan Ukraina siap meluncurkan serangan balasan. Meski begitu, Zelensky tidak mengungkapkan tanggal pastinya. Namun ia mengatakan bahwa Kiev tidak bisa lagi menunggu berbulan-bulan. Zelensky tak menampik bahwa serangan itu nantinya akan menimbulkan kerugian besar bagi pasukan Ukraina. Bahkan mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Akan tetapi melihat situasi, ia menilai Rusia semakin superioritas udara, pasti akan membuat pasukan Kiev terkena tembakan musuh. Presiden Ukraina mengakui bahwa peralatan militer dan senjata yang dipasok Barat masih belum cukup. Zelensky lantas menyoroti perlunya pertahanan udara yang lebih kuat. Ia mengklaim bahwa sistem Patriot buatan Amerika Serikat adalah satu-satunya sistem di dunia yang mampu melawan jenis rudal tertentu dari Rusia. Pasukan Ukraina sempat mengumumkan adanya serangan balik yang akan dilakukan pada musim semi. Namun rupanya serangan balasan itu batal dilakukan karena Bakhmut yang telah direbut oleh Rusia. Selain itu, perlengkapan senjata dan pasukan yang memburuk dinilai membuat serangan balik itu tak akan berhasil dilakukan. Juru bicara Amerika Serikat John Kirby menyebut bahwa Ukraina harus memiliki semua yang diperlukan untuk serangan balik yang berhasil. Ia pun yakin bahwa di musim panas situasi militer Kiev akan berubah.
Sementara itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan meski operasi itu gagal, namun pihaknya tak akan berhenti membantu Kiev. Diketahui bahwa serangan balasan itu telah direncanakan sejak musim gugur lalu. Bahkan Barat telah berjanji untuk merebut Crimea pada musim panas. Namun kini prajurit Ukraina justru memburuk, ditambah pasukan Rusia yang diklaim telah menguasai Bakhmut. Tetapi menurut penasihat Kepala Kantor Kepresidenan Mikhail Podolyak menyebut bahwa serangan balasan itu telah dimulai. Menurutnya, serangan di garis depan terbentang sejauh 1,5 km itu tidak dilihat oleh semua orang. Di sisi lain, Jenderal Inggris Richard Barron menyebut bahwa pertahanan udara Ukraina melemah, sebab pasukan udara itu tidak mampu mengusir serangan rudal Rusia dalam serangan balasan. Menurutnya, tidak ada gunanya memimpikan kemenangan. Hal itu lantaran pasukan Ukraina dinilai memiliki masalah kronis terkait pelatihan tentara dan pasokan amunisi. Кто шека там туда возит? Никто пока не хотел. Я были прилеты, бомбировали себя, куда и стреляют. Ой, хорошо, блядь. Что это? Это 150. Да, какая-то залупа. Может даже танк выставить. Потому что не свистит, шуршит, сука. О. Negara Barat secara gamblang menyebut jika mereka kini telah kehabisan senjata untuk dikirim ke Ukraina terkait rencana bergabungnya Kiev menjadi anggota NATO diperkirakan mengalami jalan buntu. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan negara-negara Barat harus mencari senjata di tempat lain untuk menopang Ukraina. Ia awalnya memuji negara Barat karena terus mengirimkan bantuan pertahanan ke Ukraina. Namun pada kenyataannya mereka telah kehabisan senjata dan peralatan yang dapat disumbangkan. Inggris dan negara-negara lain semakin dipaksa untuk membeli senjata di pasar internasional untuk Ukraina, bukannya memanfaatkan stok yang ada. Ketika ditanya tentang prospek Ukraina bergabung dengan NATO, Wallace memperingatkan agar tidak terlalu menjanjikan calon seperti Kiev yang meremehkan harapan Kiev untuk bergabung dengan NATO di masa mendatang. Ia tegas mengatakan rencana itu tak akan terjadi dalam waktu dekat. Ukraina kembali dibuat takut dengan peralatan perang dari musuhnya yakni Rusia. Pasalnya terekam video yang menunjukkan UAV atau drone terberat dan terbaru Rusia diluncurkan. Akankah drone ini siap dioperasikan hingga mengancam posisi Ukraina? Video tersebut beredar di Telegram pada Jumat 2 Juni 2023. Dalam video itu terlihat sebuah drone Sirius milik Rusia. Adapun drone tersebut diproduksi oleh perusahaan Constar. Pesawat tak berawak itu telah didemonstrasikan pertama kali tahun 2019 silam. UAV itu pun melintas hingga menyita perhatian warga dan netizen di jagat maya. Pergerakan drone ini membuat Ukraina ketakutan lantaran mampu membuat bom udara seberat 500 kg. Selain itu, drone ini juga mampu membawa bom udara FAP-100. Drone baru memiliki dimensi yang lebih besar, 2 mesin dan muatan yang lebih tinggi. Kemudian Sirius mampu terbang maksimum 7 km dengan kecepatan jelajah 180 km per jam. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menambah personil serangnya dalam perang melawan Ukraina. Tercatat Vladimir Putin akan menambah setidaknya 1,5 juta pasukan menggempur pertahanan pasukan Kiev. Pembentukan unit baru ini dijelaskan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Jenderal Evgeny Burdinsky di wilayah Moskow. Burdinsky mengerahkan unit baru, yakni 5 divisi dan 26 brigade Angkatan Darat Rusia, wilayah baru Komando Angkatan Laut Rusia, serta penambahan 2 distrik militer. Tujuan penambahan pasukan adalah untuk membangun komposisi militer Rusia. Dalam meningkatkan kekuatan di tahun 2023 ini, pembentukan organisasi baru militer Rusia juga dianggap bisa menyelesaikan perang dalam waktu yang relatif singkat. Organisasi baru militer Rusia akan menerima penyebaran personil secara komprehensif, tak terkecuali distribusi peralatan, senjata utama, hingga material lainnya.
Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menambah personil serangnya dalam perang melawan Ukraina. Tercatat Vladimir Putin akan menambah setidaknya 1,5 juta pasukan menggempur pertahanan pasukan Kiev. Pembentukan unit baru ini dijelaskan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Jenderal Evgeny Burdinsky di wilayah Moskow. Burdinsky mengerahkan unit baru, yakni 5 divisi dan 26 brigade Angkatan Darat Rusia, wilayah baru Komando Angkatan Laut Rusia, serta penambahan 2 distrik militer. Tujuan penambahan pasukan adalah untuk membangun komposisi militer Rusia. Dalam meningkatkan kekuatan di tahun 2023 ini, pembentukan organisasi baru militer Rusia juga dianggap bisa menyelesaikan perang dalam waktu yang relatif singkat. Organisasi baru militer Rusia akan menerima penyebaran personil secara komprehensif, tak terkecuali distribusi peralatan, senjata utama, hingga material lainnya. Nasib malang kini harus dialami Ukraina lantaran kekurangan senjata untuk melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala Kantor Volodymyr Zelensky, yakni Lord Zova. Dilansir dari ria.ru, Zova menyatakan, Zelensky telah mengunjungi sejumlah negara dalam beberapa terakhir ini. Tujuannya ialah untuk mendapatkan lebih banyak senjata. Lanjut, pihaknya menyatakan serangan yang diluncurkan pasukan bersenjata Rusia telah menghabiskan stok rudal pertahanan udara. Selain itu juga membuat Kiev kekurangan peluru untuk sistem pertahanan udara. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan bahwa Ukraina tengah membutuhkan pasokan senjata dari Barat. Namun, negara tersebut tak dapat memberikan senjata dalam waktu yang singkat. Drone Ukraina kembali berulah dengan menghantam hingga merusak sejumlah fasilitas bangunan di desa Murom, distrik Sebekino. Bangunan tersebut diantaranya sekolah, taman kanak-kanak, serta fasilitas medis terbakar. Selain itu, menurut Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sistem pertahanan udara di atas Belgorod meledak. Kendati demikian, ulah penembakan yang dilakukan Ukraina tak menimbulkan korban jiwa. Seperti diketahui, Ukraina tak hanya menyerang wilayah distrik Sebekino pada Sabtu 3 Juni 2023. Dilaporkan Ukraina juga menyerang di Melitopol, wilayah Zaporozhye. Akibat pecahan roket yang berjatuhan lantas merusak sejumlah bangunan tempat tinggal di pemukiman Mirny. Terkait dengan serangan tersebut, segera 3 orang mengalami luka-luka dan tengah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Pasukan Rusia menyatakan kekhawatirannya terhadap fakta perihal senjatanya yang secara ilegal diekspor kembali Ukraina. Seperti diketahui, senjata Rusia yakni Soviet yang diekspor kembali ke Ukraina kerap berakhir di pasar gelap. Hal tersebut disampaikan oleh Layanan Federal Rusia untuk kerjasama teknik militer pada Sabtu 3 Juni 2023. Lantaran hal tersebut, pengeksporan secara ilegal dari sejumlah negara yang tak bertanggung jawab dengan dalih bantuan kepada rezim Kiev semakin meningkat. Kendati demikian, dengan adanya kejadian itu pula Rusia dapat menilai pragmatisme dan ketahanan yang masuk akal, yakni tentunya dari mitra tradisional yang mempercayai keandalan dan efisiensi yang cukup tinggi dari senjata Rusia beserta perangkat keras militer. Diketahui sebelumnya pada Sabtu 3 Juni 2023, senjata yang dibuat Rusia untuk bertempur tak memenuhi persyaratan kualitas. Lantas kala itu Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace, mengklaim pada konferensi keamanan dialog Shangri-La mengimbau negara pengimpor untuk mengembalikan ke penjual.
Tribunal serangan di Rusia dilaporkan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Hal ini seiring dengan pernyataan Zelensky yang mengklaim bahwa pasukannya bersiap untuk melancarkan serangan balasan besar-besaran. Sekitar 850 rudal dan proyektil lainnya dilaporkan diluncurkan di Shebekino, yakni sebuah kota madya di wilayah tersebut yang terletak tepat di dekat perbatasan dengan Ukraina pada Jumat kemarin. Informasi tersebut disampaikan oleh Vyacheslav Gladkov, gubernur wilayah Belgorod, Rusia. Gubernur menambahkan bahwa serangan tersebut melukai 16 orang yang tengah dirawat di sebuah rumah sakit di pusat kota kawasan itu. Kejadian tersebut juga menewaskan 2 wanita dari desa Maslov Pristan. Selain itu, Gladkov menyebut bahwa penembakan itu juga menyebabkan kerusakan pada banyak bangunan di wilayah itu. Di antaranya 10 bangunan industri dan bisnis, 3 gedung perkantoran, dan sebuah asrama. Kota perbatasan lainnya, Belgorod, Greivoron, kira-kira 70 mil sebelah barat Shebekino juga mengalami 65 serangan mortir dalam beberapa hari terakhir, meskipun tidak ada korban luka yang dilaporkan ada di wilayah tersebut. Sementara itu, kelompok pemberontak Rusia pro-Ukraina dilaporkan masih aktif di Belgorod, meski klaim sebelumnya dari Kremlin bahwa mereka telah berhasil dipukul mundur. Bahkan salah satu kelompok Legium Kebebasan Rusia telah memposting rekaman pertempuran yang ekstensif secara online dan mengatakan bahwa mereka telah menghadapi perlawanan kuat dari pasukan Rusia. Sebagai informasi, serangkaian serangan di Belgorod terjadi di tengah laporan lama bahwa Ukraina tengah mempersiapkan serangan balasan yang cukup besar terhadap pasukan Rusia saat invasi memasuki bulan ke-16. Di mana Sabtu lalu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengatakan bahwa pasukan negaranya siap untuk melancarkan operasi dengan tujuan untuk merebut kembali tanah yang diambil oleh Rusia. Presiden juga menyatakan optimisme atas peluang negaranya dalam perjuangan yang akan datang. Rusia saat ini mempertahankan cengkraman di sebagian wilayah Ukraina di selatan dan timur setelah berusaha mencaplok 4 wilayah di sepanjang perbatasan timur Ukraina pada musim gugur yang lalu. Sebelum langkah yang telah ditolak mentah-mentah sebuah langkah yang telah ditolak mentah-mentah di panggung internasional. Laporan juga menunjukkan bahwa Ukraina sedang bersiap untuk meluncurkan upaya untuk merebut kembali Crimea semenanjung yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Para pejabat Ukraina mengatakan bahwa para pemimpin Rusia berusaha melarikan diri dari Crimea karena takut serangan balasan akan menargetkan wilayah tersebut. Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel melakukan percakapan singkat dengan Presiden Serbia Aleksandar Vučić di sela-sela KTT Komunitas Politik Eropa. Namun rupanya di kesempatan tersebut justru terjadi insiden memalukan, di mana Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel menyuruh Volodymyr Zelensky untuk tutup mulut dengan isyarat tangan. Video insiden memalukan bagi Volodymyr Zelensky itu pun beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak Zelensky mencoba berbicara dengan Presiden Serbia Aleksandar Vučić dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel. Namun setelah percakapan singkat, Bettel membuat gerakan khas ke arah Zelensky, yang mana gerakan tangan tersebut diduga mengisyaratkan bahwa Zelensky banyak bicara. Merespon tindakan Perdana Menteri Luxembourg itu, Zelensky sontak memalingkan muka dengan senyum palsu. Ia mencoba menunjukkan kepada wartawan bahwa dia tidak menganggap tindakan Bettel sebagai penghinaan. Sebagai informasi, setelah pertemuan dengan Zelensky, Presiden Serbia menyatakan bahwa percakapan tersebut tidak mengubah posisi Serbia mengenai sanksi terhadap Rusia. Pemimpin Serbia sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa negaranya akan melanjutkan kebijakan netralitas militernya dan akan berusaha bertahan selama mungkin tanpa menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Diketahui sebelumnya, KTT Komunitas Politik Eropa ini digelar pada Kamis 1 Juni 2023 dengan dihadiri oleh beberapa kepala negara, di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan menjadi kepala negara pertama yang tiba di Kastil Mimi di Bulbuaka. Kastil Mimi
Di Bulboaka ini lokasinya tidak jauh dari Chisinau, tempat berlangsungnya pertemuan KTT Komunitas Politik Eropa. Sebelumnya, Zelensky juga mengkonfirmasi keikutsertanya dalam KTT tersebut dalam sebuah unggahan di Telegram miliknya. Dia menambahkan bahwa akan ada banyak pertemuan bilateral yang akan membahas beberapa hal, di antaranya mengenai koalisi pejuang, koalisi Patriot, Uni Eropa, NATO, serta formula perdamaian Ukraina. Rusia melancarkan serangan terhadap teroris Ukraina yang berada di kota Shebekino, Belgorod pada Kamis 1 Juni 2023 lalu. Video penghancuran teroris Ukraina tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan baru-baru ini, di mana dalam video tersebut menunjukkan UAV berupaya untuk melakukan pengintaian musuh dari udara. Terlihat juga api berkobar pada militan yang muncul dari sistem roket peluncuran ganda. Selain itu, video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan puluhan teroris Ukraina atas serangan roket yang diluncurkan Rusia meski mereka telah bersembunyi di perkebunan hutan. Kementerian Pertahanan melaporkan atas keberanian yang ditunjukkan dalam menangkis serangan teroris, beberapa prajurit dari unit kelompok pasukan Zepat dianugerahi penghargaan negara militer di posisi mereka. Diketahui sebelumnya, teroris Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada Kamis 1 Juni 2023 pagi. Total ada sebanyak 70 militan yang berpartisipasi dalam serangan tersebut. Namun lebih dari 50 diantaranya kini telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Sanapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan teroris sebelumnya juga dianugerahi Order of Courage berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Sebagai informasi, kota Shebekino sendiri terletak sekitar 4 km dari perbatasan dengan Ukraina. Pemukiman yang dihuni oleh 40 ribuan orang ini terus-menerus diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Dalam beberapa hari terakhir, penembakan besar-besaran juga kerap dilakukan. Seperti pada Kamis malam, distrik kota Shebekinski menjadi sasaran serangan kuat dari pasukan Ukraina. Fasilitas infrastruktur energi dan bangunan tempat tinggal pun rusak hingga orang-orang banyak yang meninggalkan kota. Menurut kepala daerah, penembakan juga terus dilakukan secara berkala. Menurut Komandan Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat Letnan Kolonel Alexander Nikitin, serangan tersebut bertujuan untuk merebut sebagian wilayah Rusia. Ia menambahkan saat penyerangan teroris, musuh terlebih dahulu melakukan persiapan artileri menyerang dengan roket MLRS. Kemudian datanglah alat berat yang suaranya terdengar hingga ke perbatasan, tepatnya di kawasan Sungai Seversky Donetsk. Bahkan menurutnya, detasemen sabotase dan pengintaian hingga 40 orang dan kompi infanteri bermotor yang mendukung kompi tank juga telah ditemukan. Namun tembakan artileri tembakan anti-tank itu berhasil digagalkan, sehingga musuh tidak melewati perbatasan negara dan semua upayanya telah ditolak. Setelah cukup lama menanti, Ukraina kini siap meluncurkan serangan balik kepada Rusia. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Volodymyr Zelensky pada Sabtu 3 Juni 2023 kemarin, di mana dalam keterangannya, ia menyebut bahwa pasukan Ukraina siap merebut kembali wilayahnya yang telah diduduki oleh Rusia. Dalam kesempatan itu, Zelensky juga mengungkapkan kekhawatirannya jika rencana tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan akan banyak korban di pihaknya. Sebelumnya, Zelensky berulang kali memperingatkan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu dan senjata untuk melakukan serangan balik. Sebab hingga kini perlengkapan militer dan senjata yang dipasok ke Ukraina masih belum cukup. Menurutnya, sebagian besar tentara juga akan mati jika Kiev tidak diberikan senjata untuk melawan kekuatan udara Rusia. Pemimpin Ukraina itu juga mengatakan akan berbahaya meluncurkan serangan balik tanpa lebih banyak bantuan Barat dalam melawan serangan udara Rusia. Komentar Zelensky itu dilontarkan saat ibu kota Kiev pekan ini dilanda serangkaian serangan udara termasuk pada siang hari yang jarang terjadi. Dia melanjutkan hanya ada satu senjata, yaitu sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang dapat melindungi langit Ukraina. Oleh karena itu, ia meminta lebih banyak untuk dikirim ke Kiev untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa.
Zelensky menambahkan Presiden Rusia Vladimir Putin harus takut dengan kekuatan dunia. Namun rasa frustasi turut diungkapkan Zelensky kepada para pemimpin Barat menjelang KTT NATO di Vilnius bulan depan. Ukraina terus menekankan agar bisa bergabung dengan aliansi pertahanan tersebut. Ia mengaku bahwa Ukraina paham tidak mungkin bergabung dengan NATO selama invasi Rusia. Sebagai informasi, pada bulan Mei, Kiev mengklaim bahwa pasukannya berhasil mencegat rudal hipersonik Kinzhal Rusia menggunakan sistem pertahanan udara Patriot. Namun Moskow membantah klaim tersebut dan menuduh Ukraina secara rutin melebih-lebihkan efektivitas pertahanan udaranya. Ukraina sendiri telah lama mendiskusikan serangan balasan terhadap Rusia untuk merebut kembali wilayah yang dianggap Kiev sebagai miliknya. Itu telah menunda operasi beberapa kali dengan alasan kekurangan amunisi, senjata, dan bahkan kondisi cuaca buruk. Kembali pada pertengahan Mei, Zelensky mengklaim bahwa Kiev siap untuk melancarkan serangan. Namun sambil mempertahankannya membutuhkan lebih banyak senjata barat. Moskow menyebut jika kenetralan Ukraina bisa menjadi satu kunci utama perdamaian dunia. Diketahui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa hanya keanggotaan penuh dalam aliansi Barat yang dapat memberikan keamanan bagi negaranya. Hal itu dikatakannya pada Jumat 2 Juni 2023 saat negaranya terus mencari jaminan keamanan dari Barat. Zelensky berpendapat jika komitmen yang ada dari anggota NATO untuk saling membela akan menjadi jaminan keamanan terbaik untuk Ukraina. Ia juga mengakui bahwa kecil kemungkinan negaranya dapat bergabung dengan NATO sampai konflik bersenjata dengan Rusia selesai. Di sisi lain, Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanannya. Dan menyebut jika bantuan blok itu ke Ukraina sebagai salah satu alasan pihaknya melancarkan operasi militer di negara tetangga itu pada Februari 2022 lalu. Dan baru-baru ini, Moskow mengatakan bahwa kenetralan Ukraina akan menjadi salah satu kunci utama di mana kondisi untuk perdamaian abadi. Perang Rusia versus Ukraina masih terus berlangsung hingga Sabtu 3 Juni 2023. Di hari ke-465 ini, pelatihan pasukan Ukraina menggunakan tank canggih AS Abrams telah dimulai. Hal itu diungkapkan oleh perwira tinggi militer Amerika Serikat. Namun demikian, senjata tak akan siap tepat waktu saat serangan balasan Kiev. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, meminta tempat penampungan beroperasi selama 24 jam. Lantaran sebelumnya dilaporkan 3 orang tewas akibat jatuhnya puing-puing dari serangan rudal Rusia. 3 orang termasuk seorang anak tewas dan sedikitnya 11 orang terluka pada Kamis 1 Juni 2023 dini hari. Presiden Volodymyr Zelensky menuduh Klitschko dan para pemimpin kota lainnya lalai. NATO disebut tak akan menerima Ukraina sebagai anggotanya sampai invasi Rusia berhenti. Hal itu disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Jumat 2 Juni 2023. Zelensky mengatakan telah mendesak agar Ukraina menjadi anggota aliansi militer tersebut. Namun para sekutu justru terpecah. Pemerintah Barat saat ini masih mewaspadai langkah apapun yang mungkin membawa aliansi terlibat dalam perang Rusia. Zelensky mengatakan bergabung dengan NATO masih menjadi jaminan keamanan terbaik bagi Kiev. Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan banyak negara Eropa menyadari akan ada masalah yang muncul jika Ukraina bergabung dengan NATO. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak sabar untuk melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Meski ia mengakui serangan balasan itu akan memakan banyak tentara yang tewas dan mengalami kerugian. Ia pun menginginkan sistem Patriot buatan Amerika Serikat yang dianggap mampu menangkal serangan rudal Rusia. Dikutip dari RT.com pada Sabtu 3 Juni, Kepala negara menyatakan Ukraina siap meluncurkan serangan balasan.
Meski begitu, Zelensky tidak mengungkapkan tanggal pastinya. Namun ia mengatakan bahwa Kiev tidak bisa lagi menunggu berbulan-bulan. Zelensky tak menampik bahwa serangan itu nantinya akan menimbulkan kerugian besar bagi pasukan Ukraina. Bahkan mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Akan tetapi melihat situasi, ia menilai Rusia semakin superioritas udara pasti akan membuat pasukan Kiev terkena tembakan musuh. Presiden Ukraina mengakui bahwa peralatan militer dan senjata yang dipasok Barat masih belum cukup. Zelensky lantas menyoroti perlunya pertahanan udara yang lebih kuat. Ia mengklaim bahwa sistem Patriot buatan Amerika Serikat adalah satu-satunya sistem di dunia yang mampu melawan jenis rudal tertentu dari Rusia. Pasukan Ukraina sempat mengumumkan adanya serangan balik yang akan dilakukan pada musim semi. Namun rupanya serangan balasan itu batal dilakukan karena Bakhmut yang telah direbut oleh Rusia. Selain itu, perlengkapan senjata dan pasukan yang memburuk dinilai membuat serangan balik itu tak akan berhasil dilakukan. Juru bicara Amerika Serikat John Kirby menyebut bahwa Ukraina harus memiliki semua yang diperlukan untuk serangan balik yang berhasil. Ia pun yakin bahwa di musim panas situasi militer Kiev akan berubah. Sementara itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan meski operasi itu gagal, namun pihaknya tak akan berhenti membantu Kiev. Diketahui bahwa serangan balasan itu telah direncanakan sejak musim gugur lalu. Bahkan Barat telah berjanji untuk merebut Crimea pada musim panas. Namun kini prajurit Ukraina justru memburuk, ditambah pasukan Rusia yang diklaim telah menguasai Bakhmut. Tetapi menurut penasihat Kepala Kantor Kepresidenan Mikhail Podolyak menyebut bahwa serangan balasan itu telah dimulai. Menurutnya, serangan di garis depan terbentang sejauh 1,5 km itu tidak dilihat oleh semua orang. Di sisi lain, Jenderal Inggris Richard Barron menyebut bahwa pertahanan udara Ukraina melemah. Sebab pasukan udara itu tidak mampu mengusir serangan rudal Rusia dalam serangan balasan. Menurutnya, tidak ada gunanya memimpikan kemenangan. Hal itu lantaran pasukan Ukraina dinilai memiliki masalah kronis terkait pelatihan tentara dan pasokan amunisi. Кто Шека там туда возит? Никто пока не показал. Где были прилеты, там мирные сидят, куда их стреляют? Ой, хорошо, блядь. Что это? Это 150. Да, какая-то залупа. Может даже танк выставить. Потому что не свистит, шуршит, сука. О. Negara Barat secara gamblang menyebut jika mereka kini telah kehabisan senjata untuk dikirim ke Ukraina. Terkait rencana bergabungnya Kiev menjadi anggota NATO, diperkirakan mengalami jalan buntu. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan negara-negara Barat harus mencari senjata di tempat lain untuk menopang Ukraina. Ia awalnya memuji negara Barat karena terus mengirimkan bantuan pertahanan ke Ukraina. Namun pada kenyataannya mereka telah kehabisan senjata dan peralatan yang dapat disumbangkan. Inggris dan negara-negara lain semakin dipaksa untuk membeli senjata di pasar internasional untuk Ukraina, bukannya memanfaatkan stok yang ada. Ketika ditanya tentang prospek Ukraina bergabung dengan NATO, Wallace memperingatkan agar tidak terlalu menjanjikan calon seperti Kiev yang meremehkan harapan Kiev untuk bergabung dengan NATO di masa mendatang. Ia tegas mengatakan rencana itu tak akan terjadi dalam waktu dekat. Ukraina kembali dibuat takut dengan peralatan perang dari musuhnya yakni Rusia. Pasalnya terekam video yang menunjukkan UAV atau drone terberat dan terbaru Rusia diluncurkan. Akankah drone ini siap dioperasikan hingga mengancam posisi Ukraina? Video tersebut beredar di Telegram pada Jumat 2 Juni 2023. Dalam video itu terlihat sebuah drone Sirius milik Rusia. Adapun drone tersebut diproduksi oleh perusahaan Constar. Pesawat tak berawak itu telah didemonstrasikan pertama kali tahun 2019 silam.
UAV itu pun melintas hingga menyita perhatian warga dan netizen di jagadmaya. Pergerakan drone ini membuat Ukraina ketakutan lantaran mampu membuat bom udara seberat 500 kg. Selain itu, drone ini juga mampu membawa bom udara FAP-100. Drone baru memiliki dimensi yang lebih besar, 2 mesin dan muatan yang lebih tinggi. Kemudian Sirius mampu terbang maksimum 7 km dengan kecepatan jelajah 180 km per jam. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menambah personil serangnya dalam perang melawan Ukraina. Tercatat Vladimir Putin akan menambah setidaknya 1,5 juta pasukan menggempur pertahanan pasukan Kiev. Pembentukan unit baru ini dijelaskan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Jenderal Evgeny Burdinsky di wilayah Moskow. Burdinsky mengerahkan unit baru, yakni 5 divisi dan 26 brigade Angkatan Darat Rusia, wilayah baru Komando Angkatan Laut Rusia, serta penambahan 2 distrik militer. Tujuan penambahan pasukan adalah untuk membangun komposisi militer Rusia. Dalam meningkatkan kekuatan di tahun 2023 ini, pembentukan organisasi baru militer Rusia juga dianggap bisa menyelesaikan perang dalam waktu yang relatif singkat. Organisasi baru militer Rusia akan menerima penyebaran personil secara komprehensif, tak terkecuali distribusi peralatan, senjata utama, hingga material lainnya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menambah personil serangnya dalam perang melawan Ukraina. Tercatat Vladimir Putin akan menambah setidaknya 1,5 juta pasukan menggempur pertahanan pasukan Kiev. Pembentukan unit baru ini dijelaskan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, Kolonel Jenderal Evgeny Burdinsky di wilayah Moskow. Burdinsky mengerahkan unit baru, yakni 5 divisi dan 26 brigade Angkatan Darat Rusia, wilayah baru Komando Angkatan Laut Rusia, serta penambahan 2 distrik militer. Tujuan penambahan pasukan adalah untuk membangun komposisi militer Rusia. Dalam meningkatkan kekuatan di tahun 2023 ini, pembentukan organisasi baru militer Rusia juga dianggap bisa menyelesaikan perang dalam waktu yang relatif singkat. Organisasi baru militer Rusia akan menerima penyebaran personil secara komprehensif, tak terkecuali distribusi peralatan, senjata utama, hingga material lainnya. Nasib malang kini harus dialami Ukraina lantaran kekurangan senjata untuk melakukan serangan balasan terhadap Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala Kantor Volodymyr Zelensky, yakni Lord Zova. Dilansir dari ria.ru, Zova menyatakan, Zelensky telah mengunjungi sejumlah negara dalam beberapa terakhir ini. Tujuannya ialah untuk mendapatkan lebih banyak senjata. Lanjut, pihaknya menyatakan serangan yang diluncurkan pasukan bersenjata Rusia telah menghabiskan stok rudal pertahanan udara. Selain itu juga membuat Kiev kekurangan peluru untuk sistem pertahanan udara. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan bahwa Ukraina tengah membutuhkan pasokan senjata dari Barat. Namun, negara tersebut tak dapat memberikan senjata dalam waktu yang singkat. Drone Ukraina kembali berulah dengan menghantam hingga merusak sejumlah fasilitas bangunan di desa Murom, distrik Sebekino. Bangunan tersebut diantaranya sekolah, taman kanak-kanak, serta fasilitas medis terbakar. Selain itu, menurut Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sistem pertahanan udara di atas Belgorod meledak. Kendati demikian, ulah penembakan yang dilakukan Ukraina tak menimbulkan korban jiwa. Seperti diketahui, Ukraina tak hanya menyerang wilayah distrik Sebekino pada Sabtu 3 Juni 2023. Dilaporkan Ukraina juga menyerang di Melitopol, wilayah Zaporozhye. Akibat pecahan roket yang berjatuhan lantas merusak sejumlah bangunan tempat tinggal di pemukiman Mirny. Terkait dengan serangan tersebut, sekira 3 orang mengalami luka-luka dan tengah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan.
Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Pasukan Rusia menyatakan kekhawatirannya terhadap fakta perihal senjatanya yang secara ilegal diekspor kembali Ukraina. Seperti diketahui, senjata Rusia yakni Soviet yang diekspor kembali ke Ukraina kerap berakhir di pasar gelap. Hal tersebut disampaikan oleh Layanan Federal Rusia untuk kerjasama teknik militer pada Sabtu 3 Juni 2023. Lantaran hal tersebut, pengeksporan secara ilegal dari sejumlah negara yang tak bertanggung jawab dengan dalih bantuan kepada rezim Kiev semakin meningkat. Kendati demikian, dengan adanya kejadian itu pula Rusia dapat menilai pragmatisme dan ketahanan yang masuk akal, yakni tentunya dari mitra tradisional yang mempercayai keandalan dan efisiensi yang cukup tinggi dari senjata Rusia beserta perangkat keras militer. Diketahui sebelumnya pada Sabtu 3 Juni 2023, senjata yang dibuat Rusia untuk bertempur tak memenuhi persyaratan kualitas. Lantas kala itu Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace, mengklaim pada konferensi keamanan dialog Shangri-La, mengimbau negara pengimpor untuk mengembalikan ke penjual. Tribunal serangan di Rusia dilaporkan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Hal ini seiring dengan pernyataan Zelensky yang mengklaim bahwa pasukannya bersiap untuk melancarkan serangan balasan besar-besaran. Sekitar 850 rudal dan proyektil lainnya dilaporkan diluncurkan di Shebekino, yakni sebuah kota madya di wilayah tersebut yang terletak tepat di dekat perbatasan dengan Ukraina pada Jumat kemarin. Informasi tersebut disampaikan oleh Vyacheslav Gladkov, Gubernur wilayah Belgorod, Rusia. Gubernur menambahkan bahwa serangan tersebut melukai 16 orang yang tengah dirawat di sebuah rumah sakit di pusat kota kawasan itu. Kejadian tersebut juga menewaskan 2 wanita dari desa Maslov Pristan. Selain itu, Gladkov menyebut bahwa penembakan itu juga menyebabkan kerusakan pada banyak bangunan di wilayah itu. Di antaranya 10 bangunan industri dan bisnis, 3 gedung perkantoran, dan sebuah asrama. Kota perbatasan lainnya, Belgorod Greivoron, kira-kira 70 mil sebelah barat Shebekino, juga mengalami 65 serangan mortir dalam beberapa hari terakhir, meskipun tidak ada korban luka yang dilaporkan ada di wilayah tersebut. Sementara itu, kelompok pemberontak Rusia pro-Ukraina dilaporkan masih aktif di Belgorod, meski klaim sebelumnya dari Kremlin bahwa mereka telah berhasil dipukul mundur. Bahkan salah satu kelompok Legium Kebebasan Rusia telah memposting rekaman pertempuran yang ekstensif secara online dan mengatakan bahwa mereka telah menghadapi perlawanan kuat dari pasukan Rusia. Sebagai informasi, serangkaian serangan di Belgorod terjadi di tengah laporan lama bahwa Ukraina tengah mempersiapkan serangan balasan yang cukup besar terhadap pasukan Rusia saat invasi memasuki bulan ke-16. Di mana Sabtu lalu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengatakan bahwa pasukan negaranya siap untuk melancarkan operasi dengan tujuan untuk merebut kembali tanah yang diambil oleh Rusia. Presiden juga menyatakan optimisme atas peluang negaranya dalam perjuangan yang akan datang. Rusia saat ini mempertahankan cengkraman di sebagian wilayah Ukraina di selatan dan timur setelah berusaha mencaplok 4 wilayah di sepanjang perbatasan timur Ukraina pada musim gugur yang lalu. Sebelum langkah yang telah ditolak mentah-mentah sebuah langkah yang telah ditolak mentah-mentah di panggung internasional. Laporan juga menunjukkan bahwa Ukraina sedang bersiap untuk meluncurkan upaya untuk merebut kembali Crimea semenanjung yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Para pejabat Ukraina mengatakan bahwa para pemimpin Rusia berusaha melarikan diri dari Crimea karena takut serangan balasan akan menargetkan wilayah tersebut.
Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel melakukan percakapan singkat dengan Presiden Serbia Aleksandar Vučić di sela-sela KTT Komunitas Politik Eropa. Namun rupanya di kesempatan tersebut justru terjadi insiden memalukan, di mana Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel menyuruh Volodymyr Zelensky untuk tutup mulut dengan isyarat tangan. Video insiden memalukan bagi Volodymyr Zelensky itu pun beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak Zelensky mencoba berbicara dengan Presiden Serbia Aleksandar Vučić dan Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel. Namun setelah percakapan singkat, Bettel membuat gerakan khas ke arah Zelensky, yang mana gerakan tangan tersebut diduga mengisyaratkan bahwa Zelensky banyak bicara. Merespon tindakan Perdana Menteri Luxembourg itu, Zelensky sontak memalingkan muka dengan senyum palsu. Ia mencoba menunjukkan kepada wartawan bahwa dia tidak menganggap tindakan Bettel sebagai penghinaan. Sebagai informasi, setelah pertemuan dengan Zelensky, Presiden Serbia menyatakan bahwa percakapan tersebut tidak mengubah posisi Serbia mengenai sanksi terhadap Rusia. Pemimpin Serbia sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa negaranya akan melanjutkan kebijakan netralitas militernya dan akan berusaha bertahan selama mungkin tanpa menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Diketahui sebelumnya, KTT Komunitas Politik Eropa ini digelar pada Kamis 1 Juni 2023 dengan dihadiri oleh beberapa kepala negara, di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan menjadi kepala negara pertama yang tiba di Kastil Mimi di Bulbuaka. Kastil Mimi di Bulbuaka ini lokasinya tidak jauh dari Chisinau, tempat berlangsungnya pertemuan KTT Komunitas Politik Eropa. Sebelumnya, Zelensky juga mengkonfirmasi keikutsertaannya dalam KTT tersebut dalam sebuah unggahan di Telegram miliknya. Dia menambahkan bahwa akan ada banyak pertemuan bilateral yang akan membahas beberapa hal, di antaranya mengenai koalisi pejuang, koalisi patriot, Uni Eropa, NATO, serta formula perdamaian Ukraina. Rusia melancarkan serangan terhadap teroris Ukraina yang berada di kota Shebekino, Belgorod pada Kamis 1 Juni 2023 lalu. Video penghancuran teroris Ukraina tersebut dibagikan oleh Kementerian Pertahanan baru-baru ini, di mana dalam video tersebut menunjukkan UAV berupaya untuk melakukan pengintaian musuh dari udara. Terlihat juga api berkobar pada militan yang muncul dari sistem roket peluncuran ganda. Selain itu, video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan puluhan teroris Ukraina atas serangan roket yang diluncurkan Rusia meski mereka telah bersembunyi di perkebunan hutan. Kementerian Pertahanan melaporkan atas keberanian yang ditunjukkan dalam menangkis serangan teroris, beberapa prajurit dari unit kelompok pasukan Zepat dianugerahi penghargaan negara militer di posisi mereka. Diketahui sebelumnya, teroris Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada Kamis 1 Juni 2023 pagi. Total ada sebanyak 70 militan yang berpartisipasi dalam serangan tersebut. Namun lebih dari 50 diantaranya kini telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Sanapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan teroris sebelumnya juga dianugerahi Order of Courage berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Sebagai informasi, kota Shebekino sendiri terletak sekitar 4 km dari perbatasan dengan Ukraina. Pemukiman yang dihuni oleh 40 ribuan orang ini terus-menerus diserang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Dalam beberapa hari terakhir, penembakan besar-besaran juga kerap dilakukan. Seperti pada Kamis malam, distrik kota Shebekinski menjadi sasaran serangan kuat dari pasukan Ukraina. Fasilitas infrastruktur energi dan bangunan tempat tinggal pun rusak hingga orang-orang banyak yang meninggalkan kota. Menurut kepala daerah, penembakan juga terus dilakukan secara berkala. Menurut Komandan Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat Letnan Kolonel Alexander Nikitin, serangan tersebut bertujuan untuk merebut sebagian wilayah Rusia. Ia menambahkan saat penyerangan teroris, musuh terlebih dahulu melakukan persiapan artileri menyerang dengan roket MLRS. Kemudian datanglah alat berat yang suaranya terdengar hingga ke perbatasan, tepatnya di kawasan Sungai Seversky Donetsk. Bahkan menurutnya,
Detasemen sabotase dan pengintaian hingga 40 orang dan kompi infanteri bermotor yang mendukung kompi tank juga telah ditemukan. Namun tembakan artileri tembakan anti-tank itu berhasil digagalkan, sehingga musuh tidak melewati perbatasan negara dan semua upayanya telah ditolak. Setelah cukup lama menanti, Ukraina kini siap meluncurkan serangan balik kepada Rusia. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Volodymyr Zelensky pada Sabtu 3 Juni 2023 kemarin, di mana dalam keterangannya, ia menyebut bahwa pasukan Ukraina siap merebut kembali wilayahnya yang telah diduduki oleh Rusia. Dalam kesempatan itu, Zelensky juga mengungkapkan kekhawatirannya jika rencana tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan akan banyak korban di pihaknya. Sebelumnya, Zelensky berulang kali memperingatkan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu dan senjata untuk melakukan serangan balik. Sebab hingga kini perlengkapan militer dan senjata yang dipasok ke Ukraina masih belum cukup. Menurutnya, sebagian besar tentara juga akan mati jika Kiev tidak diberikan senjata untuk melawan kekuatan udara Rusia. Pemimpin Ukraina itu juga mengatakan akan berbahaya meluncurkan serangan balik tanpa lebih banyak bantuan Barat dalam melawan serangan udara Rusia. Komentar Zelensky itu dilontarkan saat ibu kota Kiev pekan ini dilanda serangkaian serangan udara termasuk pada siang hari yang jarang terjadi. Dia melanjutkan hanya ada satu senjata, yaitu sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang dapat melindungi langit Ukraina. Oleh karena itu, ia meminta lebih banyak untuk dikirim ke Kiev untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Zelensky menambahkan Presiden Rusia Vladimir Putin harus takut dengan kekuatan dunia. Namun rasa frustasi turut diungkapkan Zelensky kepada para pemimpin Barat menjelang KTT NATO di Vilnius bulan depan. Ukraina terus menekankan agar bisa bergabung dengan aliansi pertahanan tersebut. Ia mengaku bahwa Ukraina paham tidak mungkin bergabung dengan NATO selama invasi Rusia. Sebagai informasi, pada bulan Mei, Kiev mengklaim bahwa pasukannya berhasil mencegat rudal hipersonik Kinzhal Rusia menggunakan sistem pertahanan udara Patriot. Namun Moskow membantah klaim tersebut dan menuduh Ukraina secara rutin melebih-lebihkan efektivitas pertahanan udaranya. Ukraina sendiri telah lama mendiskusikan serangan balasan terhadap Rusia untuk merebut kembali wilayah yang dianggap Kiev sebagai miliknya. Itu telah menunda operasi beberapa kali dengan alasan kekurangan amunisi, senjata, dan bahkan kondisi cuaca buruk. Kembali pada pertengahan Mei, Zelensky mengklaim bahwa Kiev siap untuk melancarkan serangan, namun sambil mempertahankannya membutuhkan lebih banyak senjata Barat. Moskow menyebut jika kenetralan Ukraina bisa menjadi satu kunci utama perdamaian dunia. Diketahui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa hanya keanggotaan penuh dalam aliansi Barat yang dapat memberikan keamanan bagi negaranya. Hal itu dikatakannya pada Jumat 2 Juni 2023 saat negaranya terus mencari jaminan keamanan dari Barat. Zelensky berpendapat jika komitmen yang ada dari anggota NATO untuk saling membela akan menjadi jaminan keamanan terbaik untuk Ukraina. Ia juga mengakui bahwa kecil kemungkinan negaranya dapat bergabung dengan NATO sampai konflik bersenjata dengan Rusia selesai. Di sisi lain, Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanannya. Dan menyebut jika bantuan blok itu ke Ukraina sebagai salah satu alasan pihaknya melancarkan operasi militer di negara tetangga itu pada Februari 2022 lalu. Dan baru-baru ini, Moskow mengatakan bahwa kenetralan Ukraina akan menjadi salah satu kunci utama di mana kondisi untuk perdamaian abadi. Perang Rusia versus Ukraina masih terus berlangsung hingga Sabtu 3 Juni 2023. Di hari ke-465 ini, pelatihan pasukan Ukraina menggunakan tank canggih AS Abrams telah dimulai. Hal itu diungkapkan oleh perwira tinggi militer Amerika Serikat.
Namun demikian, senjata tak akan siap tepat waktu saat serangan balasan Kiev. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, meminta tempat penampungan beroperasi selama 24 jam. Lantaran sebelumnya dilaporkan 3 orang tewas akibat jatuhnya puing-puing dari serangan rudal Rusia. 3 orang termasuk seorang anak tewas dan sedikitnya 11 orang terluka pada Kamis 1 Juni 2023 dini hari. Presiden Volodymyr Zelensky menuduh Klitschko dan para pemimpin kota lainnya lalai. NATO disebut tak akan menerima Ukraina sebagai anggotanya sampai invasi Rusia berhenti. Hal itu disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Jumat 2 Juni 2023. Zelensky mengatakan telah mendesak agar Ukraina menjadi anggota aliansi militer tersebut. Namun para sekutu justru terpecah. Pemerintah Barat saat ini masih mewaspadai langkah apapun yang mungkin membawa aliansi terlibat dalam perang Rusia. Zelensky mengatakan bergabung dengan NATO masih menjadi jaminan keamanan terbaik bagi Kiev. Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan banyak negara Eropa menyadari akan ada masalah yang muncul jika Ukraina bergabung dengan NATO. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak sabar untuk melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Meski ia mengakui serangan balasan itu akan memakan banyak tentara yang tewas dan mengalami kerugian. Ia pun menginginkan sistem Patriot buatan Amerika Serikat yang dianggap mampu menangkal serangan rudal Rusia. Dikutip dari RT.com pada Sabtu 3 Juni, Kepala negara menyatakan Ukraina siap meluncurkan serangan balasan. Meski begitu, Zelensky tidak mengungkapkan tanggal pastinya. Namun ia mengatakan bahwa Kiev tidak bisa lagi menunggu berbulan-bulan. Zelensky tak menampik bahwa serangan itu nantinya akan menimbulkan kerugian besar bagi pasukan Ukraina. Bahkan mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Akan tetapi melihat situasi, ia menilai Rusia semakin superioritas udara, pasti akan membuat pasukan Kiev terkena tembakan musuh. Presiden Ukraina mengakui bahwa peralatan militer dan senjata yang dipasok Barat masih belum cukup. Zelensky lantas menyoroti perlunya pertahanan udara yang lebih kuat. Ia mengklaim bahwa sistem Patriot buatan Amerika Serikat adalah satu-satunya sistem di dunia yang mampu melawan jenis rudal tertentu dari Rusia. Pasukan Ukraina sempat mengumumkan adanya serangan balik yang akan dilakukan pada musim semi. Namun rupanya serangan balasan itu batal dilakukan karena Bakhmut yang telah direbut oleh Rusia. Selain itu, perlengkapan senjata dan pasukan yang memburuk dinilai membuat serangan balik itu tak akan berhasil dilakukan. Juru bicara Amerika Serikat John Kirby menyebut bahwa Ukraina harus memiliki semua yang diperlukan untuk serangan balik yang berhasil. Ia pun yakin bahwa di musim panas situasi militer Kiev akan berubah. Sementara itu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan meski operasi itu gagal, namun pihaknya tak akan berhenti membantu Kiev. Diketahui bahwa serangan balasan itu telah direncanakan sejak musim gugur lalu. Bahkan Barat telah berjanji untuk merebut Crimea pada musim panas. Namun kini prajurit Ukraina justru memburuk, ditambah pasukan Rusia yang diklaim telah menguasai Bakhmut. Tetapi menurut penasihat Kepala Kantor Kepresidenan Mikhail Podolyak menyebut bahwa serangan balasan itu telah dimulai. Menurutnya, serangan di garis depan terbentang sejauh 1,5 km itu tidak dilihat oleh semua orang. Di sisi lain, Jenderal Inggris Richard Barron menyebut bahwa pertahanan udara Ukraina melemah. Sebab pasukan udara itu tidak mampu mengusir serangan rudal Rusia dalam serangan balasan. Menurutnya, tidak ada gunanya memimpikan kemenangan. Hal itu lantaran pasukan Ukraina dinilai memiliki masalah kronis terkait pelatihan tentara dan pasokan amunisi. Хто ще катав туди возить? Ніхто не покаже.